shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Memasuki saga baru, Boruto to Blue Vortex akan memulai kisah awal Boruto pasca time skip. Cerita diawali memperlihatkan Sarada yang memasuki ruangan Hokage. Di sana dia berbicara dan terlihat berdebat dengan Shikamaru yang menggantikan posisi Naruto sebagai Hokage. Sarada berkata, "Aku menjelaskan kepadamu berkali-kali kan, kenapa kau tidak mengerti?" Shikamaru yang memakai jubah Hokage dan didampingi Konohamaru sebagai penasehat berkata, "Itu batasku Sarada, kita sudah dekat, tapi dia melewati batas untuk memperburuk keadaan. Dia adalah pembunuh seorang Hokage. Dia adalah pengkhianat yang mencoba membunuh Kawaki. Dia tidak akan lolos dari hukuman." Sarada berkata, "Aku mengatakan bahwa cerita aslinya salah. Boruto bukanlah tipe orang yang akan membunuh Hokage ke-7. Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskannya." Lalu Konohamaru berkata, "Jika dia benar-benar tidak bersalah, kenapa dia kabur?" Ditambah ada juga informasi dari Clairvoyance Eida. Sarada berkata lagi, "Siapapun akan kabur jika mereka menjadi target pembunuhan. Aku memohon kepadamu untuk membawanya kembali. Tolong cukup dengarkan saja dia." Shikamaru berkata, "Dengar Sarada, sanksi terhadap Boruto sudah sesuai dengan peraturan dan juga penduduk Konoha. Tidak peduli apa yang aku perintahkan, hal itu tidak akan meyakinkan mereka. Banyak orang yang tinggal di desa merasa marah terhadap pengkhianatannya." Sarada terlihat kecewa. Shikamaru berkata lagi, "Ini adalah akhir dari diskusi kita. Ini yang terakhir kali. Jika kau mengerti, cepatlah kembali pada misimu." Sarada sangat kecewa dan marah. Dia berteriak, "Dasar kau bodoh." Konohamaru terlihat marah. Dia berkata, "Jaga sikapmu kepada Hokage ke-8. Shikamaru menghentikan Konohamaru lalu dia berkata, "Sarada, aku khawatir kepadamu. Jika kau selalu seperti ini, kau akan selamanya menjadi genin dan tidak bisa menjadi Hokage." Sarada mulai berjalan menuju pintu keluar, tapi dia sempat berkata, "Apakah itu karena ayahku seorang pengkhianat juga, sama seperti Boruto?" Shikamaru menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini tentang apa yang seharusnya kau lakukan sebagai shinobi dari Konoha." Sarada menengok ke arah belakang kepada Shikamaru lalu berkata, "Hokage ke-7 membawa ayahku kembali yang meninggalkan desa dan melakukan kejahatan, dan Hokage ke-7 menjadi Hokage walaupun dia seorang genin. Panutanku adalah Hokage ke-7 dan bukan kau." Setelah itu kita beralih ke dimensi Daikokuten milik Kawaki. Naruto dan Hinata masih ada di sana dengan wajah, pakaian dan umur yang sama seperti 3 tahun lalu saat mereka berdua masuk pertama kali ke dimensi itu. Saat itu pun ada Kawaki yang sedang menatap mereka berdua. Kawaki di sini bisa keluar masuk dimensi Daikokuten miliknya itu sesuka hatinya. Setelah itu kembali ke Sarada. Dia sudah berada di luar dan sedang bersama Sumire. Sumire berkata, "Hampir semua orang berubah karena omnipotence dan mereka tidak menyadarinya. Faktanya di mata mereka justru kita yang dianggap berubah. Anak Hokage ke-7 adalah Uzumaki Kawaki. Bagi mereka itu adalah fakta dari awal. Itu adalah fakta yang sangat nyata." Sarada berkata, "Boruto sudah dibalik sebagai orang asing dari luar yang mengkhianati mereka. Seorang pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Mereka merasakan segala sesuatu yang bertentangan. Kawaki lahir dan tumbuh di desa dan memiliki tubuh yang dibentuk ulang oleh seorang kara. Apa yang terjadi terhadap Momoshiki? Setiap kali aku membahasnya dengan Shikamaru, omnipotence secara perlahan menghapus kegelisahan dari pikiran mereka. Sekarang mereka benar-benar telah dicuci otaknya dan mereka tidak memiliki keraguan lagi. Itu adalah kekuatan yang konyol. Bagaimana kita menghadapinya?" Setelah itu Sarada dan Sumire menemui Eida yang sedang bersama Daimon. Daimon berkata, "Mereka masih belum menyerah. Itu hampir mustahil." Lalu Eida berkata, "Seperti pemikatku, omnipotence, baru-baru ini aku bisa lebih mengerti tentang kemampuan ini." Sarada berkata, "Aku tidak bisa menyerah. Apakah kau mempelajari informasi baru?" Eida berkata, "Yang aku tahu omnipotence itu adalah sebuah shinjutsu dari Otsutsuki. Itu sebuah kemampuan yang bisa mewujudkan keinginanmu menjadi kenyataan. Situasi ini dibuat oleh keinginan Kawaki yang mengubah ingatan semuanya. Ingatan semuanya yang mengenal Kawaki dan Boruto ditimpa dan sebagai hasilnya posisi mereka ditukar." Sarada berkata, "Harusnya ada sebuah cara untuk mengembalikan semuanya." Eida berkata, "Aku tidak tahu. Bahkan jika kita membiarkan semua orang mengetahui omnipotence, tidak akan ada satu orang pun yang memahaminya." Sarada berkata lagi, "Kenapa? Itu sesuatu yang bisa kita mengerti jika kita menjelaskannya dengan benar." Eida berkata lagi, "Coba pikir lagi. Kalian justru akan menjadi satu-satunya yang akan dituduh memiliki ingatan yang salah. Siapa yang akan mendengarkanmu secara realistis? Terus terang, ini akan menjadi lebih baik jika kalian menyerah untuk mengembalikan segala sesuatunya kembali seperti semula." Menulis ulang memori baru itu realistis.
hanya jika kalian bersedia menanggung resikonya. Sumire berkata, itu sangat kejam. Eida berkata lagi, walaupun begitu, ini cukup aneh kenapa kalian berdua tidak terpengaruh meskipun kalian berdua bukan Otsutsuki. Daemon mulai memasang wajah curiga kepada Sarada dan Sumire. Eida berkata lagi, Omnipotence tidak akan bekerja kepada Otsutsuki, tidak juga dengan pemikat. Itu pun tidak akan bekerja kepada Daemon yang memiliki garis keturunanku. Tapi kalian berbeda. Kenapa kalian bisa memiliki ingatan masa lalu? Apakah kalian berdua benar-benar terpikat olehku? Sarada dan Sumire terlihat panik. Mereka mengingat ucapan Shikamaru dulu yang berkata, kalian tidak boleh membiarkan Eida terutama Daemon mengetahui bahwa kalian tidak terpengaruh pemikat Eida. Faktanya jika Daemon mengetahui pemikat Eida ini tidak bekerja kepada kalian berdua, Daemon akan menyadari bahwa kalian bisa membunuh Eida. Apakah kalian mengerti ini? Jika mereka mengetahuinya, tidak ada jaminan apa yang akan mereka lakukan kepada kalian berdua. Di sini Daemon benar-benar sudah curiga. Tapi kemudian Sumire berkata, hentikan itu. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kami hanya pamer, aku dan Sarada. Tidak ada seorang pun yang tidak terpikat oleh kemampuan memikatmu, benar kan? Situasi saat itu semakin tegang. Tapi setelah mendengar ucapan Sumire, Eida berkata, kau benar, itu yang aku pikirkan juga. Setelah itu Sumire dan Sarada terlihat lega. Tapi Daemon terlihat kecewa dan seperti masih mencurigai mereka berdua. Setelah itu kita beralih ke Kawaki yang ternyata sedang bersama Mitsuki di belakangnya. Kawaki berkata, jangan keluarkan niat membunuhmu seperti itu Mitsuki. Itu membuatku kesulitan bernafas. Mitsuki berkata, bahkan sampai sekarang Boruto masih mencoba untuk membunuhmu. Dia pun memiliki kemampuan Otsutsuki yang sama sepertimu. Jadi tidak aneh baginya jika dia memiliki kemampuan untuk menghapus cakranya. Kawaki berkata, jika dia datang ke desa, aku akan menyadari kehadirannya. Bahkan jika dia bisa kabur dari tim sensori, dia tidak bisa membodohi mataku. Kau mengerti sekarang Mitsuki? Mitsuki berkata, aku hanya ingin melindungimu. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kawaki berkata, itu terserah kau. Lakukan apa yang kau suka. Tapi berkeliaran dan mengikutiku seperti orang jahat, itu sangat menyebalkan bagiku. Kemudian setelah itu Kawaki dihubungi oleh tim investigasi. Tim itu berkata, Kawaki, ini tim investigasi. Kami menemukan tanda cakar di luar dinding. Kawaki bertanya di mana lokasinya. Tim investigasi menjawab di sebelah timur area C. Kemudian Kawaki melayang. Dia berkata, tetap di sana. Aku akan segera ke sana. Lalu Kawaki pun terbang menuju lokasi itu. Mitsuki yang menatap ke arah Kawaki yang baru saja pergi meninggalkannya tanpa pamit berkata, kau adalah matahari yang menerangi sebuah bulan sepertiku. Bukankah begitu Kawaki? Di tempat lain, Himawari yang kini memiliki rambut panjang sedang berlatih bersama Chocho yang tubuhnya semakin bulat. Mereka berdua berlatih tanding, tapi Himawari masih belum bisa menandingi Chocho. Karena saat momen dia melompat, Chocho berhasil menangkap Himawari dengan tangan raksasanya. Himawari pun kalah dalam latih tanding itu. Lalu setelah itu muncul Shikadai dan Inojin. Shikadai berkata, ceroboh sekali kau melompat sembarangan seperti itu. Meskipun begitu, pergerakanmu semakin terasa. Kau benar-benar adiknya Kawaki. Inojin berkata, pertarungan bagus, itu sangat hebat Himawari. Chocho pun memuji Himawari. Dia berkata, tendanganmu tadi sangat luar biasa, itu sangat berat. Mereka akhirnya duduk bersama. Lalu Inojin bertanya, tapi Himawari, kenapa kau tiba-tiba ingin menjadi kuat? Lalu Himawari berkata, bukannya ingin menjadi kuat. Kau tahu, jika aku mengatakan hal ini, semua orang di Konoha kemungkinan akan memarahiku. Shikadai dan Inojin terlihat heran dengan ucapan Himawari. Kemudian Himawari melanjutkan ucapannya lagi, aku ingin membantu Boruto. Shikadai terkejut. Dia berkata, apa? Inojin justru terlihat marah. Dia berkata, apa yang kau sedang bicarakan Himawari? Chocho pun berkata, jangan bercanda. Himawari kemudian menjelaskan. Dia berkata, bagaimana aku mengatakan hal ini? Gambaran dia di kepalaku berbeda. Shikadai berkata, dia membunuh ayahmu, apa kau tahu? Himawari berkata lagi, aku pikir itu salah. Dia adalah orang yang berusaha melindungi ayahku dengan seluruh nyawanya. Orang seperti itu tidak akan membunuh ayahku. Pasti ada alasan di balik ini semua. Jika memang seperti itu, saat ini Boruto pasti sedang dalam masalah. Dan juga aku merasakannya. Ayahku kemungkinan masih hidup di suatu tempat. Setelah itu kembali ke Kawaki. Kawaki sudah tiba di lokasi munculnya tanda cakar. Lalu Kawaki menggunakan dojutsu atau kekuatan mata kirinya. Dan tanda cakar di hadapannya pun menghilang. Entah itu diperkecil ukurannya atau dikirim ke dimensi lain. Tim investigasi mengatakan bahwa itu tanda cakar terakhir yang mereka temukan di area itu. Mereka pun berterima kasih kepada Kawaki. Tapi mereka bertanya-tanya kenapa Code tidak menyerang padahal dia sudah sering datang sangat dekat. Mereka pun mendengar bahwa Code memiliki 1000 pasukan. Lalu mereka bertanya-tanya kenapa Code tidak memilih mengincar Boruto terlebih dahulu daripada menyerang Konoha. Padahal Code memiliki dendam yang mendalam terhadap Boruto. Bahkan mereka berharap Code dan Boruto saling menghancurkan satu sama lain. Lalu Kawaki menghampiri salah satu shinobi dari tim investigasi dan menarik kerah bajunya yang ternyata di belakang lehernya ada tanda cakar Code.
Code. Lalu Kawaki menggunakan mata kirinya lagi dan menghilangkan tanda cakar itu. Kawaki bertanya kepada shinobi itu, kapan dia mendapatkan tanda cakar itu, karena seharusnya dia menyadarinya, tapi shinobi itu tidak tahu. Kemudian Kawaki melapor kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut karena ada yang lainnya. Kawaki berkata, aku akan pergi ke tim investigasi lainnya sekarang. Oh iya, tolong tempatkan semua tim investigasi tanda cakar itu di satu tempat. Jika aku menemukan mereka, aku akan mengecilkannya satu persatu. Cepat lakukan itu, Shika-san. Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kemudian tim investigasi pun mulai berjalan untuk berkumpul di satu tempat. Tapi kemudian muncul pasukan Jubi dari tanda cakar yang ada di belakang salah satu anggota tim. Tim sensori langsung menginformasikan bahwa mereka mendeteksi cakra baru, tapi mereka tidak tahu itu apa. Setelah itu satu pasukan Jubi mulai menyerang. Departemen kepolisian yang sedang ada di sana meminta dukungan dari departemen lain, yaitu shinobi. Lalu di blok lain para penduduk terlihat berlarian karena muncul pasukan Jubi lainnya. Sementara di ruang Hokage, Konohamaru memberi laporan kepada Shikamaru bahwa sepertinya beberapa dari pasukan Jubi muncul di tempat berbeda secara bersamaan. Penduduk pun sudah diserang. Lalu Shikamaru memberi perintah untuk mulai melakukan evakuasi penduduk dan memerintahkan bagi mereka yang bisa bertarung untuk segera ke lokasi. Shikamaru bertanya-tanya kenapa Code melakukan penyerangan kali ini. Kemudian di saat pasukan Jubi itu akan menyerang salah satu warga, Kawaki datang dan meninju pasukan Jubi itu. Kawaki berkata kepada penduduk itu, cepat lari dari sini, ikuti perintah dari shinobi lain. Kemudian Sarada pun muncul dan menendang salah satu pasukan Jubi lainnya. Sarada berkata, itu adalah claw mark milik Code. Dari mana mereka datang? Kemudian setelah itu Sarada melihat ada pasukan Jubi lain yang muncul dari tanda cakar di tubuh pasukan Jubi lainnya. Sarada berkata di dalam hatinya, mereka bisa mengangkut satu sama lain, sama seperti tanda cakar. Kemudian dari punggung salah satu pasukan Jubi lainnya muncul Code. Sarada sangat terkejut. Code berkata, selamat siang Uchiha Sarada. Sarada bertanya, apa urusanmu dengan Konoha? Code menjawab, aku sedang mencari Boruto. Sarada berkata, dia tidak ada di sini. Dia meninggalkan desa 3 tahun yang lalu. Code berkata lagi, aku tahu itu. Aku sudah mengejarnya selama 2 tahun terakhir ini. Dia mungkin lelah karena itu. Sarada berkata lagi, aku sudah katakan kepadamu, dia tidak ada di Konoha. Bagaimana jika kau mencarinya di tempat lain? Code berkata, maaf, sepertinya aku menggunakan kalimat yang salah. Biarkan aku mengubah kata-kataku. Aku berhenti mencarinya. Itulah kenapa aku datang ke Konoha. Sarada terlihat bingung dengan ucapan Code. Code berhenti mencari Boruto, tapi dia datang ke Konoha lalu bertanya tentang Boruto. Kemudian Code akhirnya menjelaskan. Dia berkata, aku pikir aku bisa memanggilnya ke sini. Jadi dia bisa mengunjungi mantan temannya yang menyimpan penyesalan mendalam untuknya. Pertama adalah kau Uchiha Sarada. Keluarkan teriakanmu. Jadi itu bisa mencapai telinganya. Dan ternyata tidak lama kemudian yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Boruto datang dan langsung menginjak wajah Code dengan sangat epiknya. Sarada terkejut melihat Boruto yang sudah menghilang selama 3 tahun, kini tiba-tiba muncul di hadapannya. Boruto berkata kepada Code, itu ide yang menjijikan. Itulah kenapa wanita ingin menjauh darimu. Lalu Code mencoba menyerang Boruto dengan cakarnya, tapi Boruto bisa menghindarinya dengan cara melompat. Di tempat lain, Kawaki menyadari kedatangan Boruto. Begitupun dengan tim sensori. Mereka melaporkan itu kepada Shikamaru. Mereka berkata, cakra itu cocok dengan cakra dalam data. Itu Boruto. Kita menemukan cakranya di udara di atas Code. Dia di sini. Shikamaru cukup terkejut dengan situasi yang terjadi saat itu. Eida pun menyadari kedatangan Boruto. Sumire pun dengan wajah yang sangat heran dan panik menyadari kedatangan Boruto. Setelah itu Shikamaru memberi instruksi kepada semua shinobi. Dia berkata, dengarkan semuanya. Setiap shinobi harus memprioritaskan Code dan claw mark. Di atas itu semua, pantau terus pergerakan Boruto. Dan di waktu yang bersamaan, cari tahu apa tujuan dia. Setelah itu, kini terlihat Boruto berdiri di hadapan Sarada dengan mengenakan semua pakaian dan aksesoris seperti yang sudah dibocorkan sebelumnya, termasuk membawa kusanagi milik Sasuke di pinggang kirinya. Code terlihat kesal, sementara Kawaki yang masih berada di tempat lain berkata, kau akhirnya muncul Boruto. Code masih terlihat marah karena Boruto datang dengan cara mendarat di wajahnya. Tapi saat itu Code mulai berbicara kepada Boruto. Code berkata, aku mencarimu Boruto. Aku tidak menyangka kau akan muncul semudah ini. Aku seharusnya datang ke Konoha lebih awal jika seperti ini hasilnya. Boruto berkata, tarik mundur monster-monster itu dari sini. Jangan tinggalkan satupun dari mereka selagi kau bisa melakukannya. Jika kau melakukan itu, aku akan mengampuni nyawamu. Sarada yang ada di belakang Boruto sangat terkejut mendengar ucapan Boruto itu. Kemudian Code menanggapi ucapan Boruto dengan berkata, tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Bukankah 2 tahun yang lalu kau lari dariku tanpa bisa melakukan apapun? Apakah kau serius mengatakan kepadaku tentang aku akan mengampuni nyawamu? Boruto dengan tenang berkata lagi, kau mendengarnya kan? Jika kau mengerti, cepat lakukanlah, atau kali ini kau tidak akan bisa lolos hanya dengan mata kirimu. Code berkata, datang ke sini dan hanya menggertak saja. Aku
hanya bisa tertawa mendengarnya. Sarada masih terlihat bingung melihat kedatangan Boruto yang sangat tiba-tiba setelah 3 tahun menghilang tanpa kabar. Sarada akhirnya mencoba menyapa Boruto dengan memanggil namanya, tapi Boruto justru berkata, "Sarada, masih banyak yang tidak bisa melarikan diri. Aku serahkan semuanya kepadamu. Biarkan aku yang mengurus sisanya di sini." Sarada terlihat mengkhawatirkan Boruto dan sangat penasaran apa yang terjadi kepada Boruto selama 3 tahun terakhir. Sarada akhirnya bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Saat itu Boruto hanya menjawab, "Kita akan bicara nanti, tapi pertama, bertahanlah." Sarada tidak menjawabnya, dia hanya memasang wajah terkejut dan khawatir. Setelah itu kita beralih ke panel Shikadai yang ternyata sudah datang bersama Chocho dan Inojin beserta Himawari juga. Saat itu Shikadai sendiri sedang menggunakan Kageshibari no Jutsu dan berhasil menjebak Sumeyaka di hadapannya dengan bayangannya, sehingga 3 Sumeyaka itu tidak bisa bergerak. Chocho yang saat itu berada di samping Shikadai langsung menghajar Sumeyaka itu hanya dengan 1 tinju besarnya. Inojin dan Himawari yang ternyata sedang terbang di atas burung ciptaan Inojin sangat terkejut melihat kekuatan Chocho. Chocho berkata, monster-monster ini tidak terlalu kuat, mereka hanya menang jumlah. Tapi tiba-tiba di belakang Chocho muncul 1 Sumeyaka lainnya keluar dari Sumeyaka yang Chocho hajar. Sumeyaka itu sudah akan menggigit Chocho. Shikadai pun panik, dia berteriak, "Chocho, di belakangmu!" Chocho terlihat panik dan terkejut, tapi beruntung saat itu burung Inojin datang dan menarik Sumeyaka itu ke atas menggunakan cakarnya. Chocho tidak menyangka saat itu dia masih bisa selamat. Inojin berkata, "Jangan lengah, Dut." Chocho berteriak, "Aku tidak gendut, tapi terima kasih Inojin." Di saat mereka mengira sudah lolos dari bahaya, sayangnya saat berada di udara, Sumeyaka tadi mengibaskan ekornya dan berhasil menebas 1 sayap burung Inojin. Burung itu pun oleng, membuat Himawari terjatuh dari ketinggian. Sumeyaka tadi berhasil melepaskan diri dan sudah siap untuk menggigit Himawari yang terjatuh. Inojin terlihat sangat panik, dia berteriak, "Himawari-chan!" Kemudian Shikadai melihat seseorang yang datang. Orang itu adalah Kawaki. Kawaki terbang meluncur dengan kecepatan tinggi. Dia berteriak, "Menyingkir dari jalanku kalian semua." Inojin pun melihat kedatangan Kawaki, sehingga dia bergegas menangkap Himawari dan menyingkir dari sana. Himawari pun berteriak, "Kakak!" Setelah itu Kawaki mendaratkan tendangan keras kepada Sumeyaka yang tadi akan menggigit Himawari. Tapi anehnya setelah mendapatkan tendangan keras dari Kawaki, Sumeyaka itu masih bisa menjaga keseimbangannya. Dia bisa menahan tendangan Kawaki, karena ternyata Sumeyaka itu berbeda dengan Sumeyaka lainnya. Dia terlihat memiliki mata yang mirip seperti Rinnegan. Kemudian setelah berhasil mendarat dan selamat, Himawari berkata, "Terima kasih kakak." Kawaki menjawab, "Sudah kukatakan jangan panggil aku seperti itu. Berapa kali aku harus mengatakannya supaya kau bisa mengerti?" Himawari terlihat sedih mendengarnya. Dia hanya bisa berkata, "Tapi..." Sementara itu Shikadai merasakan keanehan. Dia pun menyadari Sumeyaka yang berada di hadapan mereka berbeda dari yang lain. Shikadai berkata, dia terlihat lebih superior. Kemudian secara tiba-tiba Sumeyaka superior itu menghilang. Dia berteleportasi masuk ke dalam tanda cakar di tubuh Sumeyaka lain, lalu muncul lagi di belakang Kawaki dan berhasil mencekik tengkuk Kawaki dan membenturkannya ke tanah. Kawaki pun tersungkur. Shikadai dan yang lainnya sangat panik. Lalu hal mengejutkan terjadi. Sumeyaka superior itu mulai berbicara. Dengan terbata-bata dia berkata, "Otsutsuki." Lalu Shikadai menggunakan jurus bayangannya. Dia mengikat dan menahan tubuh Sumeyaka superior itu menggunakan bayangannya. Shikadai berkata, "Pergi dari sini selagi kau bisa, Kawaki. Ini tidak akan bertahan lama." Setelah itu terlihat Kawaki mengaktifkan karmanya. Dia berkata, "Otsutsuki, itu membuatku kesal jika orang memanggilku seperti itu." Lalu Kawaki mengarahkan tangan karmanya ke arah dada Sumeyaka superior itu, dan boom, ledakan pun terjadi. Sumeyaka superior itu pun terhempas. Tapi itu belum berakhir. Sumeyaka lainnya muncul dan terus bertambah banyak. Shikadai pun panik melihatnya. Dia berkata, "Mereka tidak ada habisnya. Sial, ada berapa banyak sebenarnya mereka?" Kawaki berkata, "Tidak masalah, aku akan menghancurkan mereka semua. Tidak akan kusisakan satupun dari mereka." Setelah itu kita beralih ke Boruto dan Code lagi. Saat itu Boruto dikepung oleh pasukan Sumeyaka, tapi Boruto terlihat sangat tenang. Lalu tiba-tiba salah satu Sumeyaka di belakangnya mulai maju dan berusaha menggigit Boruto. Tapi Boruto menyadarinya. Dia pun menarik pedang Kusanagi dan menebas Sumeyaka itu menjadi 2 bagian dengan sangat mudah dan sangat cepat. Saking cepatnya, bahkan kita tidak bisa melihat bilah pedang Kusanagi itu. Kita hanya bisa melihat Boruto yang sudah memasukkan pedang Kusanaginya lagi ke dalam sarung pedangnya. Setelah itu Sumeyaka lainnya mulai menyerang juga. Kali ini mereka menyerang secara serentak. Boruto kembali menarik pedang Kusanaginya, lalu menebas semua Sumeyaka itu dengan sangat cepat. Saat itu terhitung Boruto berhasil menebas 6 Sumeyaka yang menyerangnya sekaligus secepat kilat. Code terlihat kesal melihatnya. Dia berkata, "Sepertinya ini bukan sekedar gertakan." Boruto berkata, "Jika kau tetap melakukan ini, tidak akan ada satupun dari mereka yang tersisa." Code berkata, "Jangan terlalu sombong hanya
hanya karena kau bisa membunuh beberapa dari mereka. Masih ada banyak lagi di luar sana. Lagi pula mereka hanyalah alat bagiku. Kemudian Boruto berkata, kau masih tidak mengerti kengerian sebenarnya dari ekor 10. Code berkata, apa yang sebenarnya kau katakan? Setelah itu beralih memperlihatkan Sarada yang sedang melawan Sumeaka. Sarada berlari lalu membakar Sumeaka di hadapannya dengan semburan api dari Katon Gokakyu no Jutsu. Tidak sampai di situ saja, Sarada masih terus berlari menuju beberapa Sumeaka di depannya. Kemudian Sarada menggunakan Chidori dan berhasil menyerang dua Sumeaka sekaligus hingga tumbang. Shinobi lain yang bernama Soigi sangat terkejut melihat teknik Sarada. Dia berkata, hebat, apakah kau benar-benar seorang genin? Sarada berkata, itu tidak penting bukan? Apakah aku seorang genin atau jonin? Saat itu ternyata Sarada lengah dan ada Sumeaka di belakangnya yang sudah bersiap menggigitnya. Soegi yang melihat hal itu berteriak, Uchiha di belakangmu. Dan saat Sarada menengok ke belakang, tiba-tiba Soegi sudah ada di belakangnya melindungi Sarada dari gigitan Sumeaka. Sehingga saat itu Soegi lah yang terkena gigitan Sumeaka itu. Sarada sangat panik melihatnya. Kemudian hal aneh terjadi. Setelah menggigit Soegi, Sumeaka itu berubah menjadi pohon dan mengurung Soegi di dalamnya. Seakan-akan Soegi tertelan atau dimakan oleh pohon itu. Melihat hal itu Sarada berkata, ini sebuah pohon bukan? Setelah itu ada beberapa shinobi lainnya berteriak karena terkena gigitan Sumeaka. Saat itu Sumeaka yang menggigit mereka pun berubah menjadi pohon dan menelan mereka. Sarada bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Dia berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Setelah itu kembali lagi memperlihatkan Code dan Boruto. Code berkata, aku sudah tahu tentang ekor 10. Tentu saja kau akan melakukan hal itu karena mereka memakan Otsutsuki. Ya, kenyataannya begitu. Mereka hanyalah binatang buas yang memangsa siapapun berdasarkan naluri hingga mereka menemukan Otsutsuki. Boruto menanggapi ucapan Code itu dengan berkata, awalnya itu mungkin memang benar, tapi sekarang tidak lagi. Itu karena transformasi yang kau lakukan kepada mereka. Tapi kita masih memiliki waktu. Musnahkan mereka selagi mereka masih berada di bawah kendalimu. Jika tidak, mereka akan membawa kita menuju masa depan terburuk bagi semua orang. Code berkata, apa inti yang kau bicarakan ini? Jika ekor 10 memakan Otsutsuki, akarnya akan tumbuh di tanah yang luas ini dan menjadi pohon dewa. Ketika waktunya tiba, planet ini akan binasa. Masa depan terburuk itu sendiri adalah tujuanku. Boruto berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali lagi, Code. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi sebagai gantinya, kau akan membawaku ke tempat di mana kau menyembunyikan tubuh asli ekor 10. Code sangat heran dengan ucapan Boruto. Dia berkata, bahkan kebodohan memiliki batas, Boruto. Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu, Boruto? Boruto berkata, aku akan berterus terang. Membunuhmu itu mudah. Daripada hanya mati sia-sia, kenapa kau tidak melakukan satu hal baik bagi dunia daripada menyia-nyiakan hidupmu? Code berkata, itu omong kosong. Kaulah yang akan mati. Lalu Boruto berkata, tidak ada yang bisa diselamatkan dari orang bodoh ini. Kemudian Boruto mulai berjalan ke arah Code sambil bersiap untuk mengeluarkan jutsu dari tangan kanannya. Boruto terlihat akan mengeluarkan Rasengan. Code berpikir di dalam hatinya, itu Rasengan. Ini bodoh. Apakah dia tidak berpikir aku tahu tentang itu? Tapi Boruto terus mendekati Code dan menariknya. Pusaran cakra tidak membentuk bola di telapak tangannya, melainkan saat itu terlihat sebuah pusaran angin mengelilingi tubuh Boruto. Boruto berkata, Rasengan Uzuhiko. Code bertanya-tanya apa Rasengan Uzuhiko itu. Sementara Boruto terus mendekati Code dengan pusaran angin yang berputar mengelilinginya, termasuk mengelilingi tangan kanannya. Sambil melihat Boruto yang menghampirinya itu, Code berkata di dalam hatinya, apakah itu Rasengan yang menghilang yang sebelumnya sudah dia kuasai? Tidak, itu berbeda. Rasengan menghilang adalah jutsu yang tidak terlihat yang bisa menyerang dari jarak jauh. Percuma jika bukan penyergapan. Aneh rasanya jika dia mendekat dengan percaya diri seperti itu. Kemudian Code melepaskan Sumeato atau tanda cakarnya di belakang Boruto yang sedang mendekatinya. Lalu dia muncul di sana dan mencoba menyerang Boruto menggunakan cakarnya. Tapi Boruto menyadarinya. Dia menghindar lalu berputar dan langsung menyerang balik menggunakan Rasengan Uzuhiko di tangan kanannya. Tapi saat itu kita tidak melihat sebuah pusaran bola cakra di tangan kanan Boruto. Saat itu hanya ada angin yang berputar mengelilingi tangannya. Sayangnya Code bisa menahan dan menangkap tangan kanan Boruto itu. Lalu Code mencoba menyerang dengan tangannya yang lain. Tapi dengan tenang Boruto menarik Kusanaginya dan menahan serangan Code dengan sangat mudah. Code berkata, sepertinya kau percaya diri dengan jutsu itu. Sayang sekali, itu sia-sia jika tidak kena. Lalu Boruto berkata, sudah kubilang, mudah sekali untuk membunuhmu. Faktanya sekarang sudah setengah jalan. Setelah itu Code tiba-tiba terkejut karena pusaran angin yang mengelilingi tangan kanan Boruto kini berpindah mengelilingi tangan kiri Code yang saat itu memegang tangan kanan Boruto. Pusaran angin itu tidak menghilang walaupun Code sudah melepas tangan Boruto. Code berkata, apa ini? Benda ini menempel padaku. Apa-apaan ini, Boruto? Setelah itu Boruto berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi, Code.
Code, ini adalah peringatan terakhirmu bahwa aku ke tempat Jubi berada. Jika kau tidak bisa melakukannya, mati sajalah di sini. Code berkata, jangan membuatku tertawa Boruto. Cobalah jika kau bisa. Saat itu Code langsung menghampiri Boruto dan berniat untuk menyerangnya menggunakan cakarnya. Tapi mengejutkan, serangan Code bahkan tidak bisa mengenai Boruto. Setiap kali Code melancarkan tebasan cakarnya, Boruto tiba-tiba langsung berada di belakang Code. Seakan-akan serangan Code itu menembus tubuh Boruto. Code pun terlihat kesal. Dia berteriak, berhenti bergerak. Lalu dia pun menyerang Boruto lagi dan hasilnya tetap sama. Serangan itu tidak bisa mengenai Boruto. Code berpikir di dalam hatinya, gerakan apa ini? Ini bukan level menghindar. Ini pun bukan genjutsu atau klon. Di saat Code sedang berpikir, dia lengah dan tiba-tiba Boruto sudah ada di sampingnya. Boruto pun langsung melepaskan Rasengan Uzuhiko tepat di perutnya. Angin-angin yang berputar mengelilingi tubuh Boruto saat itu terlihat berputar dengan alur putaran menuju perut Code. Seakan-akan pusaran angin itu sebagai pegas untuk membuat Code terlontar melayang sangat jauh. Tapi saat itu Code masih bisa mendarat dengan kedua kakinya tanpa terjatuh, walaupun dia terlihat sangat kesakitan. Setelah itu kita beralih ke tempat Eida. Eida berkata, "Hah? Sudah berakhir? Jutsu yang lebih sederhana dari yang kukira. Apa bedanya dengan Rasengan biasa?" Lalu Daemon berkata, "Guncangan tanah ini. Apakah ini maksudmu Boruto?" "Tidak, bukan tanah, melainkan planet. Ini adalah gerakan yang menggunakan rotasi planet." Eida terlihat bingung mendengar ucapan Daemon. Dia berkata, "Rotasi planet?" Daemon pun tersenyum sambil berkata, "Begitu ya, menarik." Kembali ke pertarungan Boruto dan Code. Melihat Code yang masih bisa bertahan, Boruto berkata, "Aku terkejut kau masih bisa berdiri setelah mendapatkan serangan itu." Setelah itu muncul pusaran di hadapan Code. Dia berkata, "Apa ini? Apa rotasi ini?" Kemudian tidak lama dari itu Code pun tiba-tiba terjatuh dan Boruto mulai menghampiri Code. Code berkata, "Sial, apa yang sudah kau lakukan?" Lalu Boruto berkata, "Nikmati sebanyak yang kau suka. Pikirkan saja bahwa ini adalah serangan balik dari planet yang kau coba hancurkan." Code berkata, "Planet katamu?" Boruto akhirnya menjelaskan maksudnya. Dia berkata, "Cakra dari planet, sebuah Rasengan yang menyerap rotasinya. Itulah Uzuhiko. Mulai sekarang, kekuatan yang mengalir di dalam tubuhmu itu tidak akan pernah hilang, sama seperti planet yang tidak pernah menghentikan rotasinya." Code benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa karena pusaran atau rotasi itu terus muncul di hadapannya yang membuat dia pusing. Boruto berkata, "Kerusakan akan bertahan secara semi permanen. Sebelum rotasi planet berhenti, hidupmu akan berakhir." Saat itu Code masih mencoba untuk berdiri. Dia memegangi kepalanya sambil berkata, "Betapa liciknya kau." Tapi tidak lama dari itu Code pun jatuh kembali. Dia pun duduk terpojok bersandar di pohon. Lalu Boruto datang menghampirinya. Dia jongkok di hadapannya sambil berkata, "Kecuali jika aku menonaktifkan Uzuhiko, ceritanya akan berbeda. Sebaiknya kau tunggu saja kematianmu dengan tenang, atau serahkan padaku Jubi itu untuk bertahan hidup. Meskipun kau bodoh, berpikirlah dengan bijak dan ambil keputusan." Code saat itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Boruto. Tidak ada perlawanan sama sekali darinya. Setelah itu tiba-tiba Kawaki muncul di antara mereka berdua dan menyerang Boruto. Beruntung Boruto menyadarinya dan berhasil melompat ke belakang untuk menghindari serangan kejutan Kawaki itu. Shikadai, Inojin, Chocho, dan Himawari pun datang bersama Kawaki. Himawari bahkan sempat memanggil Boruto yang membuat Boruto cukup terkejut. Shikadai berkata, "Apa yang kau lakukan di Konoha Boruto? Apa yang kau bicarakan dengan Code?" Boruto menjawab, "Kami sedang dalam negosiasi. Tidak bisakah kalian berhenti ikut campur dengan kami?" Kemudian melihat ada celah, Code mengeluarkan Sumeyatonya dan berniat untuk kabur. Tapi Kawaki menyadari hal itu. Dia menggunakan dojutsunya, lalu memperkecil ukuran Sumeato Code itu hingga tidak terlihat dan tidak bisa dilewati Code. Saat itu pun Shikamaru menghubungi Kawaki. Dia meminta Kawaki untuk memberikan laporan apa yang sedang terjadi. Kawaki menjawab, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Code sepertinya sudah sangat kelelahan. Aku baru saja menyingkirkan Sumeaka di sekitarnya untuk menutup jalur kaburnya. Kita mungkin bisa membunuhnya." Shikamaru berkata, "Bagus, ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup." Tapi saat itu Boruto mulai berbicara kepada Kawaki. "Kawaki, menjauhlah dari Code sekarang. Jangan memprovokasi dia." Lalu Kawaki berkata, "Siapa kau berani-beraninya memberi perintah? Sudah jelas, kau datang ke Konoha. Itu berarti kau sudah siap mati kan Boruto?" Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan di saat Kawaki dan Boruto berdebat, Code mengeluarkan Sumeakanya yang langsung menuju Kawaki. Kawaki berhasil menusuk Sumeaka itu, tapi Code langsung kabur masuk ke dalam Sumeato yang menempel di punggung Sumeaka itu. Kawaki terlihat kesal. Shikamaru pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Shikadai memberitahu ayahnya bahwa Code kabur menggunakan Sumeaka. Shikamaru pun terlihat kesal. Dia berkata, "Sial, dengarkan semuanya. Itu bukan berarti dia kabur dengan ekornya di antara kedua kakinya. Cepat singkirkan Sumeaka tersisa yang masih ada di dalam desa." Shikadai mengerti dan menerima perintah itu. Tapi Kawaki saat itu berkata kepada Shikadai, "Shikadai, kalian pergi duluan. Aku ada urusan dengan orang
ini. Orang ini yang dimaksud Kawaki adalah Boruto. Kemudian kita beralih ke Sarada dan shinobi lainnya yang terlihat sedang memeriksa pohon yang tumbuh dari Sumeaka sebelumnya. Dan ternyata setelah diperiksa itu benar-benar pohon. Shinobi itu tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Sarada berkata, Jubi memakan Otsutsuki. Itu adalah binatang buas yang berubah menjadi pohon Shinju. Nalurinya mungkin memang memakan orang. Shinobi yang sedang bersama Sarada itu berkata, maka mungkin ini pohon Shinju yang gagal karena memakan sesuatu yang salah. Sarada berkata, aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal, dia belum mati, dia masih hidup. Setelah itu kembali ke Kawaki dan Boruto. Kini hanya ada Kawaki dan Boruto saja. Kawaki berkata, 3 tahun, ada apa dengan penampilan itu? Apa kau menjadi anak yang diadopsi oleh Uchiha? Boruto berkata, sepertinya mulut kotormu itu tidak berubah, tapi aku lega, Himawari pun terlihat baik-baik saja. Lalu Kawaki kembali berkata, untuk apa kau datang ke sini? Jika kau memilih kampung halamanmu sebagai tempat untuk mati, aku akan membantumu di sini sekarang juga. Boruto menjawab, mati di Konoha tidak buruk juga, tapi hari ini bukan harinya. Menyingkirlah Kawaki, kau menghalangi. Kawaki berkata, kau satu-satunya yang menghalangi Boruto, benar kan? Bukankah kau berpikir seperti itu? Boruto tidak menjawab ucapan Kawaki lagi, karena ternyata ada katak kecil di belakang leher Boruto memberi informasi kepada Boruto. Katak itu berkata, berhasil menyelinap masuk Boruto, Code kembali ke markasnya. Boruto bertanya di mana Jubinya. Katak itu berkata, tunggu, masih belum. Kemudian kita beralih ke markas Code. Code masih terlihat kesakitan dan sangat kesal. Dia berkata, sialan, Boruto, bajingan itu. Saat itu Code berjalan tertatih-tatih menuju lokasi Jubi. Di markas itu pun terlihat ada bug yang terperangkap di dalam pohon. Sebelum Code pergi, ternyata Boruto memasukkan katak kecil ke dalam jubah Code untuk memata-matai dan menemukan lokasi Jubi berada. Dan saat itu Jubi berhasil ditemukan. Jubi itu kini terlihat lebih ramping, karena mungkin sudah diserap cakranya dan diubah menjadi pasukan Sumeaka. Jubi itu pun tidak berdaya dan tidak bisa bergerak karena ditusuk oleh tongkat hitam. Setelah melihat hal itu, katak kecil yang bersembunyi di jubah Code itu mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar Jubi. Dia langsung memberikan informasi itu kepada Boruto. Boruto berkata, bagus. Kemudian dia terlihat akan menggunakan sebuah jutsu. Code yang masih sempoyongan sedang melihat ke arah Jubi. Lalu dia mengingat ucapan Boruto yang berkata, mereka sekarang berbeda karena kau sudah mengubahnya. Singkirkan mereka saat mereka masih dalam kendalimu, atau kita akan berakhir dalam masa depan terburuk bagi semua orang. Saat itu Code masih mengamati Jubi yang sedang mengeram. Lalu Code berkata, makhluk ini hanya memiliki naluri untuk makan. Bagaimana bisa itu menjadi ancaman? Kemudian kita melihat katak yang berada di dalam jubah Code itu sedang memegang sebuah alat yang kemungkinan Boruto kirim untuk menandai Code. Sementara itu di Konoha, Boruto masih bersama Kawaki, tapi saat itu dia benar-benar mengabaikan Kawaki. Lalu katak yang berada di jubah Boruto berkata, cepatlah Boruto, kita tidak punya waktu lagi. Boruto berkata, bisakah kau diam sebentar? Aku tidak terampil seperti kakekku. Boruto saat itu terlihat fokus seperti sedang melacak atau mencari sesuatu. Bahkan dia memejamkan matanya saat itu. Kawaki merasa heran dengan apa yang sedang Boruto lakukan. Kawaki berpikir di dalam hatinya, Boruto, dengan siapa dia berbicara? Setelah itu Boruto membuka matanya sambil berkata, aku menemukannya. Lalu Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu dan langsung muncul di dimensi Isshiki di mana Code dan Jubi berada. Code langsung menyadari keberadaan Boruto. Dia berkata, Boruto, bagaimana kau? Boruto saat itu mengabaikan Code. Dia langsung menuju lokasi Jubi, tapi Boruto tidak melihat keberadaan Jubi di sana. Boruto langsung bertanya kepada Code, di mana Jubi? Lalu katak yang berada di jubah Code pun langsung melompat untuk memeriksa juga. Dia pun terkejut saat itu. Dia berkata, mustahil, Jubi benar-benar ada di sana beberapa saat yang lalu. Sulit untuk membayangkan jika Code mengangkut Jubi. Tidak ada gerakan yang mencurigakan. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kemudahan untuk melakukannya. Saat itu Code akhirnya menyadari keberadaan katak Boruto. Dia berkata, katak ini. Setelah itu tiba-tiba muncul musuh yang tidak diduga-duga. Boruto menyadarinya, lalu dia berkata, sial, kita sudah terlambat. Code pun melihat ke arah seseorang yang baru muncul itu dan dia cukup terkejut karena dia mengira itu adalah bug. Tapi ternyata saat itu bug sendiri masih tersangkut menjadi pohon. Penampilan seseorang yang baru muncul itu memang terlihat seperti bug, tapi dia pun terlihat seperti Sumeaka versi manusia superior dengan mata Rinnegan di kedua matanya. Kemudian Boruto berkata kepada Code, apakah kau sedang berbicara tentang pria yang menjadi pohon di belakang itu? Apakah itu bug yang sedang kau bicarakan? Tapi ini bukan bug. Sekarang apa yang kita akan hadapi adalah Shinju. Code sama sekali tidak mengerti ucapan Boruto. Dia bertanya, apa? Apa yang kau bicarakan? Setelah itu tanpa basa-basi, Shinju bug langsung menyerang Boruto. Dia mendorong Boruto dengan kuat hingga menabrak tembok. Shinju bug berkata, kau datang ke sini dengan sendirinya hanya untuk disantap Otsutsuki Boruto. Boruto mengabaikan ucapan Shinju bug dan langsung menggunakan petirnya. Shinju bug sempat terhempas sedikit, tapi dia langsung datang kembali dengan tangannya yang membentuk mulut besar dan bersiap melahap Boruto. Tapi beruntung Boruto masih tepat waktu untuk menggunakan Hiraishin no Jutsu dan berpindah ke hadapan Code. Code saat itu terlihat cukup
cukup terkejut Boruto bisa tiba-tiba muncul di hadapannya. Shinju Bug berkata, itu salah satu jutsu yang licik. Sementara Code saat itu masih tertatih-tatih, tubuhnya masih oleng. Tapi Code tidak mengerti dengan situasi yang sedang terjadi. Dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku. Dan setelah mengatakan hal itu, Code pun kembali terjatuh. Karena merasa kasihan, Boruto memegang dada Code, lalu menonaktifkan Uzuhiko. Boruto berkata, berdiri, aku sudah menonaktifkan Uzuhiko. Bersiaplah untuk serangan musuh. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jika kau tidak ingin mati, diamlah dan bantu aku. Tapi Code masih penasaran. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan Jubi? Apakah itu ada hubungannya dengan bug yang dimakan dan menjadi pohon? Boruto berkata, bukan hanya bug, semuanya yang lain. Setiap orang yang berubah menjadi pohon akan menjadi seperti itu juga. Kemudian setelah itu muncul Shinju lain yang melayang di atas Boruto dan Code. Shinju itu berkata, itu adalah cakra. Boruto dan Code langsung menatap ke arah Shinju yang sedang melayang itu. Shinju itu berkata lagi, kehidupan di planet ini, kehidupan yang binasa di planet ini menyerap seluruh cakra yang dimiliki kehidupan itu. Kami, Shinju, membuat buah cakra. Itu awalnya adalah naluri kami. Tapi Code, sepertinya kami sedikit mengalami kemunduran karena dibangunkan olehmu. Kami sekarang memiliki ego. Setelah itu muncul satu Shinju lagi. Dia berkata, betapa kasihannya kau Code. Jika dipikir-pikir lagi, kau selalu seperti itu. Terlepas dari keinginanmu, takdirmu adalah menjadi badut yang dimanfaatkan oleh seseorang. Hal itu bahkan menggelikan sekarang. Kemudian katak yang berada di jubah Boruto berkata, ini buruk, kembalilah Boruto. Kita harus membangun kembali formasi kita. Dan setelah itu muncul satu Shinju lagi. Kali ini seorang pria berjubah dengan tudung kepala. Boruto terlihat kaget melihat Shinju bertudung itu, seakan-akan dia mengenalnya. Sementara itu setelah invasi Code, Kawaki pergi ke ruangan Hokage untuk memberikan laporannya kepada Hachidaime Shikamaru. Shikamaru berkata, dia tiba-tiba menghilang. Maksudmu dia sudah bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu? Kawaki menjawab, siapa yang tahu? Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi Boruto menghilang setelah Code kabur, seperti dia melacaknya. Shikamaru berkata lagi, jadi kau mengatakan bahwa tujuan Boruto datang ke Konoha hari ini adalah karena Code adalah targetnya. Kawaki berkata lagi, atau mungkin Boruto dan Code terhubung. Sebelum Boruto menghilang, sepertinya dia melakukan percakapan dengan seseorang. Jangan katakan itu anggota dari tim pendeteksi. Lalu Shikamaru berkata lagi, semua laporan dari tim pendeteksi sedang diperiksa. Jika ada yang membantu Boruto seperti mata-mata, kita akan langsung mengetahuinya. Setelah itu Sarada masuk ke ruangan sambil berkata, bodoh sekali, sesuatu menjadi lebih sederhana sekarang. Code menyerang Konoha. Boruto membuatnya mundur. Dari percakapan mereka, sudah jelas. Konfirmasi saja hal itu kepada Eida. Lalu Kawaki berkata, Sarada, jangan salah paham. Boruto adalah Otsutsuki. Apapun tujuannya, dia adalah musuh yang harus kita bunuh karena dia adalah Otsutsuki. Sarada berkata, kau pun sama. Apa yang sebenarnya kau katakan? Kawaki berkata lagi, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kukatakan lagi. Tapi aku adalah seorang Otsutsuki yang akan membunuh mereka. Lihatlah kekuatanku. Ada hanya untuk membunuh mereka. Jika tugasnya sudah selesai, aku akan dengan senang hati menghilang. Tapi aku tidak akan memilih metode untuk dieksekusi. Kau tahu itu bukan? Sarada menanggapi ucapan Kawaki dengan berkata, jangan paksa aku untuk mengulanginya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau suka di sini. Sebagai seorang shinobi, itu adalah mimpi dari menjadi seorang Hokage. Lalu Shikamaru menghentikan perdebatan Sarada dan Kawaki. Dia berkata, kalian tenanglah sebelum aku marah sebagai Hokage yang bertanggung jawab saat ini tentang pohon yang merupakan dampak damage dari Sumeaka. Apa-apaan ini? Apakah mereka mencoba membuat hutan? Sarada berkata, aku tidak tahu. Tapi setidaknya orang-orang yang berubah menjadi pohon masih hidup. Mungkin ada cara untuk menyelamatkan mereka. Dari caranya berbicara, itu hanya kesanku. Tapi Boruto mungkin mengetahui sesuatu tentang hal itu. Shikamaru lalu berkata, alasan kenapa dia mengincar Code karena itu adalah tujuannya. Sarada berkata lagi, terlepas dari tujuan Boruto, sudah pasti dia adalah musuh bagi Code. Untuk saat ini, karena Code adalah ancaman bagi Konoha, kita seharusnya mendukung Boruto dan mengalahkan Code. Setelah itu, kita diperlihatkan 4 Shinju. Code berkata, sebuah Shinju dengan ego. Sementara saat itu, Boruto masih memperlihatkan Shinju bertudung yang sedari awal menarik perhatiannya. Boruto pun sudah bersiap menarik Kusanaginya. Tapi saat itu katak yang ada di jubah Boruto berkata, apa yang kau lakukan Boruto? Kau gagal menyergap. Cepat larilah. Shinju bertudung itu tiba-tiba melihat ke arah Boruto. Dia masuk ke dalam Sumeato, lalu muncul di hadapan Boruto dan langsung menebaskan tangannya yang saat itu berubah menjadi bilah pedang. Shinju bertudung itu ternyata mirip dengan Sasuke. Itulah kenapa Boruto dari tadi memperhatikannya. Bahkan setelah Boruto dan Code menghindari tebasannya, Shinju itu bisa menggunakan Chidori sama seperti Sasuke. Dan Boruto dengan cepat mengeluarkan Rasengan. Keduanya saling beradu, ledakan pun terjadi dan hasilnya imbang. Tapi setelah itu serangan lain datang. Shinju Bug lagi-lagi berusaha melahap Boruto menggunakan tangannya yang berubah menjadi mulut monster yang besar. Boruto dengan cepat mengeluarkan Kusanaginya dan menebas tangan monster itu. Hanya saja Kusanagi justru digigit dengan kuat oleh tangan monster Shinju Bug hingga Boruto tidak bisa menggerakkan Kusanaginya. Setelah itu serangan lain datang dan kali ini Boruto
terkena serangannya. Boruto tertangkap dan terjebak di dalam batu yang mana itu adalah kekuatan dari Shinju wanita. Katak Boruto yang melihat hal itu pun mulai panik. Saat itu Boruto meminta bantuan Code yang ada di sebelahnya dengan berkata, "Code, bantu aku, kau pun akan terbunuh." Code berkata, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun itu, mereka akan tetap melakukannya secara alami. Sepertinya mereka mencoba memakanmu untuk menjadi Shinju seutuhnya. Meskipun itu merupakan perkembangan yang tidak terduga, itu tidak terlalu buruk. Aku merasa beban di pundakku sudah terangkat." Setelah itu Code pun kabur melalui Sumeato miliknya. Boruto berteriak, "Code, sialan!" Katak Boruto berkata, "Boruto, sudah cukup yang kau lakukan. Lari dari sini sesegera mungkin. Jika kau mati, semuanya akan sia-sia." Kemudian setelah itu dengan satu tangannya, Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk kabur. Shinju yang melayang dan Shinju Sasuke terlihat cukup heran dengan Boruto yang tiba-tiba menghilang. Tapi mereka cukup tenang juga saat itu. Lalu Shinju yang melayang itu berkata, "Kau beruntung Otsutsuki Boruto. Ego kami baru saja bangkit. Dan keingintahuan kami yang meluap-luap serta kehausan akan ilmu pengetahuan sudah melampaui naluri kami untuk memakanmu. Larilah kemanapun kau suka. Dimanapun kau berada di dunia ini, kau tidak akan pernah bisa lepas dari takdirmu." Boruto saat itu ternyata lari ke sebuah tempat yang sepi, di mana di sana hanya ada satu pohon yang sedang dia sandari. Dia sedang menatap ikat kepala Sasuke yang sudah menjadi miliknya dan dia genggam saat itu. Kemudian seseorang datang sambil berkata, "Kau ingin menghancurkan planet ini seketika? Jangan memaksakan dirimu seperti itu lagi." Orang yang baru saja menghampiri Boruto ternyata adalah Kashin Koji. Kashin Koji berkata lagi, "Aku tidak mencoba untuk menenangkanmu, tapi kau pun tahu kemungkinan besar ini memang akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan tidak berubah. Kita akan berjuang." Kemudian Boruto berkata, "Maafkan aku, kau harus menunggu sedikit lebih lama lagi Sasuke Ochang." Sasuke ternyata berubah menjadi pohon yang sedang disandari oleh Boruto saat itu. Dan Boruto beserta Kashin Koji sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah itu ada kilas balik Boruto saat dilatih Sasuke. Saat itu Boruto sedang melatih teknik berpedangnya dengan menebas tiang-tiang bambu. Sasuke berkata, "Ya, cukup sampai di sini. Kita istirahat sebentar." Lalu mereka pun beristirahat dan duduk di depan api unggun. Boruto berkata, "Sasuke Ochang, tidak, guru. Bagaimana dengan gaya Uchihaku? Ini benar-benar sudah sempurna hanya dalam 1 tahun kan?" Sasuke menjawab, "Ya, dalam 1 tahun ini aku bisa mengatakan bahwa aku sudah mewariskan hampir semua teknik dan gayaku." Boruto berkata, Tidak guru, itu bercanda. Aku hanya terbawa suasana. Mulai sekarang dan selamanya, aku mohon bantuannya guru." Sasuke berkata, "Apakah wajahku ini terlihat seperti bercanda?" Boruto berkata, "Sama sekali tidak terlihat. Dan jika dipikir-pikir, guru memang tidak pernah bercanda satu kali pun." Sasuke kembali berkata, "Kau pintar, kau belajar dengan cepat. Kau itu bisa disebut jenius. Kau sudah memiliki semua teori di kepalamu bukan? Jadi tidak ada lagi yang perlu aku ajarkan kepadamu. Tapi jangan salah paham, pelatihan dariku belum berakhir. Jangan memaksakan latihan yang tidak kenal lelah. Terus asah semangat dan keterampilanmu. Pada akhirnya, itu tergantung kepadamu sejauh mana kau bisa mengikuti ajaranku. Kau sangat mirip dengan Naruto." Setelah itu Sasuke dan Boruto mulai bergerak ke suatu tempat. Sasuke melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Kau memiliki mata yang sama dengan dia yang sudah menyadarkanku saat aku tersesat. Tidak penting lagi siapa kau sebenarnya. Kenapa Sarada memintaku untuk membantumu? Sepertinya aku mengerti sekarang. Sesuatu sedang terjadi. Ada sesuatu yang hanya kau dan Sarada yang bisa capai. Itulah yang dikatakan intuisiku. Karena itulah aku membesarkanmu." Boruto hanya termenung mendengar ucapan Sasuke. Setelah itu kita melihat Boruto dan Sasuke bertemu dengan Code. Saat itu Code terlihat kesal karena kehilangan mata kirinya. Dia memegang mata kirinya yang berdarah. Code berkata, "Sial, kurang ajar kau Uchiha. Mataku hancur." Sasuke dan Boruto pun sudah dikepung oleh Sumeaka. Bahkan pedang milik Boruto terlihat sudah patah. Sasuke berkata, "Apa yang sedang kau lakukan Boruto? Cepatlah kabur dari sini." Boruto berkata, "Tidak mungkin aku bisa meninggalkan guru sendirian." Sasuke berteriak, "Apa yang kau katakan? Dengar baik-baik. Tidak peduli bagaimana kita melakukannya. Tidak ada peluang untuk kita mengalahkan orang ini. Kau sudah menguasai setiap aspek yang aku ajarkan kepadamu. Jadi seharusnya tidak ada siapapun yang akan bisa melawanmu nanti." Setelah itu Sasuke mulai mengaliri Kusanaginya dengan elemen petir. Lalu dia berkata, "Aku serahkan Sarada padamu Boruto." Code yang sangat kesal saat itu berkata, "Matilah." Sementara Boruto hanya bisa berteriak memanggil gurunya saat Sasuke maju menghadapi Code dan para Sumeaka itu sendirian. Sasuke berhasil mengalahkan beberapa Sumeaka, tapi dia tergigit Sumeaka dan berubah menjadi pohon. Kemudian Boruto menghampiri Sasuke yang sudah menjadi pohon. Dia mengambil Kusanagi yang saat itu masih dipegang Sasuke, lalu memasukkannya ke dalam sarung pedang miliknya sendiri sambil berkata, "Selanjutnya serahkan padaku saja Sasuke Ochan." "Tidak, maksudku guru." Setelah itu kembali ke masa kini. Boruto terlihat sedang berdiri menatap ke satu arah. Kemungkinan dia sedang melihat Konoha. Setelah itu kita beralih ke Konoha. Konohamaru terlihat bergegas menuju suatu tempat yang mana itu adalah sebuah pohon Shinju mini. Di sana pun sudah ada Inojin, Shikadai dan Chocho yang berdiri
berdiri tepat di depan pohon itu. Konohamaru bertanya apakah mereka bertiga baik-baik saja. Tapi setelah itu Konohamaru terkejut karena ternyata yang berubah menjadi pohon adalah Moegi Kazamatsuri, yaitu rekan satu tim Konohamaru dan juga guru dari Inojin, Shikadai, dan Chocho. Shikadai berkata, dia melindungi ibu dan anak yang terlambat melarikan diri. Itu yang aku dengar. Chocho berkata, aku tidak akan memaafkannya, baik Code maupun Jubi. Inojin berkata, tentu saja, aku juga. Lalu Konohamaru berkata, Moegi kemungkinan masih belum mati. Kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya dengan bantuan rekan-rekan kita. Setelah itu kita beralih ke tempat para Shinju. Shinju wanita yang ternyata benar merupakan manifestasi dari Moegi berkata, para bocah Inoshikacho lalu Sarutobi Konohamaru, aku merasakan kesedihan dan kemarahan mereka yang mendalam. Pemimpin Shinju berkata, itu adalah bukti bahwa kepekaanmu sedang terstimulasi. Meskipun secara biologis kita adalah individu yang sama. Matsuri, perasaan yang kau rasakan, sepertinya itu hanya untukmu. Dengan kata lain, meskipun kita dipanggil Shinju, kita berada dalam keadaan unik di mana masing-masing dari kita memiliki kesadaran yang mandiri. Pemimpin Shinju berkata, Boruto dan Kawaki, tujuan memakan mereka sebagai Otsutsuki dan berevolusi tidak berubah. Mengenai itu, saat ini untuk kalian yang ada di sini, aku akan menyatakan satu hal. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Ini mungkin keinginan dari naluri. Jadi itu sebabnya menurutku ini penting. Uzumaki Naruto, aku sedang berpikir untuk memakannya. Di tempat lain, Eida ternyata sedang menyimak pembicaraan para Shinju itu. Eida terlihat terkejut. Dia berkata, apa? Orang-orang ini? Setelah itu kembali ke para Shinju. Matsuri terlihat heran. Dia berkata, Uzumaki Naruto. Lalu Shinju Bug berkata, kenapa? Dia bukan Otsutsuki. Pemimpin Shinju berkata, itu memang benar. Tapi kita sudah menjadi Shinju dan berkembang dengan cara yang berbeda. Sepertinya naluri penggerak kita pun ikut berubah. Ikuti naluri kalian. Dengarkan suara di dalam dirimu. Maka kalian seharusnya bisa melihatnya, target kalian masing-masing. Setelah itu kembali ke Eida. Daimon keheranan dengan tingkah kakaknya. Dia berkata, hei kakak, apa yang terjadi? Lalu kembali ke para Shinju. Matsuri terlihat heran. Dia berkata, mengikuti naluri, orang yang kubayangkan adalah dia, Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku ingin memakannya. Pemimpin Shinju berkata, itu pilihan yang bagus Matsuri. Aku merasakan identitasmu. Kemudian Shinju Sasuke berkata, Jura, hanya ada satu pertanyaan di dalam kepalaku. Apa sebenarnya kita ini? Jura berkata, itu wajar. Tapi itu pun sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Itu seperti rasa sakit saat kau tumbuh. Sesuatu yang terjadi saat kepribadianmu tumbuh sungguh sia-sia memikirkannya. Apa yang perlu kau lakukan, itulah yang penting. Naluri akan memberitahumu siapa targetmu. Seperti itulah Hidari. Itulah identitasmu. Setelah itu kembali ke Eida. Eida masih menyimak pembicaraan para Shinju. Dia berpikir di dalam hatinya, orang-orang yang berubah menjadi pohon karena dimakan oleh Sumeyaka. Dari cakra mereka melahirkan orang-orang ini. Setelah itu muncul Shinju Bug dalam ruang penglihatan Eida. Bug menghampiri Eida lalu berkata, aku melihatmu Eida. Aku sudah putuskan. Targetku adalah kau. Setelah itu Eida pun tersadar dan terlihat panik. Daimon pun ikut panik. Dia bertanya, hei, apakah kau baik-baik saja? Setelah itu kembali ke para Shinju. Jura berkata, Senringan ya, aku mengerti. Lalu Hidari tiba-tiba berkata, Uchiha Sarada. Targetku adalah Uchiha Sarada. Jura berkata, pilihan yang bagus. Setelah itu kita beralih ke Konoha. Kita melihat Amado dan Sumire sedang bekerja di kantor mereka. Sumire terlihat melirik ke arah Amado dan Amado menyadarinya. Lalu Amado berkata, ada apa Kakei-kun? Sumire berkata, Boruto kembali, sudah 3 tahun sejak dia pergi. Amado berkata, sepertinya begitu. Aku mendengar dia melindungi Konoha dari serangan Code. Sumire berkata, ya, tapi dia masih dikejar oleh Konoha. Amado berkata, dia sudah membunuh kepala desa. Bukankah itu hasil yang wajar? Saat itu Sumire mengingat ucapan Amado sebelumnya yang berkata, aku sudah menambahkan data Akebi ke dalam karma Kawaki yang dipulihkan. Kawaki tinggal mengukir karma pada klon baru dan gadis itu akan kembali. Lalu Sumire berkata, aku cukup gembira, tapi apakah kau tidak akan mendapatkan masalah jika Boruto-kun terbunuh? Untuk putrimu, kau sedang menunggu dia kembali kan? Amado berkata, aku membiarkan dia melarikan diri dari Kara, bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati, aku sudah memasukkan data putriku saat meregenerasi karma Boruto yang hilang. Untuk mengembalikan jiwa seseorang, tidak ada cara lain selain reinkarnasi menggunakan karma. Itulah sebabnya aku membutuhkan Boruto. Bukankah itu yang ingin kau bicarakan, Kakei-kun? Berbicara tentang Kawaki-kun yang mempunyai karma juga. Tubuhnya adalah alat ninja ilmiah. Tapi kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya seperti itu? Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tapi faktanya adalah, tubuh itu jelas dimodifikasi oleh tanganku. Sumire berkata, kenapa? Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Amado menjawab, hal itu hanya bisa dilakukan olehku. Ada tanda-tanda yang bisa kulihat yang dilakukan olehku di banyak tempat. Itu naluriku sebagai ilmuwan. Sama halnya dengan seniman yang meninggalkan bukti karyanya di dalam karyanya. Hal yang sama bisa terjadi pada karma. Aku bisa membedakan hanya dengan melihat apakah itu dikerjakan olehku. Entah bagaimana Kawaki memiliki itu di tangannya. Karma khusus yang sudah aku masukkan data Akebi
ke dalamnya. Ada pertentangan dalam ingatanku, tapi dengan bukti yang ada di hadapan kita, jawabannya sudah jelas. Mungkin sebagian dari ingatanku sudah ditulis ulang. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa kuambil. Sejak awal, kenangan hanyalah sebuah bayangan samar. Bagiku sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang bisa mengalahkan bukti yang sebenarnya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku bisa mengatakan ini dengan jelas. Yang penting bagiku adalah karma untuk putriku, dan yang memilikinya bukanlah Boruto, melainkan Kawaki-kun. Ruangan tempat Amado dan Sumire berada ternyata dipantau oleh Sai dan yang lainnya. Percakapan mereka pun bisa didengar yang lain. Sai cukup curiga dengan percakapan mereka berdua. Bahkan dia menanyakan pendapat Shikamaru tentang percakapan Amado dan Sumire itu. Setelah itu kita beralih ke Sarada yang ternyata saat itu sudah bersama Sumire. Sumire menceritakan tentang percakapannya dengan Amado. Sarada berkata, Amado-san mengatakan itu meskipun dia dipengaruhi oleh Zeno. Dia menyadari bahwa ingatannya ditimpa dan memiliki bukti yang sebenarnya. Mustahil, bahkan jika ada seseorang melihat foto keluarga dengan Boruto di dalamnya, orang-orang akan tetap mengatakan bahwa Kawaki adalah anak Nana Daime. Semua orang percaya dan tidak ada yang meragukannya. Lalu Sumire berkata, semua orang percaya pada ingatan mereka sendiri. Tidak peduli berapa banyak bukti yang kita miliki. Jika kau memiliki ingatan yang tajam, biasanya tidak ada seorang pun yang meragukannya. Ya, biasanya. Saat itu Sarada langsung mengingat papanya sesaat setelah dia memintanya untuk membantu Boruto. Sarada berkata, tapi papa, sebelum Sarada melanjutkan ucapannya, Boruto muncul dari arah belakang mereka berdua sambil berkata, Sasuke Ochan, tidak, guru, dia mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkanku, bahkan ketika dia meragukan ingatannya sendiri, dan itu semua demi dirimu, Sarada. Boruto sedikit tersenyum saat itu, lalu Sarada tanpa basa-basi langsung berlari ke arah Boruto dan memeluknya. Sumire terlihat sedih melihat momen itu. Sarada berkata, kau sangat lama dasar Boruto bodoh. Boruto akhirnya memeluk Sarada juga sambil berkata, maafkan aku, sekarang aku sudah kembali. Setelah itu, Shikamaru sedang menghadap tetua desa yaitu Koharu dan Homura. Mereka membicarakan tentang Boruto yang datang ke Konoha saat Code menginvasi. Tetua desa mengatakan karena Hokage mati di tangannya, Konoha harus membunuh Boruto. Tapi dia pun bertanya-tanya kenapa Boruto justru kembali ke Konoha. Shikamaru berkata, tujuan sebenarnya tidak diketahui, tapi jika melihat dari hasil, kita tidak bisa menyangkal para shinobi Konoha berhasil mengalahkan Code berkat bantuan Boruto. Tapi tetua desa tidak peduli kondisinya seperti apa. Dia meminta Shikamaru untuk membunuh Boruto, karena itu adalah masalah yang berhubungan dengan Konoha, terutama terkait percobaan pembunuhan terhadap Uzumaki Kawaki. Para penguasa feodal pun benar-benar kesal, bukan hanya perihal anggaran. Kita mungkin dalam bahaya untuk menjalankan desa. Saat itu Shikamaru memahami hal itu. Lalu tetua desa berkata, ini sudah 3 tahun berlalu, itu adalah tenggat waktu yang kau berikan. Jadi silahkan secara resmi menyebut dirimu sebagai Hachidaime. Jika kita seperti ini, bukan hanya negeri api, tapi ini pun tidak akan menarik bagi dunia, bahkan desa lain. Hanya saja tanpa menjelaskan apapun lagi, saat itu Shikamaru pamit dan langsung pergi. Shikamaru kini berada di ruangannya. Lalu Ino masuk membawa sebuah buku yang diminta Shikamaru. Ino bertanya akan digunakan untuk apa buku itu, karena itu adalah catatan misi yang sudah lama. Tapi Shikamaru tidak menjawab. Dia hanya berterima kasih dan memberi Ino gestur tangan untuk meminta Ino pergi. Ino merasa ada yang aneh. Akhirnya setelah dia keluar ruangan Shikamaru, dia menggunakan Shindenshi no Jutsu untuk berbicara dengan Shikamaru melalui telepati, supaya tidak diketahui seseorang. Ino berkata, data itu hanya dalih kan? Jelaskan padaku, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Shikamaru berkata, aku tidak ingin divisi sensor, Eida, Kawaki, dan Amado mendengarnya. Jangan bagikan komunikasi ini dengan orang lain. Ino berkata, maaf, tapi itu tergantung topiknya. Pertama, komunikasi yang tidak terekam merupakan pelanggaran peraturan, bukan? Shikamaru berkata, Ino, ini ada hubungannya dengan keamanan Konoha. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirimu. Ino cukup kebingungan saat itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Setelah itu beralih ke Kawaki yang sedang bersama Eida. Kawaki diberitahu tentang kesadaran Jubi yang sudah bangkit. Eida mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi Jubi sudah berubah menjadi entitas yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kawaki bertanya, bukankah Code mengendalikan mereka? Eida berkata, Code kabur entah kemana. Dan yang paling meresahkan adalah tujuan para Jubi itu. Mereka tidak hanya mengincar Otsutsuki seperti dirimu dan Boruto, tapi mereka mengincar nyawa Nana Daime Hokage, yaitu Uzumaki Naruto. Selain itu, mereka pun mengincar nyawaku. Kawaki terlihat kesal. Dia berkata, kenapa harus Nana Daime? Apa tujuan mereka? Eida mengatakan belum tahu sejauh ini. Kawaki berkata, ya, tidak masalah, karena Nana Daime berada di tanganku. Tidak peduli siapa mereka, pada akhirnya aku akan mengakhiri semuanya. Lalu Daemon cukup heran karena para Jubi itu mengincar Naruto. Dia berkata, oi Kawaki, bukankah hanya kita bertiga yang mengetahui Hokage masih hidup, ditambah Boruto dan juga Sasuke? Meskipun tidak ada seorang pun yang akan percaya dengan apa yang mereka berdua katakan ketika orang Konoha memperlakukan mereka seperti penjahat. Tapi jika monster itu mengincar Nana Daime,
Daime. Mereka pasti akan datang ke Konoha. Bukankah semua orang akan mengetahuinya pada akhirnya tentang kebohonganmu itu, Kawaki? Berbeda dengan kakakku, aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Eida berkata, hentikan Daimon, jangan berbicara tentang hal aneh seperti itu. Setelah itu Kawaki langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Eida bertanya Kawaki akan pergi kemana. Kawaki menjawab, jangan khawatir, jika kau ingin tahu langsung lihat saja. Saat Kawaki meninggalkan ruangan, di depan Mitsuki sudah menunggu. Kawaki terlihat kesal. Dia berkata, selalu dan selalu seperti ini. Mitsuki berkata, ini adalah misiku. Aku akan mengawasimu dan juga Eida. Jika kau mengeluh seperti biasanya, sampaikan saja pada Hachidaime. Kawaki berkata, jangan salahkan orang lain. Setelah itu beralih ke tempat Sarada dan Boruto. Boruto dan Sarada sedang duduk bersebelahan. Sarada terlihat canggung setelah sebelumnya memeluk Boruto tiba-tiba. Dia berkata di dalam hatinya, aku hanya memberikan pelukan dari perasaanku, tapi aku tidak tahu apa yang harus kubicarakan. Padahal banyak yang ingin kutanyakan. Di tengah kecanggungan itu, Sumire mencoba mencairkan suasana. Dia langsung duduk di samping Boruto. Sumire berkata, sudah 3 tahun ya Boruto-kun. Aku bersyukur kau sepertinya baik-baik saja. Boruto cukup terkejut. Lalu dia berkata, kau juga ketua kelas. Setelah itu Boruto mulai berbicara kepada Sarada. Boruto berkata, kau juga Sarada. Aku tidak menyangka kau akan melompat ke arahku secara tiba-tiba. Sarada pun panik. Dia berkata, ini karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Boruto berkata, aku tahu. Aku senang kalian berdua baik-baik saja. Lalu Sumire berkata, tapi Boruto-kun, apa kau baik-baik saja berada di tempat seperti ini? Boruto berkata, cakraku sudah kuhapus, jadi tidak memiliki resiko ditemukan tim sensor. Tapi cepat atau lambat, aku akan disadari oleh Kawaki. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu tentang Sasuke Ochan. Sarada langsung bertanya apa yang terjadi pada papa. Boruto menjawab, guru terserap ke dalam Jubi. Setelah itu beralih ke Kawaki yang masih bersama Mitsuki. Kawaki ternyata sudah menyadari keberadaan Boruto. Kawaki berkata, dia di sini. Aku merasakan kehadiran Boruto. Mitsuki terlihat terkejut dan dia langsung mengeluarkan ularnya. Kembali ke Boruto, Sarada bertanya, terserap maksudmu? Apa kau berbicara tentang pohon? Boruto berkata, ya seperti itu. Guru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dia dikalahkan karena aku. Sumire berkata, di desa pun banyak orang yang terserang Sumeaka dan menjadi pohon. Apa sebenarnya semua itu? Aku tidak percaya orang lain selain Otsutsuki akan dimakan. Boruto menjelaskan, keberadaan Jubi hanya sekedar memakan cakra dengan naluri mereka, entah siapapun itu, hingga mereka akhirnya akan memakan Otsutsuki, dan cakra itu akan membuat Jubi berubah menjadi Shinju. Begitulah seharusnya di masa lalu. Sarada bertanya, di masa lalu? Boruto menjelaskan lagi, untuk beberapa alasan, mereka sudah berevolusi menjadi Shinju. Setelah itu Mitsuki menghubungi Hachidaime. Shikamaru berkata, Mitsuki, ada apa? Mitsuki berkata, Boruto ada di sini, saat ini di suatu tempat di desa. Kawaki merasakan dia. Shikamaru berkata, dia tidak terdeteksi tim sensor, jadi dia pun kini sudah bisa menghilangkan cakra seperti Kawaki. Lalu Mitsuki kembali berbicara, Boruto mungkin berada di bagian selatan desa. Tolong beritahu kepada Eida supaya kita bisa mendapatkan lokasi Boruto yang tepat. Shikamaru di sini mulai curiga. Dia berkata, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Mitsuki berkata, aku yang akan pergi ke lokasi. Boruto pun bisa merasakan Kawaki. Jika dia mendekat, dia akan menyadarinya. Kawaki tidak pandai melacak Boruto. Cepat identifikasi lokasinya Hachidaime. Aku tidak ingin dia melarikan diri. Saat itu kita melihat Kawaki tidak sadarkan diri dan ular Mitsuki berada di atas tubuhnya. Setelah itu kembali ke Boruto. Sarada dan Sumire terlihat kebingungan. Sumire berkata, sudah berubah menjadi Shinju. Sarada pun berkata, apa maksudmu? Kemudian Boruto menjelaskan, aku pun tidak bisa memahaminya, tapi cakra code kemungkinan mempengaruhinya melalui Sumeaka. Dia memang bukan Otsutsuki, tapi dia memiliki karma dari Ishiki. Itu sudah merupakan aspek dari Otsutsuki. Tidak mengherankan jika hal itu memiliki pengaruh. Setelah itu tiba-tiba Shikamaru menghubungi Boruto. Shikamaru berkata, Boruto, ini adalah Shindenshin no Jutsu. Jawab tanpa berbicara dan jangan tunjukkan ekspresimu. Boruto berkata, Shikamaru Ochan. Shikamaru berkata lagi, aku akan berbicara terlebih dahulu. Percakapan ini bukan dari tim sensor. Ini di bawah bantuan Yamanaka Ino sendiri. Ini tidak resmi dan tidak akan dicatat. Saat itu Sarada dan Sumire melihat Boruto melamun. Lalu Sarada bertanya apakah Boruto mendengarkannya. Tapi Boruto tidak merespon Sarada. Dia justru berbicara kepada Shikamaru. Boruto berkata, kau sepertinya menjadi seorang Hokage sekarang. Apakah tidak apa-apa melakukan pembicaraan seperti ini? Shikamaru berkata, orang-orang memang memanggilku Hachidaime, tapi itu hanya tentatif. Aku belum resmi menjadi Hokage. Boruto berkata, aku tidak membicarakan hal itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Shikamaru berkata, diam dan cepat pergi dari sana. Pengejar akan segera datang. Kemudian setelah itu tiba-tiba Boruto dililit oleh ular Mitsuki yang sudah siap melahapnya
selanjutnya juga. Tapi Boruto langsung melempar Kusanaginya dan dia menggunakan Hiraishin menuju Kusanaginya itu, sehingga dia bisa lolos dari lilitan ular Mitsuki. Mitsuki saat itu sudah menggunakan Sage modenya. Ekspresi dia pun penuh dengan amarah. Boruto cukup terkejut dengan kedatangan Mitsuki. Kemudian Mitsuki berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Boruto. Aku sudah menantikan momen ini." Sarada dan Sumire terlihat panik. Sarada berkata, "Tunggu Mitsuki, dengarkan cerita kami dulu." Mitsuki sama sekali tidak terpengaruh. Mitsuki berkata, "Aku tidak tahu apa yang sudah dia katakan kepadamu, tapi menyingkirlah dari jalanku, Sarada. Aku saat ini tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Setelah itu Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan ularnya. Tapi Boruto menggunakan Shiden atau petir ungu, yaitu jutsu ciptaan Kakashi untuk menebas ular-ular Mitsuki. Hanya saja Mitsuki langsung mengeluarkan ular yang lebih besar, tapi Boruto langsung melompat dan melayang bergelantungan di udara. Dan saat itu dia pun sudah memasukkan Kusanaginya lagi. Artinya dia tidak ingin bertarung dengan Mitsuki. Saat itu Boruto justru berbicara kepada Sarada. Dia berkata, "Sarada, aku berjanji pasti akan menyelamatkan guru dan semua orang yang berubah menjadi pohon juga. Setelah itu, tidak, aku akan kembali lagi." Kemudian Boruto terbang melayang pergi meninggalkan mereka. Sementara saat itu Shikamaru ternyata masih terhubung dengan Boruto melalui Shindenshin no Jutsu. Boruto berkata, "Jika kau ingin berbicara seperti ini kepadaku, lebih baik kau memerintahkannya untuk tidak menghalangi Hachidaime Ochan." Shikamaru berkata, "Kebijakan Konoha adalah menyingkirkanmu apapun yang terjadi. Tidak hanya tetua desa, tapi negara api juga. Tidak masuk akal bagiku sang Hokage untuk menghentikan Mitsuki." Boruto berkata, "Jadi singkatnya ini adalah misi penyelamatan. Tapi sebenarnya apa yang akan kau lakukan?" Shikamaru berkata, "Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Hokage. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Aku tidak bisa membantumu secara terang-terangan. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu dengan caraku sendiri. Selain itu, aku ingin meminjam kekuatanmu. Ini tidak layak dibicarakan, tapi dengarkan. Kau yang sebenarnya adalah Uzumaki Boruto kan? Jika aku boleh mengatakannya sendiri, aku masih belum bisa menerima hipotesis sementara ini. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kupikirkan hingga aku mendengar cerita Amado. Ingatanku mungkin palsu. Itu hipotesis yang gila, sulit untuk dijelaskan. Tapi Kawaki dan Boruto, dengan menukar posisi kalian, semuanya menjadi masuk akal. Beritahu aku jawabannya, Boruto." Ino yang mendengar percakapan itu sangat kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah yang diucapkan Shikamaru itu adalah benar. Sementara saat itu Boruto sudah mendarat dan cukup jauh dari desa. Boruto berkata, "Aku sudah jauh dari desa. Kemampuan pendeteksi Kawaki pun tidak akan sampai sejauh ini. Berapa lama Shindenshin no Jutsu bertahan?" Shikamaru berkata, "Jika perihal Ino, dia mampu menjangkau sekeliling desa, kurang lebih 100 km. Ada apa?" Kemudian saat itu terlihat ada ular Mitsuki yang berada di jubah Boruto. Boruto langsung berkata, "Maaf menyela pembicaraan kita, tapi ini gawat sekali." Lalu terlihat Mitsuki berhasil mengejar Boruto. Dia berlari dengan cepat ke arah Boruto. Boruto berkata, "Ini akan sedikit sulit, Mitsuki." Setelah itu ada sebuah kilas balik Mitsuki yang sedang memberikan pandangannya tentang Kawaki. Mitsuki berkata, "Aku adalah bulan yang mengambang dalam kegelapan. Dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itu yang kubutuhkan adalah kau. Kau yang disebut matahari menyinariku. Aku pun bisa bersinar. Cahaya bulan mampu menerangi kegelapan. Aku bisa merasakan arti hidup. Aku merasa hidup. Tidak masalah untuk tetap di sini. Ini pertama kalinya aku bisa berpikir seperti itu, Kawaki." Setelah itu beralih ke pertarungan Mitsuki dan Boruto. Mitsuki langsung berlari menerjang Boruto, tapi Boruto melempar shuriken ke arah Mitsuki, dan Mitsuki langsung menangkisnya menggunakan ular miliknya. Lalu Mitsuki mengeluarkan dan mengarahkan beberapa ular yang cukup besar kepada Boruto. Boruto bisa menghindarinya, tapi ular Mitsuki terus-menerus menyerang, dan Boruto cukup kewalahan. Hingga akhirnya dia menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk berpindah ke atas pohon, dan itu membuat Mitsuki cukup terkejut. Boruto berkata, "Apa yang terjadi dengan Kawaki? Aku pikir yang mengejarku adalah dia." Mitsuki berkata, "Saat ini hal-hal seperti itu tidak penting bukan? Akulah yang akan menghadapimu." Saat itu Shikamaru masih terhubung dengan Boruto, dan dia bisa mendengar ucapan Boruto kepada Mitsuki. Shikamaru saat itu berkata kepada Boruto, "Kawaki saat ini sedang tertidur karena bisa ular Mitsuki. Hal itu dia lakukan supaya dia tidak ketahuan oleh kehadiran Otsutsuki. Itulah informasi yang aku terima. Mitsuki saat ini bertindak sendiri." Setelah itu Mitsuki berkata kepada Boruto, "Aku rasa aku sudah memahami kekuatanmu. Mengalahkan Code saja sudah merupakan level yang melampaui normal. Menurutku, Kawaki saat ini bukanlah tandinganmu. Aku tidak bisa membiarkan dia dibunuh, sekalipun itu mengorbankan nyawaku." Boruto berkata, "Hentikan Mitsuki. Jika kau tidak bisa menandingiku, itu berarti kau sama seperti dia. Tidak ada artinya melakukan pertarungan seperti ini." Mitsuki berkata, "Ada alasan lain kenapa aku
aku meninggalkan Kawaki. Aku bisa mengerahkan seluruh kemampuanku dan tidak akan menahan diri melawanmu." Boruto terlihat heran. Dia bertanya-tanya apa maksud Mitsuki itu. Mitsuki berkata, "Ya, kau tahu, itu tidak masalah." Setelah itu Mitsuki menyerang Boruto menggunakan ular-ularnya lagi. Tapi kali ini ular-ularnya itu berubah menjadi Bunshin Mitsuki. Boruto berkata, "Bunshin ular ya?" Setelah itu Boruto langsung berlari menghindarinya sambil berkata, "Memiliki Bunshin dalam jumlah banyak belum tentu hal yang bagus. Lebih tepatnya, itu adalah hal terburuk bagi lingkungan." Mitsuki berkata, "Jika ku koreksi, ini salahmu kan? Cepat enyahlah demi dunia ini." Dan ternyata benar seperti ucapan Boruto sebelumnya. Bunshin ular Mitsuki menghancurkan hutan dengan skala besar. Boruto berkata, "Apa yang kau katakan mungkin benar, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ada segudang hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk bermain-main." Kemudian Boruto menarik kusanaginya yang dia aliri petir. Lalu dia menebas Bunshin-Bunshin ular Mitsuki dengan cukup mudah. Tapi Mitsuki langsung berlari ke arah Boruto dan bersiap mengeluarkan jutsunya. Dia berkata di dalam hatinya, "Jangan bergerak dasar kau monster." Lalu Mitsuki melepaskan jutsu Hebi Mikatsuchi, yaitu ular petir. Sementara Boruto saat itu sudah memasukkan kusanaginya. Lalu dia menggunakan jutsu Jin Raisen. Serangan mereka berdua pun beradu dan ledakan pun terjadi. Tapi Boruto tiba-tiba menghilang di tengah ledakan. Lalu muncul di hadapan Mitsuki sambil mengarahkan kusanagi di leher Mitsuki. Saat itu Sennin Mode Mitsuki pun berakhir. Dia berkata, "Cepat lakukan." Boruto berkata, "Kau datang untuk membunuhku dengan tekad untuk mati. Tidak, daripada mengatakan kau datang untuk membunuhku, itu lebih tepatnya seperti kau putus asa, hanya gegabah." Mitsuki terlihat heran. Dia bertanya apa yang Boruto katakan. Boruto berkata, "Itu karena keyakinanku sedang goyah. Apa yang kupercaya? Tidak, apa yang ingin kupercaya. Aku tidak percaya pada apa yang ingin kupercayai." Mitsuki semakin bingung. Dia bertanya Boruto membicarakan tentang apa. Boruto berkata lagi, "Ini tentang Kawaki, matahari yang biasa menyinariku. Pada titik tertentu, dia kehilangan sinarnya. Itu yang kamu rasakan kan?" Mitsuki cukup terkejut mendengarnya. Shikamaru pun kebingungan dengan percakapan Boruto dan Mitsuki. Bahkan dia meminta Ino melakukan sesuatu. Shikamaru berkata, "Ino, bisakah kita mendengar suara Mitsuki? Aku ingin memahami dialog mereka secara akurat." Ino berkata, "Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika seperti itu, percakapan kita pun akan bocor ke pihak lain. Kita tidak bisa mengambil resiko sebesar itu." Setelah itu Mitsuki kembali berkata, "Apa yang kau mengerti Boruto? Kau menunjukkan sikap memberontak terhadap desa. Jangan bertingkah seolah kau tahu apapun." Kemudian Boruto memasukkan kusanaginya dan itu membuat Mitsuki terkejut. Boruto berkata, "Aku mengerti. Setidaknya aku tahu di mana mataharimu saat ini." Mitsuki lagi-lagi keheranan dengan jawaban Boruto. Dia bertanya apa maksudnya. Lalu Boruto langsung berkata, "Akulah mataharimu. Tidak akan ada pengganti lain." Mitsuki semakin tidak mengerti. Lalu dia menyerang Boruto dengan melilit tubuh Boruto menggunakan ularnya. Dan ular itu pun sudah bersiap untuk menggigit Boruto. Mitsuki berkata, "Tidak cukup untuk dikatakan, kau adalah matahariku katamu. Kenapa pembicaraannya menjadi seperti itu?" Saat itu ular yang tadi bersiap menggigit Boruto tiba-tiba berhenti. Boruto berkata, "Lalu apa yang terjadi dengan ular ini? Kenapa kau tidak mengakhiri semuanya sekaligus?" Saat itu justru Mitsuki balik bertanya kepada Boruto, "Kenapa kau tidak melepaskan diri? Seharusnya ada banyak cara." Boruto berkata, "Kau sendiri seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Kawaki berbeda. Dia bukan mataharimu. Tidak peduli seberapa dekat kau dengannya. Tidak peduli seberapa besar kau menginginkannya. Kau tidak akan diterangi olehnya." Mitsuki pun mulai termenung karena merasa ucapan Boruto sangat benar. Mitsuki berkata, "Tidak mungkin hal seperti itu." Boruto berkata lagi, "Mustahil untuk memahami kebingungan ini. Tapi kau seharusnya mengerti kan apa itu mataharimu bagimu. Hanya kau yang bisa menentukannya. Tidak ada yang lain selain dirimu." Lalu Mitsuki menarik ular yang melilit Boruto. Setelah itu dia bertanya siapa Boruto sebenarnya. Boruto berkata, "Jangan khawatir, aku tidak berniat membunuh Kawaki. Itu hanya kesalahpahaman saja. Tapi kami harus menyelesaikan ini pada akhirnya. Ini masalah di antara kami dua bersaudara." Mitsuki berkata, "Lalu kenapa kau membunuh Hokage ketujuh?" Boruto berkata, "Hokage ketujuh masih hidup. Dia baik-baik saja." "Ibu, tidak, Nona juga. Sekarang hanya itu yang bisa kukatakan." Ino dan Shikamaru sangat terkejut mendengar ucapan Boruto tentang Naruto yang masih hidup. Sementara Mitsuki masih kebingungan. Dia masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Boruto itu. Lalu Boruto berkata lagi, "Kau dari awal adalah seseorang yang bisa bersinar terang dengan cahayamu sendiri. Itu yang kuyakini. Tapi apapun yang terjadi, jika kau memerlukan matahari, datang saja ke tempatku. Kapanpun boleh." Mendengar hal itu, Mitsuki terlihat tenang dan menyadari bahwa Boruto adalah matahari dia yang sebenarnya. Sementara itu, Ino masih terlihat terkejut dengan percakapan Boruto dan Mitsuki, terutama tentang Naruto yang masih hidup. Dia berkata, "Apa maksudnya? Naruto masih hidup?" Sedangkan saat itu Shikamaru meminta Boruto untuk segera bergerak karena Shikamaru
Shikamaru pun ingin berbicara dengannya. Di tempat lain, Eida merasakan seseorang yang datang, dan orang itu ternyata Kawaki yang sudah tersadar dari mimpi indahnya. Kawaki saat itu menemui Eida untuk menanyakan lokasi Mitsuki saat ini. Kembali ke komunikasi Shikamaru dan Boruto. Boruto saat ini meninggalkan Mitsuki dan menjauh dari desa. Boruto pun sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Shikamaru berkata, dengan kata lain, apakah ini maksudnya sesuai keinginan Kawaki? Ingatan kita terhapus oleh Shinjutsu Eida yang bernama Zeno. Boruto berkata, ya itu benar. Aku akan memberimu penjelasan singkat, tapi detail dari kemampuan yang disebut Zeno itu tidak penting. Bagaimanapun, pada akhirnya kau akan melupakannya. Shikamaru terkejut mendengar ucapan Boruto itu. Boruto kembali menjelaskan, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan tentang kemampuan ini. Sarada dan ketua kelas sudah membicarakannya berkali-kali. Artinya, konsep Zeno itu tidak melekat dalam ingatan. Itu tidak pernah benar-benar selesai dan akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Itulah sifat dari kemampuan ini. Aku tidak punya pilihan selain membuatmu percaya pada kenyataan bahwa aku dan Kawaki berlawanan tanpa logika apapun. Kau berhasil mencapai kesimpulan itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang biasa, karena ini adalah situasi yang sulit. Lalu Shikamaru bertanya bagaimana caranya supaya mereka kembali seperti semula. Boruto berkata, kita tidak bisa kembali seperti semula. Ingatan yang sudah diubah adalah segalanya bagi kalian. Itu adalah yang nyata. Dan bahkan jika kita kembali ke keadaan semula, itu tidak akan menyelesaikan masalah antara aku dan Kawaki. Dia sudah menyegel ayah Hokage ke-7 demi melindunginya. Semua tidak ada gunanya kecuali Kawaki yakin dan membuka segelnya sendiri. Lalu Shikamaru berkata, setelah menyelamatkan Naruto, akan kubunuh Kawaki. Jika aku berada di posisimu, itulah yang aku pikirkan. Boruto berkata, dia memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Aku hanya ingin memukulnya dan berbaikan. Itu saja. Shikamaru berkata, aku memahami perasaanmu dengan baik. Tapi Boruto, jika kau tidak berniat membunuh Kawaki, kau akan terus menanggung tuduhan palsu terkait Naruto. Pengaruh Zeno dikaitkan kembali ke Kawaki. Aku ingin menghindari memaksanya melakukan situasi itu lagi. Dengan kata lain, untuk saat ini, kami tidak bisa membocorkan apa yang sudah dia lakukan kepada publik. Kau pun masih akan dikejar di masa depan. Apakah itu masih bisa diterima olehmu? Boruto berkata, tidak peduli. Aku sudah bersiap untuk hal itu sejak awal. Setelah itu, kita beralih ke markas Shinju. Kita melihat Jura sedang membaca buku. Di sana pun terlihat tumpukan buku yang sudah dia baca. Jura berkata, ini adalah hal yang misterius. Di dunia ini, semakin banyak pengetahuan yang bertambah, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Semakin kita memahaminya, kesadaran kita akan ketidaktahuan kita sendiri semakin tumbuh. Ini yang membuatnya menarik. Bertambahnya hal-hal yang belum kita ketahui. Ngomong-ngomong, aku mempunyai firasat yang samar-samar mengenai hal itu. Tapi sepertinya tidak ada satupun buku di sini yang memiliki jawaban atas pertanyaanku. Haruskah aku menemui Naruto Uzumaki? Setelah itu kita diperlihatkan Eida yang ternyata mengintip percakapan Boruto dan Mitsuki. Ucapan Boruto yang mengatakan bahwa aku adalah mataharimu, tidak ada yang lain, datanglah padaku kapan saja, ternyata membuat Eida terpikat dan terpesona. Dia berkata di dalam hatinya, tunggu sebentar. Kenapa dia keren sekali? Ini gawat. Eida sendiri saat itu sedang bersama Kawaki dan Delta di rumah persembunyiannya. Melihat Eida yang justru termenung, Kawaki menegurnya dengan berkata, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mitsuki. Jika tidak, bisa-bisa Boruto sialan itu akan kabur. Eida hanya berkata, tunggu sebentar lagi. Sementara Delta terlihat kesal kepada Kawaki. Dia berkata, hei Kawaki, kenapa kau ini bersikap tidak sopan kepada Eida? Membuatku kesal saja. Kawaki tidak peduli, dia hanya berkata, silahkan kesal saja, aku tidak peduli. Setelah itu Eida berhasil menemukan lokasi Boruto dan Mitsuki. Dia berkata, ketemu di dalam hutan sekitar 10 km dari selatan gerbang utama. Mendengar hal itu Kawaki langsung bergegas terbang sambil berkata, tidak akan kubiarkan lolos, ayo Delta. Sementara Delta masih terlihat kesal, tapi dia pun berpamitan kepada Eida dengan berkata, aku pergi dulu Eida, nanti akan kumarahi dia. Eida berkata, terima kasih Delta, hati-hati, tolong jaga Kawaki. Delta langsung mengacungkan jempolnya, kemudian terbang menyusul Kawaki. Di perjalanan, Delta masih terlihat kesal. Dia berkata kepada Kawaki, jika Eida sudah muak kepadamu, aku akan langsung membunuhmu. Kawaki berkata, begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri. Sementara itu di hutan ada satu Sumeaka yang sedang berlari menuju suatu tempat. Setelah itu kita diperlihatkan percakapan antara Boruto dan juga Shikamaru yang masih terhubung melalui Shindenshin no Jutsu milik Ino. Boruto berkata, tidak hanya ego mereka yang sudah bangkit, mereka pun sudah mulai berubah menjadi pohon Shinju. Shikamaru kaget mendengarnya. Dia berkata, kau bercanda kan? Pohon Shinju itu menghisap kehidupan di planet kan? Kau ingin mengatakan bahwa planet ini sudah berakhir? Tapi Boruto berkata, tidak, masih belum. Tapi jika mereka melahapku atau Kawaki,
mereka akan menjadi pohon Shinju yang sempurna. Lalu mereka bisa menghasilkan buah cakra, dan saat itulah planet ini akan mati. Shikamaru berkata, berbicara tentang pohon Shinju, Moegi Kazamatsuri dari tim 10 dimakan Sumeaka dan menjadi pohon. Hal yang serupa terjadi pada beberapa orang, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Apa maksudnya itu? Boruto berkata, Shinju memanfaatkan cakra mereka, itulah kenapa mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun masih belum mengetahui apa tujuan mereka yang sebenarnya. Lalu Shikamaru berkata, Boruto, sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka? Kemudian setelah itu tiba-tiba tim sensor menghubungi Shikamaru. Tim sensor berkata, Hachidaime, ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan? Shikamaru cukup panik. Dia meminta waktu sebentar lalu dia bertanya kepada Ino. Ino, aku mendapatkan komunikasi lain dari tim sensor. Apakah mereka bisa mendengar percakapan kita? Ino berkata, setiap komunikasi memiliki jalurnya masing-masing. Harusnya bukan masalah. Dalam situasi ini hanya kau yang bisa mendengar keduanya. Lalu Shikamaru berbicara kepada tim sensor. Maaf membuat kalian menunggu. Silakan dan hubungkan. Setelah itu Shikamaru langsung terhubung dengan Kawaki. Dia berkata, Kawaki, ini aku Shikamaru. Ada apa? Kawaki berkata, Eida sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan, tidak terlalu jauh dari desa. Saat ini aku sedang menuju ke sana. Shikamaru berkata, di wilayah hutan selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu? Kawaki berkata, aku tidak tahu. Delta berencana melancarkan serangan mendadak di wilayah itu. Setelahnya, aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan. Shikamaru berkata, tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Boruto yang sekarang sangat kuat, tunggu hingga bantuan datang. Tapi Kawaki berkata, kita tidak boleh membuang-buang waktu Shikasang. Bagaimana kalau dia sampai lolos? Setelah mendengar ucapan Shikamaru kepada Kawaki, Boruto pun sudah bersiap untuk pergi menggunakan Hiraishin no Jutsunya. Dia berkata, sampai jumpa lagi Hachidaime, nanti akan kuhubungi lagi. Sementara itu Kawaki dan Delta sudah semakin dekat dengan lokasi Boruto. Delta berkata, hei, bukankah kita seharusnya sudah dekat? Lalu Kawaki berhenti mendadak. Delta terkejut, dia berkata, jangan tiba-tiba berhenti seperti itu Kawaki. Kawaki berkata, ini aneh, hawa keberadaannya sudah menghilang. Delta berkata, mungkin dia merasakan kau sedang mendekat. Tapi Kawaki berkata, tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku. Lalu Delta berkata, seperti itu ya, berarti kita sedang kurang beruntung saja. Tapi di sini Kawaki terlihat curiga, dia merasakan ada keanehan yang terjadi. Setelah itu kembali ke Eida. Eida dan Demon masih berada di balkon rumah persembunyiannya. Lalu tiba-tiba muncul Mitsuki. Mitsuki terkejut melihat Eida berada di sana. Mitsuki berkata, maaf, kau ada di sini ya? Apakah aku mengganggumu? Eida berkata, aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti itu kepada Kawaki. Mitsuki berkata, apakah dia marah? Eida menjawab, entahlah, dia memang memintaku untuk mencarimu, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Dan segera setelah aku memberitahu dia lokasi Boruto, dia langsung menuju ke sana. Mitsuki berkata, bahkan marah padaku baginya sama saja dengan buang-buang waktu. Setelah itu Demon akhirnya berkomentar. Dia berkata, hei, apakah kau tidak sedih mengatakan hal seperti itu? Mitsuki berkata, tidak, hal seperti itu tidak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu. Lalu Mitsuki bercerita tentang cinta kepada Eida. Dia berkata, Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu apa itu cinta. Eida berkata, kau sedang merayuku. Itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Lalu Mitsuki berkata, aku tahu perasaanku hanyalah sebuah kebohongan yang dihasilkan dari kekuatanmu. Tapi justru jika tidak seperti ini, aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini. Mungkin karena aku hanyalah manusia buatan yang dibuat dari nol. Aku tidak dibuat untuk jatuh cinta. Bahkan aku tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama aku punya matahari yang menyinariku, secara ekstrim tidak ada satupun hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan seperti itu. Tapi itu adalah kesalahan besar. Memang itu benar, yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa arti matahari bagiku? Apa hal yang paling berharga bagiku? Kemudian Eida berkata, Boruto membuatmu sadar akan hal itu kan? Bukankah itu sesuatu yang bagus? Mitsuki berkata, mungkin terdengar lancang jika aku mengatakan hal seperti ini. Tapi kurasa kau mirip denganku. Kau tidak tahu alasan kenapa kau menyukai Kawaki. Eida berkata, bukankah itu yang namanya cinta? Memikirkannya saja sudah membuat dada terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak terlalu penting. Kau tidak bisa mengerti, karena yang kau rasakan hanyalah cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku. Mitsuki berkata, mungkin kau benar, hanya saja aku takut. Saat aku mengetahui bahwa orang yang aku yakini sebagai matahariku sebenarnya bukanlah dia, aku jadi takut kehilangan hal itu. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkannya. Apakah dia memang benar matahariku ataukah bukan?
Eida berkata, kau mencoba mengatakan bahwa aku pun seperti itu. Kau mau mengatakan bahwa aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri. Mitsuki berkata, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Maaf, menurutku aku memang sedikit lancang. Eida berkata, kita seperti sedang saling curhat tentang cinta. Bukankah ini menyenangkan? Daimon terkejut Eida bisa mengatakan hal itu. Bahkan Mitsuki sedikit tersenyum. Lalu dia berkata, ya terserah kau mau menganggapnya apa. Setelah itu Eida mengingat Boruto yang berkata, aku adalah mataharimu, tidak akan ada penggantinya. Lalu Eida berkata, kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu Boruto. Sementara itu di hutan sekitar Konoha kita masih melihat satu Sumeaka yang sedang berlari tadi. Setelah itu kita beralih ke persembunyian Shinju. Di sana ada Jura dan Hidari. Jura memasukkan kepalanya ke dalam kotak hitam di belakangnya. Lalu kita melihat kepalanya langsung muncul di punggung Sumeaka yang sedang berlari di hutan tadi. Dia terlihat memantau lokasi di sana. Lalu Jura berkata, sudah waktunya, ikuti aku Hidari. Setelah itu Jura pun langsung keluar dari Sumeaka itu, disusul oleh Hidari. Dan kini mereka berdua sudah tiba di depan pintu gerbang utama Konoha. Sementara di Konoha sendiri, Ino masih terhubung dengan Shikamaru. Dia berkata, Shikamaru, apakah kau percaya dengan apa yang diceritakan Boruto? Shikamaru berkata, aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Seperti yang kujelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia tingkat tinggi. Apapun pendapatmu, jangan ungkapkan kepada orang lain. Ino berkata, aku mengerti itu. Tapi menurutku ini sangat... Sebelum Ino menyelesaikan ucapannya, tim sensor menghubungi Shikamaru. Mereka mengatakan, ada penyusup yang masuk. Mereka 2 orang. Posisi mereka di dekat gerbang utama. Hasil pencocokan dengan data cakra, 1 orang tidak diketahui. Sementara yang satunya lagi data cocok dengan Uchiha Sasuke. Sarada yang sedang bersama Sumire mendengar informasi itu. Dan dia seketika langsung berpikir bahwa itu adalah papanya. Sedangkan Hidari saat itu berkata, di mana dia Uzumaki Naruto itu? Jura berkata, aku tidak tahu pasti lokasi tepatnya, tapi aku bisa merasakannya. Setelah itu para penjaga menghadang Jura dan Hidari. Mereka berkata, jangan bergerak, dengarkan baik-baik. Jika kalian maju 1 langkah lagi, maka kami akan menganggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana Uchiha Sasuke kan? Untuk apa kalian menyusup ke sini? Setelah itu kembali ke Shikamaru. Shikamaru memerintahkan semuanya untuk mengikuti prosedur dan memprioritaskan evakuasi penduduk sipil. Kemudian Eida menghubungi Shikamaru. Shikamaru berkata, maaf Eida, aku sedang sibuk saat ini. Bisa tolong menghubungi lagi nanti? Eida berkata, ini tentang penyusup itu. Maaf, aku telat melaporkan hal ini. Tapi aku pernah melihat mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah Jubi, dan untuk beberapa alasan, mereka membangkitkan kesadaran mereka sendiri. Aku rasa aku tidak perlu memberitahu kalian, tapi mereka adalah musuh Konoha. Setelah itu kita melihat para penjaga yang menghadang Jura dan Hidari tadi semuanya mati tertusuk pohon yang runcing. Sementara Jura dan Hidari masih dengan santainya berjalan di tengah-tengah Konoha. Tapi saat itu pandangan Jura teralihkan sesuatu. Dia berkata, lihatlah Hidari, itu adalah toko buku bekas. Jura langsung memasukinya, disusul oleh Hidari. Jura melihat beberapa tumpukan buku di sana. Dia berkata, ini sangat menakjubkan. Sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tidak kubayangkan. Lalu Hidari berkata, apakah dia di sini Uzumaki Naruto? Tapi Jura berkata, menarik. Ekspresi wajahmu yang selalu serius saat mengatakan sesuatu, menurutku itu sangat lucu. Setelah itu tiba-tiba Hidari diserang oleh tongkat hitam Kawaki. Tapi dia berhasil menghindarinya. Hanya saja Kawaki langsung menendang Hidari. Tapi Hidari bisa menahannya dan mendarat dengan sempurna. Kawaki dan Delta kini datang untuk menghadang mereka berdua. Kawaki berkata, siapa kalian? Kenapa kalian datang ke Konoha? Jura berkata, jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa segunung hartanya jadi rusak kan Kawaki? Setelah itu tiba-tiba Kawaki diserang dan dijebak di dalam sebuah pohon oleh Jura. Lalu Jura langsung menuju Kawaki dan berniat menendangnya. Tapi Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk menyusutkan tubuhnya dan lolos dari pohon yang menahannya. Lalu Kawaki yang sudah menggunakan karmanya muncul di belakang Jura. Dia pun menggunakan tangan modifikasinya untuk menyerang Jura. Tapi Jura berhasil menahannya dan bahkan meninju tangan Kawaki itu hingga hancur. Jura berkata, aku masih belum ingin membunuhmu, jadi diam di sana Otsutsuki. Jura langsung memukul wajah Kawaki hingga Kawaki terhempas sangat jauh menabrak toren air. Delta pun langsung terbang menuju Kawaki. Kemudian saat itu Jura merasakan hawa keberadaan Naruto dari kejauhan. Dia berkata, Uzumaki Naruto, kau ada di sana ya? Sementara Kawaki sendiri saat itu sudah tidak berdaya. Dia bahkan coba disadarkan oleh Delta. Setelah itu Jura berkata, Hidari, dia ada di dekat sini. Hidari berkata, apakah kau yakin? Jura berkata lagi, dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah Biju. Sebagai sesama inkarnasi Biju, aku bisa mengenalinya cakra Biju yang ada di dalam dirinya.
Sementara itu, Sarada dan Sumire sedang berlari ke arah Jura dan Hidari. Sarada memikirkan cakra salah satu penyusup yang cocok dengan cakra Uchiha Sasuke. Dia pun langsung mengingat ucapan Boruto yang berkata, "Guru dimakan oleh Jubi." Sarada bertanya-tanya apa maksud semua ini. Siapa orang yang menyusup ke Konoha itu? Di tempat lain, tim 10 beserta Himawari pun terlihat sedang berlari. Kemungkinan mereka pun sedang menuju Jura dan Hidari. Saat itu Shikadai berkata, "Dengarkan, jangan ragu-ragu meskipun lawan kita adalah Sasuke-san. Dia adalah pengkhianat yang berkomplot dengan Boruto sialan itu." Sementara Inojin sedang mencoba menenangkan Himawari. Dia berkata, "Jangan khawatir Himawari-chan, aku bersamamu." Tapi kemudian tiba-tiba Jura dan Hidari muncul di hadapan mereka berempat. Jura terlihat keheranan setelah mengetahui bahwa cakra biju yang dia rasakan ternyata ada pada seorang anak perempuan, yaitu Himawari. Hidari langsung berkata, "Apakah dia benar Uzumaki Naruto?" Jura berkata, "Aneh, apa maksudnya ini? Aku bermaksud tiba di hadapan Naruto, tapi tiba di hadapan gadis kecil bukanlah ekspektasiku." Mendengar hal itu, Himawari dan yang lainnya terlihat panik dan kebingungan. Sementara Shikadai langsung menghubungi tim sensor. Dia berkata, "Tim sensor, bisakah kalian mendengarku? Ini Shikadai dari tim 10. Sepertinya dua penyusup menyerbu desa. Salah satunya mirip Sasuke. Kami meminta tim pendukung darurat." Jura saat itu masih terlihat kebingungan. Lalu Shikadai bertanya kepada Jura. Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan di tempat terpencil seperti ini? Apakah kalian mencari sesuatu yang spesifik?" Saat itu bukannya langsung menjawab pertanyaan Shikadai. Anehnya Jura justru mengeluarkan sebuah buku. Dia membaca buku itu lalu berkata, "Jika aku mengingatnya dengan benar, ya benar, kau berasal dari grup yang dipimpin oleh Kazamatsuri Moegi, narasi Shikadai dari tim 10, putra Hokage saat ini." Shikadai cukup terkejut, lalu dia berkata, "Terus apa? Kau ingin aku menyampaikan pesan kepada ayahku?" Lalu Jura berkata, "Sayangnya, Hokage sebelumnya lah yang mempunyai urusan denganku. Aku mengikuti jejak yang seharusnya membawaku kepada Naruto. Sejujurnya, kami pun terkejut dengan situasi saat ini." Setelah itu tiba-tiba Inojin berkata, "Tidak mungkin Hokage ke-7 berada di tempat seperti ini kan? Lagi pula, 3 tahun yang lalu dia..." Sebelum ucapannya selesai, Shikadai memotongnya. Dia berkata kepada Inojin, "Hei, jangan mengatakan apapun yang tidak perlu dikatakan." Akhirnya setelah mendengar ucapan Inojin, Jura mendapatkan informasi. Jura berkata, "Aku mengerti. Setidaknya aku bisa mengkonfirmasi bahwa dia tidak ada dimanapun di desa ini." Jadi respon terhadap Kyuubi tadi memang berasal dari gadis kecil ini. Mendengar ucapan Jura tentang Kyuubi, Himawari dan tim 10 terlihat terkejut dan juga kebingungan. Inojin berkata dengan keheranan, "Apa? Kyuubi?" Sementara Chocho justru mengomentari penampilan Jura. Dia berkata, "Apa yang sedang terjadi pada orang ini? Dan juga ada apa dengan pakaian dan rambutnya? Dia sudah pasti bukanlah orang yang baik." Kemudian Shikadai mencoba mengkonfirmasi ucapan Jura sebelumnya dengan berkata, "Hei, apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya Himawari dengan Kyuubi?" Lalu Jura menjawab dengan berkata, "Siapa yang tahu? Aku sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Kenyataannya, dunia ini terus memberiku lebih banyak hal untuk dipertanyakan. Tapi bagiku itu tidak masalah." Setelah itu tiba-tiba Jura mencoba menangkap Himawari dengan mengurungnya dalam sebuah pohon. Inojin terlihat sangat panik. Lalu Shikadai menggunakan jutsu bayangannya untuk menghentikan dan meregangkan pergerakan batang pohon yang mengurung Himawari. Kemudian Inojin menggunakan bunglon lukisnya dan dengan lidah panjangnya dia menarik keluar Himawari dari pohon itu. Sementara Chocho dengan tangan besarnya langsung menangkap dan mengamankan Himawari. Setelah itu Inojin berlari ke arah Himawari sambil menanyakan kondisinya apakah dia baik-baik saja. Jura yang melihat kerjasama mereka sangat terkesan. Dia berkata, "Betapa indahnya memikirkan bahwa mereka akan mampu berkoordinasi sebanyak itu tanpa mengatakan satu kata pun. Kurasa aku akan menghormati kerjasama kalian dan menjaga kewaspadaanku. Satu-satunya tujuan kami adalah Uzumaki Himawari. Kami tidak ada permusuhan dengan tim 10. Meski begitu, jika kalian terus melakukan hal seperti tadi, konflik tidak akan dapat dihindari. Kami terpaksa akan menyerang." Di saat Shikadai sedang kebingungan, Shikamaru menghubunginya dan menanyakan situasi yang terjadi. Shikadai berkata, "Musuh mengincar Himawari. Aku tidak terlalu mengerti bagaimana ini bisa mungkin, tapi ini ada kaitannya dengan Kyuubi." Shikamaru yang mendengarnya pun kebingungan, karena dia tahu Kyuubi sudah mati saat Naruto melawan Ishiki. Bahkan Himawari sendiri bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan kenapa dia menjadi target. Sementara itu, Amado menyaksikan semua kejadian yang sedang berlangsung melalui monitornya. Dia melihat Kawaki tidak sadarkan diri setelah dihajar oleh Jura. Kawaki pun saat itu sedang berusaha disadarkan oleh Delta. Dia berkata, "Apakah mereka ini?" Setelah itu
itu kita beralih ke Boruto yang sedang memegangi tangan kanannya. Dia terlihat panik melihat segel di telapak tangannya. Sepertinya dia merasakan sesuatu atau terjadi sesuatu dengan segelnya. Atau bahkan dia mengingat sesuatu yang pernah terjadi dengan segelnya. Tapi yang jelas Boruto ternyata saat itu tidak sendiri. Dia sedang bersama Kashin-Koji. Mereka berdua terlihat berada di markas Orochimaru entah untuk tujuan dan alasan apa. Kemudian Kashin-Koji berkata, "Boruto, mereka mulai bergerak." Koji mengetahui hal itu dari katak yang dia kirim ke Konoha. Katak itu melihat shinobi Konoha terbunuh tertusuk pohon yang runcing. Boruto bertanya, "Pergi kemana mereka? Apakah itu Konoha?" Koji menjawab, "Benar sekali, berangkatlah ke arah segitiga." Setelah itu Boruto pun langsung bergegas pergi ke Konoha menggunakan Hiraishi no Jutsunya. Kembali ke Shikadai dan yang lainnya. Shikadai masih mencoba mengkonfirmasi dan mencari informasi dari Jura. Dia berkata, "Hanya untuk mengkonfirmasi, kau mengikuti jejak dari Uzumaki Naruto dan berakhir di sini. Itulah apa yang kau katakan kan? Sekarang kau mengincar Himawari. Kenapa bisa begitu?" Jura berkata, "Kurasa aku akan mengatakannya lebih lugas. Jejak yang aku ikuti seharusnya mengarah ke Kyuubi, tapi aku berakhir di sini karena aku merasakan tanda cakra yang sama datang dari Uzumaki Himawari." Shikadai semakin bingung. Dia berpikir di dalam hatinya, apa yang sebenarnya Jura maksud? Kenapa cakra itu berasal dari Himawari? Karena Kyuubi seharusnya sudah musnah dari keberadaannya. Himawari yang mendengar penjelasan Jura cukup terpancing. Dia kini berani untuk berbicara langsung kepada Jura. Dia berkata, "Cakra dari Kyuubi maksudmu?" Tapi saat itu Chocho menenangkan Himawari. Dia berkata, "Tenanglah Hima, itu pasti sebuah kesalahan. Tidak mungkin orang-orang aneh ini punya alasan untuk mengincarmu." Lalu Jura berkata lagi, "Aku sudah menyebutkan hal ini sebelumnya, tapi kami pun terkejut dengan perkembangan ini. Mengenai kenapa hal ini menjadi seperti ini, kami pun perlu menemukan jawabannya. Uzumaki Himawari, melahapmu mungkin memberiku salah satu jawaban itu." Semuanya sangat terkejut mendengarnya. Shikadai berkata, "Apakah dia mengatakan melahap?" Setelah itu Jura berjalan ke arah Himawari dan tim 10 sambil berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian, Tuan dan Nyonya Inoshikacho." Setelah itu kita melihat Shikamaru sedang memberi instruksi kepada tim lainnya untuk segera menuju lokasi Shinju. Shikamaru berkata, "Cepatlah, lokasi mereka saat ini di bagian utara sektor D." Tim 10 sudah bergerak. Kemudian tiba-tiba ada suara yang terdengar di belakang Shikamaru. Suara itu berkata, "Di belakangmu Shikamaru, kau tidak perlu melihat ke arahku. Hubungkan aku dengan Yamanaka Ino. Boruto sudah memasuki Konoha." Suara itu ternyata berasal dari seekor katak milik Kashin-Koji. Setelah itu kita beralih ke Kawaki yang baru saja sadar. Delta berkata, "Kau akhirnya sadar. Jangan membuatku khawatir Kawaki. Aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku lagi di hadapan Eida jika kau tidak sadar." Kawaki berkata, "Jangan merusak gendang telingaku. Damage-nya hampir pulih." Delta berkata lagi, "Pada dasarnya kau itu abadi. Jadi menurutku kemampuan pemulihanmu mulai muncul. Tapi lain kali, jangan terburu-buru tanpa berpikir. Mereka ada di bagian utara sektor D. Ayo saatnya bergerak." Tapi Kawaki berkata, "Tunggu dulu. Seseorang baru saja memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Sang tamu tadi undang." Kemudian kita beralih ke Boruto yang tiba di Konoha. Dia melihat para shinobi yang mati tertusuk pohon milik Jura. Boruto berkata, "Pohon ini tidak salah lagi, ini ulah mereka." Setelah itu tiba-tiba Shikamaru menghubungi Boruto. Shikamaru berkata, "Bisakah kau mendengarku Boruto? Seperti yang sebelumnya, ini transmisi tidak resmi melalui Yamanaka Ino." Boruto berkata, "Ya, aku mendengarmu." Lalu Shikamaru mulai menjelaskan situasinya kepada Boruto. Shikamaru berkata, "Ada dua musuh. Mereka jelas mirip seperti Shinju yang kau bicarakan. Mereka terlihat seperti mencari Naruto, tapi karena beberapa alasan, sekarang tujuan mereka adalah Himawari." Boruto panik mendengar Himawari menjadi target. Shikamaru berkata lagi, "Sepertinya itu ada hubungannya dengan Kyuubi. Apakah kau tahu alasannya kenapa?" Boruto semakin terkejut setelah mendengar hal itu ada hubungannya dengan Kyuubi. Di sini ternyata Kashin-Koji pun mendengar percakapan Boruto melalui kataknya. Tapi setelah itu tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Boruto. Kawaki langsung menghubungi tim sensor. Dia mengkonfirmasi penyusupan Boruto. Kawaki pun mengatakan bahwa Boruto sudah menghapus cakranya. Lokasi Boruto pun Kawaki konfirmasi berada di gerbang utama, di dekat lokasi terbunuhnya para Jonin. Saat itu Boruto terlihat kesal. Kawaki muncul dan mengganggunya lagi dan lagi. Kawaki berkata, "Untuk apa kau menyelinap ke sana kemari? Apa kau mencari teman-temanmu? Di mana si Otsutsuki itu?" Tapi saat itu Boruto langsung berbicara kepada Shikamaru. Dia berkata, "Hachidaime, aku membutuhkan waktu sebentar. Kawaki sudah menemukanku." Shikamaru pun cukup terkejut dan menyesalkan hal itu. Kemudian Boruto berkata kepada Kawaki, "Sama sepertimu, apakah kau benar-benar punya waktu untuk bermalas-malasan saat Konoha diserang musuh?" Lalu Kawaki langsung menggunakan dojutsunya dan melepaskan tongkat
tongkat-tongkat hitamnya ke arah Boruto. Hanya saja Boruto dengan mudah menghindarinya. Tidak hanya sampai di situ, Kawaki melepaskan tongkat-tongkatnya lagi, dan Boruto lagi dan lagi tanpa kesulitan menghindarinya. Setelah itu Kawaki menggunakan tangan modifikasinya untuk menyerang Boruto, tapi Boruto berhasil menghindarinya dengan langsung meninju perut Kawaki hingga Kawaki terhempas. Kawaki terlihat kesakitan, lalu Boruto berjalan ke arah Kawaki. Dia berkata, "Sangat menyedihkan, sepertinya kau tidak berlatih banyak." Delta yang mendengar hal itu pun penasaran. Lalu dia bertanya kepada Boruto dengan berkata, "Sebaliknya, seberapa banyak sebenarnya yang kau latih?" Tanpa merespon ucapan Boruto, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya. Dan seketika karma Boruto pun ikut aktif karena beresonansi dengan karma Kawaki. Katak Boruto pun merasa situasinya menjadi buruk. Katak Boruto berkata, "Boruto, kau harus menjauh dari sekarang. Jaga jarakmu atau kau akan lepas kendali." Boruto pun terlihat cukup panik saat itu. Jadi dia memutuskan untuk terbang menjauh dari Kawaki dan Delta. Delta keheranan kenapa Boruto tiba-tiba pergi. Sementara Kawaki melihat karmanya, lalu bertanya-tanya apakah Boruto tidak bisa mengendalikan karmanya sendiri. Setelah itu kita kembali ke Jura. Sesaat setelah Jura melangkah menuju Himawari dan yang lainnya, Inojin langsung membawa Himawari menggunakan burungnya. Sementara Shikadai menghentikan pergerakan Jura menggunakan jutsu bayangannya. Shikadai berkata, "Jangan seenaknya berpaling, fokuslah kepada kami adalah lawanmu." Kemudian Jura berkata, "Aku mengerti, itu sangat disayangkan." Ternyata gertakan dan pergerakan tim 10 Jura anggap sebagai perlawanan, yang artinya Jura kini akan menyerang. Jura pun langsung mengeluarkan Bijudama menggunakan mata Rinnegan-nya. Shikadai langsung panik karena dia tidak akan sempat untuk menghindarinya. Tapi beruntung, saat itu Chocho tiba-tiba muncul menggenggam Jura menggunakan tangan besarnya, sehingga Bijudama Jura mengarah ke tempat lain yaitu pegunungan. Dan seketika ledakan yang besar pun terjadi di sana. Sementara itu Sarada dan Sumire masih terlihat berlari ke arah Shikadai dan yang lainnya. Mereka pun melihat ledakan yang terjadi dan mereka langsung menuju ke sana. Sumire berkata, "Di sana, ayo cepat." Sementara Sarada berharap Himawari dan yang lainnya bisa selamat. Kembali ke Shikadai, dia tergeletak terkena dampak ledakan Bijudama. Dia meminta Inojin menarik dia dan Chocho ke atas. Lalu Inojin meminta Himawari berpegangan, dan dengan cepat burung Inojin mengambil Shikadai dan Chocho. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Jura. Hidari bertanya kepada Jura apakah tidak apa-apa membiarkan mereka melarikan diri. Jura berkata, "Targetku adalah Uzumaki Himawari. Yang seharusnya mereka lakukan hanyalah menyerahkannya dan aku akan berhenti." Meskipun mereka memahami hal itu, mereka sepertinya siap untuk terus berjuang sampai akhir yang pahit dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Hidari berkata, "Betapa bodohnya, sepertinya mereka tidak memiliki banyak kecerdasan." Jura berkata, "Bukan itu masalahnya. Ada sesuatu yang membuat mereka cukup marah sehingga bertentangan dengan naluri bertahan hidup mereka, dan apapun itu harusnya menjadi informasi penting bagi kita." Setelah itu kita beralih ke Himawari dan yang lainnya yang sedang terbang di atas burung Inojin. Shikadai berkata, "Sungguh nyaris, kita akan terbunuh jika kita menerima serangan itu. Tapi untuk saat ini, selama kita tetap dekat dengan Himawari, orang itu tidak akan bisa melepaskan serangan kuat seperti tadi lagi. Mari kita tetap dalam kelompok dan mencoba mencari tahu pergerakan mereka selanjutnya." Lalu Chocho berkata, "Bagaimanapun juga, bukankah lebih baik jika kita meninggalkan desa?" Shikadai berkata, "Kau benar, pada titik ini kita harus memancing mereka." Tapi saat itu Himawari hanya terdiam dan terlihat memikirkan sesuatu. Lalu Himawari tiba-tiba berkata, "Inojin, turunkan aku di lokasi Aca. Aku akan lari sendiri." Semua orang panik mendengarnya. Inojin berkata, "Apa maksudmu? Tidak mungkin aku melakukan hal itu." Shikadai berkata, "Kau tidak bisa kabur dari mereka sendirian. Apakah ucapanku sudah jelas?" Lalu Himawari mencoba menjelaskan alasannya. Dia berkata, "Bahkan dengan semuanya pun, kita tidak sebanding dengan orang itu. Dalam situasi ini semuanya akan..." Sebelum Himawari menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Himawari melihat dirinya berada di sebuah tempat kosong sendirian. Himawari kebingungan, bahkan Shikadai pun terlihat bingung melihat Himawari tiba-tiba termenung. Saat itu Himawari bertanya-tanya ada di mana dia sebenarnya. Kemudian muncul sosok Biju di belakang Himawari yang berkata, Baiklah, tidak kusangka Jubi itulah yang akhirnya mengendusku." Biju itu ternyata adalah Kyuubi atau Kurama, tapi dalam bentuk mini. Dan tempat Himawari berada adalah dimensi Kyuubi. Saat itu Kyuubi berkata, "Gadis kecil, apakah kau tahu siapa aku sebenarnya?" Himawari menjawab, "Kau Kyuubi kan?" Jura berkata,
Seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tidak akan bisa kabur. Mungkin mereka ingin bertarung di tempat lain karena memikirkan dampaknya bagi desa. Setelah itu Hidari menyadari beberapa orang datang menghampiri mereka, dan itu Konohamaru beserta 3 orang jonin lainnya. Konohamaru berkata, "Itu mereka, sebelah sini." Setelah itu Konohamaru langsung melaporkan situasi yang mereka lihat kepada Hachidaime Shikamaru. Konohamaru berkata, "Di sini Konohamaru, kami sudah menemukan 2 penyusup itu, tapi tidak ada tanda apapun dari tim 10. Shikamaru langsung merespon. Dia berkata, "Tidak perlu khawatir, untuk saat ini tim 10 baik-baik saja. Mereka sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi penyusup itu mengincar Himawari. Semua personil diharapkan untuk mendukung tim 10. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Kawaki pun saat itu mendengar informasi dari Shikamaru, dan dia terkejut setelah mengetahui bahwa Himawari menjadi target. Boruto pun ternyata masih ada di sekitaran Konoha. Dia bersembunyi di balik sebuah bangunan dan masih terlihat panik. Dia pun masih memegangi tangannya setelah karmanya aktif karena beresonansi dengan karma Kawaki. Setelah itu Shikamaru berkomunikasi dengan Kawaki secara personal. Dia berkata, "Dengarkan baik-baik Kawaki, untuk saat ini abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi tim 10. Sepertinya Boruto pun bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia." Sementara Kawaki berkata, "Hei Hachidaime, harusnya kau mengatakannya sejak awal bahwa Himawari sedang dalam bahaya, sialan." Setelah itu tanpa basa-basi lagi, Kawaki langsung terbang menuju lokasi tim 10. Delta yang saat itu masih bersamanya cukup kesal karena lagi dan lagi dia ditinggalkan oleh Kawaki. Delta berkata, "Oi Kawaki sialan, berani-beraninya kau meninggalkanku." Setelah kepergian Kawaki itu, Shikamaru langsung berkomunikasi dengan Boruto. Dia berkata, "Boruto, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Boruto dengan wajah yang masih panik berkata, "Jangan khawatir, hanya masalah kecil. Aku hanya perlu istirahat sebentar." Walaupun Boruto mengatakan hal seperti itu, ekspresi dia saat itu menunjukkan bahwa dia masih memikirkan sesuatu dan dia terlihat sangat khawatir. Begitupun dengan ekspresi Katak yang ada di lehernya. Katak itu terlihat memikirkan sesuatu juga. Setelah itu kita beralih ke tim Konohamaru lagi yang sudah bertemu dengan para Shinju. Saat itu Hidari bertanya kepada Jura dengan berkata, "Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita?" Jura hanya berkata, "Cobalah tanya sendiri kepada mereka seperti yang barusan kau lakukan. Aku akan pergi mengejar Himawari." Kemudian Jura pun langsung terbang mengejar Himawari dan tim 10. Salah satu jonin berkata, "Oi, dia kabur." Konohamaru berkata, "Dia menuju barat daya. Mereka benar-benar mengincar Himawari. Ayo kita ikuti dia." Tapi saat itu Hidari menghalangi jalan Konohamaru. Konohamaru berkata, "Kau bermaksud menghalangi kami? Kenapa kalian mengincar Himawari?" Hidari berkata, "Kalian semua berisik sekali. Ada perlu apa dengan kami?" Salah satu jonin keheranan. Dia berkata, "Ada perlu apa katamu? Apa para penyusup ini tidak mengerti posisi mereka?" Kemudian Konohamaru terlihat menyadari sesuatu. Dia menahan jonin yang sedang berbicara dengan berkata, "Hei, tunggu dulu." Lalu dia menghubungi tim sensor dengan berkata, "Tim sensor, aku mendengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Uchiha Sasuke, tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini?" Tim sensor berkata, "Tidak salah lagi, sosok yang ada di depan kalian saat ini adalah Uchiha Sasuke." Konohamaru terlihat bingung mendengarnya. Dia berkata, "Bagaimana bisa?" Sementara Hidari yang merasa belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan dia sebelumnya berkata, "Hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tuli atau kalian bodoh?" Tapi saat itu tiba-tiba ada yang memanggil Konohamaru, dan itu adalah Sarada beserta Sumire yang baru saja tiba di lokasi. Konohamaru terlihat panik. Dia langsung menyebut nama Sarada. Saat itu tiba-tiba Hidari langsung mengenali bahwa yang baru saja tiba adalah Uchiha Sarada targetnya. Jadi tanpa basa-basi, dengan menggunakan Sumeato, Hidari langsung menghilang dari hadapan Konohamaru, lalu muncul di belakang Sarada dan langsung menyerangnya menggunakan Chidori. Hanya saja, Sarada langsung mengaktifkan Sharingan 3 Tomoe miliknya dan berhasil menghindari serangan dadakan Chidori Hidari. Bahkan berkat Sharingannya itu, Sarada bisa melancarkan serangan balik menggunakan Chidori juga dan berhasil mengenai Hidari. Hidari pun terjatuh. Melihat hal itu, Konohamaru langsung menuju Sarada dan Konohamaru menanyakan kondisinya apakah Sarada baik-baik saja. Sumire pun terlihat panik. Dia pun langsung mendekati Sarada. Tapi saat itu Sarada sudah fokus kepada Hidari. Dia berkata, "Jutsu yang dia gunakan menyerang itu adalah Chidori, sama seperti milikku dan Papa." Lalu Sarada bertanya kepada Hidari, "Kau ini siapa?" Setelah itu kita beralih ke Himawari
Himawari yang masih berkomunikasi dengan Kyuubi di dalam tubuhnya. Kyuubi pun saat itu mulai memperkenalkan dirinya kepada Himawari. Dia berkata, "Aku Kurama." Ya, Kyuubi pun tidak masalah. Terserah kau mau memanggilku apa. Himawari terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Kurama, kau dulu yang selalu bersama ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi, ini di mana?" Kurama berkata, "Tidak dimanapun. Yang kau lihat saat ini hanyalah visualisasi pikiran semata. Saat ini kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing." Himawari semakin kebingungan. Dia bertanya, "Kesadaran?" Kurama berkata lagi, "Ya, tentunya. Karena sekarang kau dan aku hidup dengan jiwa dan raga yang sama." Saat itu, tubuh fisik Himawari sendiri masih tidak sadarkan diri. Tim 10 berusaha menyadarkan Himawari. Mereka memanggil nama Himawari terus-menerus, tapi saat itu tidak ada respon sama sekali. Lalu Shikadai berkata, "Tidak bisa, dia masih belum sadar. Apakah kepalanya terbentur di suatu tempat?" Sementara di saat mereka sibuk membangunkan Himawari, Jura sudah berhasil mengejar mereka dan kini sedang terbang cepat persis di belakang mereka. Mereka pun panik. Shikadai langsung menghubungi tim sensor untuk segera mengirim tim bantuan. Setelah itu kembali ke dimensi pikiran Himawari dan Kurama. Himawari berkata, "Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi seperti ini?" Kurama berkata, "Seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu Uzumaki Naruto. Tapi dalam sebuah pertempuran, api kehidupanku padam. Tapi bagi kami para biju, kematian bukanlah hal permanen. Meskipun tubuh dan jiwa kami hancur, seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat dan saat itulah kami akan hidup kembali." Himawari semakin kebingungan. Dia bertanya, "Faktor?" Lalu Kurama menjelaskan lagi. Dia berkata, "Tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan atau di mana kemungkinan faktor itu akan muncul. Tapi tidak kusangka jika itu akan terjadi di dalam putrinya dan juga secepat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mungkin hal ini terjadi karena kau mewarisi sedikit cakraku sejak kau lahir. Atau mungkin ini karena takdir yang dibawa oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir di dalam dirimu. Baiklah, karena ini sudah terjadi, tidak masalah bagaimana caranya. Yang terpenting sekarang adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu?" Dengan wajah yang masih kebingungan, Himawari akhirnya memperkenalkan dirinya juga kepada Kurama. Dia berkata, "Aku Uzumaki Himawari, salam kenal Kurama." Kurama berkata, "Baguslah kau mengerti Himawari." Setelah itu Himawari pun sadar. Sementara Shikadai saat itu masih panik karena Jura semakin mendekat. Shikadai berkata, "Lebih cepat lagi Inojin." Dia semakin mendekat. Inojin berkata, "Sudah kulakukan sekuat tenaga." Himawari pun saat itu melihat ke arah Jura dan dengan paniknya dia berkata, "Kurama, lakukan sesuatu." Dan hal itu membuat semuanya menyadari bahwa Himawari sudah sadar. Chocho terlihat senang. Begitupun dengan Inojin. Inojin berkata, "Kau sudah sadar, syukurlah." Tapi Himawari tidak merespon mereka semua. Dia masih berusaha berkomunikasi dengan Kurama. Dia berkata, "Apa kau mendengarku?" Melihat tingkah aneh Himawari, Shikadai terlihat panik. Dia berkata, "Oi Himawari, ada apa denganmu?" Sementara Jura sendiri saat itu sudah mengeluarkan biju dama dari matanya. Lalu dia tembakkan ke arah sayap burung Inojin. Semuanya panik karena burung itu akan terjatuh. Shikadai berkata, "Serius, sial, kita akan terjatuh." Tapi saat itu Chocho meminta semuanya untuk berpegangan kepadanya. Kemudian Chocho mengubah perutnya menjadi seperti bola karet besar. Mereka pun jatuh ke tanah dan memantul-mantul hingga akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Shikadai langsung berterima kasih kepada Chocho. Tapi masalah mereka belum berakhir. Jura pun saat itu sudah mendarat dan mulai menghampiri mereka. Jura berkata, "Sekali lagi, kalian itu tim yang bagus. Sangat disayangkan jika harus menghabisi kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Ini takdir yang kalian pilih sendiri." Melihat Jura semakin mendekat, Himawari berteriak lagi memanggil Kurama. Dan akhirnya kali ini Kurama meresponnya. Kurama berkata, "Jangan menjadi bayi yang manja Himawari. Satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu dalam situasi seperti ini adalah dirimu sendiri. Itu seharusnya sudah jelas. Mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku? Semua itu tergantung kepadamu." Himawari berkata, "Tapi walaupun kau mengatakan itu, apa yang seharusnya kulakukan?" Kurama berkata lagi, "Aku bisa merasakannya, bahwa cakramu memiliki afinitas yang tinggi terhadap cakraku dibandingkan pendahulumu, bahkan lebih dari Naruto. Singkirkan saja prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama kau harus percaya pada dirimu sendiri, karena jika tidak, masa depanmu tidak akan terlihat cerah." Shikadai sendiri sangat panik saat itu. Dia berkata, "Sial, kenapa bantuan masih belum datang juga?" Lalu tiba-tiba Himawari berlari ke arah Jura dan melepaskan sebuah tendangan. Tapi dengan mudah Jura menangkap kaki Himawari. Bahkan dia mematahkan kaki Himawari lalu melemparnya. Semua orang panik melihatnya. Himawari pun langsung memegangi kakinya yang patah. Dia mengerang kesakitan. Dia pun berpikir tidak mungkin dia bisa melakukannya. Baginya itu mustahil. Kemudian Inojin mencoba menyerang Jura menggunakan Choju Giganya sambil berkata, "Dasar kau brengsek." Tapi Choju Giganya itu hancur ditusuk pohon oleh Jura. Himawari pun saat itu sudah mulai ditangkap dan dikurung di dalam pohon oleh Jura. Jura berkata, "Walaupun tadi aku mengatakan akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi untukku dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut. Kau tidak akan merasakan
merasakan sakit. Tidak lama lagi, kau akan kehilangan indramu. Lalu rasa sakit di kakimu pun akan segera menghilang. Inojin semakin panik melihatnya. Lalu dengan gegabah, dia maju menyerang Jura hanya dengan kunainya sambil berkata, "Kurang ajar." Shikadai panik melihat Inojin maju dengan gegabah. Dia berteriak, "Hentikan Inojin!" Dan benar saja, saat itu Jura dengan mudah menendang Inojin hingga tersungkur. Melihat hal itu, Himawari berkata kepada Jura, "Tolong hentikan, jangan libatkan mereka lagi." Jura berkata, "Ya, aku pun sependapat. Aku pun tidak mengerti kenapa mereka tidak menyerah." Lalu setelah Jura mengatakan hal itu, Inojin memegang kaki Jura sambil berkata, "Lepaskan dia." Dan tanpa basa-basi lagi, Jura menusuk Inojin menggunakan pohonnya sama seperti saat dia menusuk para Jonin Konoha di gerbang utama. Semua orang sangat panik melihatnya. Bahkan Himawari yang saat itu sudah mulai terkurung di dalam pohon pun terlihat terguncang. Jura berkata, "Tunggu dulu, sepertinya aku pernah membaca buku tentang ini. Jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut dengan estetika." Tapi tidak lama kemudian, dari dalam pohon yang mengurung Himawari muncul ekor-ekor hitam menghancurkan pohon itu. Semua orang terkejut melihatnya, karena ternyata itu adalah Himawari, dan yang terlihat seperti ekor-ekor hitam tadi adalah rambutnya. Himawari kini sudah berhasil menggunakan kekuatan Kurama. Dia berkata, "Sudah kukatakan, hentikan." Melihat hal itu, Jura bertanya-tanya di dalam hatinya, apa ini perubahan yang sangat tiba-tiba ini? Sementara Kurama tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar marah. Baiklah, haruskah kita mengamuk Himawari?" Setelah itu Himawari langsung turun dari pohon itu. Jura yang melihat perubahan Himawari cukup kebingungan. Dia berkata, "Seperti cakra Kyuubi, apa yang terjadi?" Shikadai dan Chocho pun kebingungan. Shikadai berkata, "Himawari." Kemudian Himawari menoleh ke arah Inojin yang masih tertancap pohon milik Jura. Lalu dia pun mulai berjalan ke arah sana. Shikadai yang melihat Himawari bisa berjalan semakin kebingungan. Shikadai berkata di dalam hatinya, kakinya yang harusnya patah sudah sembuh. Setelah itu Himawari langsung menyentuh pohon yang menusuk Inojin. Lalu secara perlahan rambutnya mulai menjulur ke arah Inojin. Kemudian mengambil Inojin dan menurunkannya ke bawah. Shikadai yang melihatnya sangat panik. Dia berkata, "Hei, hati-hati dengan lukanya." Tapi Shikadai saat itu dibuat terkejut karena luka fatal Inojin sudah pulih atau tertutup sepenuhnya. Dia berkata, "Lukanya menutup." Tapi kemudian Himawari berkata, "Aku tidak tahu apakah sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit." Shikadai yang sejak awal kebingungan akhirnya bertanya kepada Himawari. Dia berkata, "Himawari, yang barusan itu kekuatan apa?" Himawari berkata, "Aku pun belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Aku ingin memastikan itu mulai dari sekarang." Chocho yang mendengarnya keheranan. Dia berkata, "Memastikannya katamu? Hima, apa yang akan kau lakukan?" Lalu Himawari berkata, "Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Jika tidak, kitalah yang akan tamat. Kalian pergilah dari sini. Yang dia incar hanya aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepatlah." Saat itu Chocho terlihat ragu, tapi kemudian Shikadai berkata, "Chocho, ayo cepat pergi. Kita hanya akan mengganggu di sini. Prioritas kita adalah menolong Inojin." Tapi Chocho masih belum mau menerima keputusan Shikadai itu. Lalu Shikadai mulai menggendong Inojin sambil berkata, "Pikirkan dengan kepala dingin. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban." Itulah yang dimaksud Himawari. Mendengar diskusi mereka, Jura pun ikut berkomentar. Dia berkata, "Keputusan yang bijaksana, Nara Shikadai. Aku sudah mengingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain waktu." Tapi Chocho masih terlihat ragu. Dia akhirnya menghampiri Himawari sambil berkata, "Aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri." Lalu Himawari berkata, "Aku sendiri pun ragu, tapi aku ingin memenuhi tanggung jawab karena memiliki kekuatan ini. Itulah yang kupikirkan. Aku rasa ayah dan kakak pun akan melakukan hal yang sama." Akhirnya dengan terpaksa Chocho menerima keputusan Himawari setelah mendengarkan alasan di baliknya. Chocho berkata, "Baiklah, tapi jangan lupa, kau masih ada janji makan denganku di toko pancake yang baru buka itu." Lalu Himawari pun berkata, "Aku tidak lupa, aku suka sekali pancake." Setelah itu Shikadai sudah akan pergi dan meminta Chocho untuk segera pergi juga. Dan kini tersisa Himawari dan Jura saja. Himawari mulai berjalan perlahan menghampiri Jura. Lalu Jura mengomentari keputusan yang mereka buat saat itu. Dia berkata, "Aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Itulah sebabnya ini sangat mengherankan. Entah kenapa kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan. Yang manakah Inojin berkali-kali mengabaikan peringatanku. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri." Setelah Jura mengatakan itu, Himawari kini sudah tepat berada di hadapan Jura. Lalu Jura menatap ke arah Himawari sambil berkata, "Di satu sisi, benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain, sepertinya sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekedar kebetulan atau ada korelasinya?" Himawari yang mendengar ocehan Jura itu hanya berkata, "Berisik." Lalu dia meninju perut Jura dengan tangan kirinya. Jura sempat terdorong, hanya saja kakinya berhasil menahan dorongan pukulan Himawari itu. Tapi tidak sampai di situ saja. Himawari langsung melepaskan pukulan lainnya menggunakan tangan kanannya. Dan kali ini Jura terhempas jauh menabrak tebing-tebing batu di
di sana. Hanya saja itu pun tidak berdampak pada Jura. Jura langsung melompat dan melayang, lalu meluncur dengan kecepatan penuh menuju Himawari di bawah. Melihat Jura menuju ke arahnya, Himawari menyiapkan sesuatu. Rambutnya membentuk sesuatu seperti tangan yang akan melepaskan serangan ke arah Jura. Dan itu ternyata adalah Bijudama. Melihat Himawari sudah menyiapkan Bijudama, Jura langsung berhenti mendadak dan dia langsung menyiapkan Bijudamanya juga. Setelah siap, mereka melepaskan Bijudama mereka masing-masing secara bersamaan. Dan terjadi benturan Bijudama yang menciptakan ledakan besar di udara. Cicada yang sudah menjauh dari lokasi pertempuran pun bisa melihat ledakan besar itu. Dan dia khawatir kepada Himawari. Karena saking kuatnya lontaran Bijudama itu, pijakan Himawari bahkan terlihat hancur. Tapi baik Himawari maupun Jura, tidak ada yang terkena efek Bijudama itu. Jura pun langsung turun dan sudah berada di hadapan Himawari. Jura berkata, "Mengejutkan, tidak hanya kekuatan, kau bahkan bisa mengendalikan Bijudama. Meskipun ada pengaruh kekuatan Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini." Tapi lebih dari itu, tanpa melanjutkan ucapannya, Jura langsung menyerang Himawari dengan menyundul kepalanya hingga Himawari terhempas cukup jauh. Hanya saja Himawari pun masih bisa bertahan. Tapi di luar dugaan, Jura tiba-tiba muncul di belakang Himawari dan langsung menendangnya dari atas hingga tersungkur ke tanah. Jura berkata, "Baru kali ini aku ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya." Himawari sendiri saat itu masih tersungkur dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah itu kita beralih ke lokasi Sarada. Hidari terlihat terpojok karena di hadapannya ada Sarada, Konohamaru, Sumire, dan ketiga Jonin Konoha. Dan saat itu Hidari masih belum berdiri setelah terkena Chidori milik Sarada. Perut bagian kanannya terlihat terluka cukup parah. Lalu Sarada berkata, "Lukamu fatal, pasti sakit kan? Akan kubantu menghentikan penderitaanmu jika kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa menggunakan Chidori?" Tapi saat itu Hidari sama sekali tidak menjawabnya dan justru masuk ke dalam Sumeato, lalu muncul dari Sumeato lainnya. Dan semua orang terkejut saat itu karena luka fatal Hidari kini sudah sembuh total. Salah satu Jonin Konoha bahkan berkata, "Dia menyembuhkan lukanya." Lalu Hidari berkata kepada Sarada, "Mata yang kau perlihatkan barusan, aku pernah mendengarnya dari Jura. Itu Sharingan kan?" Sarada terkejut mendengarnya, terutama saat Hidari menyebut Jura. Lalu Hidari berkata lagi, "Jadi jurusku tadi itu namanya Chidori ya? Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk menggunakannya dengan sempurna, aku membutuhkan mata seperti milikmu itu kan?" Sarada semakin kebingungan. Sarada berkata, "Apa-apaan dia ini?" Lalu akhirnya Konohamaru pun ikut menginterogasi Hidari. Dia berkata, "Kau sama sekali belum menjawab pertanyaan kami. Kau ini siapa? Tidak, lebih tepatnya apa hubunganmu dengan Uchiha Sasuke?" Tapi saat itu Hidari justru balik bertanya. Hidari berkata, "Siapa dia? Aku tidak mengenal orang seperti itu. Dari tadi kalian terus-menerus melontarkan pertanyaan yang aneh kepadaku. Kau tadi bertanya siapa aku? Aku pun sedang mencari jawabannya. Karena itulah aku datang ke Konoha." Kemudian setelah melihat Hidari berdiri, Sumire menyadari sesuatu. Dia langsung berteriak kepada Konohamaru, "Konohamaru Sensei, lindungi Sarada. Kemungkinan besar, bukan, tidak salah lagi, dia mengincar Sarada." Setelah itu Hidari terlihat memasukkan tangan kirinya ke dalam saku, atau lebih tepatnya Sumeato yang menjadi pakaiannya. Lalu tangannya itu muncul di Sumeato yang ada di belakang Sarada, lalu melepaskan petir yang membuat Sarada kesakitan. Konohamaru dan yang lainnya panik. Lalu salah satu Jonin Konoha berniat menggunakan jutsu elemen tanahnya untuk menyerang Hidari. Tapi Hidari menyadarinya dan langsung membakar Jonin itu menggunakan elemen api dari mulutnya. Sarada yang terkena petir Hidari langsung lemas, tidak bisa bergerak, dan Sumire langsung memeganginya. Sementara Konohamaru yang melihat rekannya terbakar langsung menuju belakang Hidari sambil menyiapkan Rasengan di tangan kanannya. Tapi Hidari menyadarinya. Dia masuk ke dalam Sumeato untuk menghindarinya dan muncul di belakang Konohamaru. Konohamaru terkejut melihat pergerakan Hidari itu. Bahkan Hidari langsung menyiapkan Chidori untuk menyerang Konohamaru dari belakang. Hanya saja Konohamaru pun menyadarinya. Lalu Konohamaru menggunakan jutsu barunya, yaitu Futon Rasen Shoheki, sejenis barrier angin yang berputar untuk melindunginya dari Chidori milik Hidari. Hanya saja walaupun begitu, Konohamaru tetap terhempas menabrak salah satu bangunan di sana. Saat itu Sarada sendiri sudah mulai kehilangan kesadarannya dan Sumire mencoba menyadarkan Sarada. Tapi Hidari menghampirinya, lalu melepaskan petir juga kepada Sumire hingga tidak sadarkan diri. Sarada berhasil sadar, tapi kini dia sudah tidak bisa bergerak lagi dan Hidari sudah berada di sampingnya. Setelah itu kita beralih ke lokasi Himawari yang saat itu sedang dalam kondisi terpojok juga. Jura berhasil menghajar wajah Himawari, bahkan dia melepaskan Bijudamanya dan mengenai perut bagian kiri Himawari hingga membuatnya jatuh dan kesakitan. Tapi perlahan lukanya itu kembali pulih. Jura yang melihatnya cukup kagum. Dia berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan. Dibandingkan manusia atau Jinchuriki, eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami. Kelihatannya kau semakin melemah." Wajah
wajar saja. Semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakramu. Setelah itu, Kurama akhirnya berkomentar. Kurama berkata, dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensi yang tinggi dari Himawari. Dia bukan lawan yang sepadan baginya. Kemudian kita beralih ke Kawaki dan Delta yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi Himawari. Saat itu Delta penasaran apa yang akan Kawaki lakukan. Dia berkata, "Hei, jangan marah padaku. Memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur sebelumnya?" Kawaki menjawab, "Aku tetap harus pergi ke sana. Akan kulakukan apa yang aku bisa." Delta tidak puas dengan jawaban Kawaki itu. Dia bertanya lagi, "Makanya, memangnya apa yang bisa kau lakukan?" Tapi di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang melesat dengan sangat cepat melewati mereka berdua. Dan itu ternyata Boruto yang menyusul mereka untuk pergi menyelamatkan Himawari. Kawaki sangat terkejut. Dia pun menyadari itu adalah Boruto. Kemudian setelah tiba di lokasi Himawari yang saat itu sudah sangat terpojok, Boruto langsung turun meluncur dan mengambil Himawari tanpa menginjakkan kakinya ke tanah. Setelah itu Boruto membawa Himawari pergi menjauh dari Jura. Jura menyadari itu adalah Boruto, tapi dia hanya diam melihat tindakan Boruto itu. Kembali lagi ke lokasi Sarada. Hidari mulai menjulurkan tangannya yang dia ubah menjadi batang pohon untuk mengurung Sarada atau melahapnya. Hidari berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi entah kenapa satu-satunya hal yang kuketahui sejak awal adalah tentang dirimu. Uchiha Sarada, kau sendiri siapa sebenarnya? Apa yang bisa kudapatkan jika aku melahapmu seperti ini?" Sarada kini sudah terkurung dalam batang pohon Hidari. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih memiliki kesadarannya. Bahkan saat itu dia menyadari dan melihat ada seekor katak sedang memegang sesuatu yang berbentuk persegi di atas tiang di belakang Hidari. Lalu beralih ke Boruto. Katak yang ada di pundaknya memberikan laporan. Dia berkata, "Sudah sampai. Itu Sarada Uchiha. Simbolnya persegi." Setelah menerima laporan itu, Boruto yang sedang terbang membawa Himawari yang sudah tidak sadarkan diri langsung menggunakan Hiraishin no Jutsunya. Boruto muncul di belakang Hidari di lokasi katak yang memegang simbol persegi tadi. Dan tanpa basa-basi, sambil membawa Himawari, Boruto mengeluarkan kusanaginya lalu menebas tangan Hidari yang sudah menjadi pohon itu untuk menyelamatkan Sarada. Semua orang terkejut dengan kedatangan kilat Boruto itu. Bahkan Jura memuji tindakan Boruto. Dia berkata, "Cerdik juga." Sementara Hidari berkata, "Otsutsuki Boruto." Sementara Sarada terkejut dengan kedatangan Boruto. Dia sempat memanggil Boruto. Sedangkan Sumire dan Konohamaru justru terlihat keheranan dengan munculnya Boruto. Setelah itu Boruto menitipkan Himawari kepada Konohamaru yang ada di belakangnya. Dia berkata, "Konohamaru Sensei, tolong jaga Himawari." Konohamaru yang mendengarnya cukup kebingungan. Dia hanya terdiam dan tidak membalas ucapan Boruto. Lalu tidak lama dari itu Hidari mengubah tangannya menjadi pedang yang tajam dan langsung menyerang Boruto dengan cepat. Boruto menarik sedikit kusanaginya untuk menahan tebasan tangan pedang Hidari. Setelah itu Boruto membentuk segel tangan menggunakan satu tangannya yaitu tangan kirinya yang masih memegang sarung pedangnya. Boruto mengarahkan tangan kirinya itu ke arah Hidari dan Hidari langsung terhempas terdorong angin yang keluar dari tangan kiri Boruto. Tapi saat itu Hidari masih bisa bertahan dan langsung menghilang masuk ke dalam Sumeato. Boruto langsung memasukkan kusanaginya lagi, sementara Himawari sudah dipegang oleh Konohamaru. Setelah itu kita melihat Kawaki dan Delta yang sudah tiba di lokasi pertarungan Jura dan Himawari sebelumnya, di mana saat itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan hanya menyisakan Jura saja. Kawaki berkata, hawa kehadiran Boruto berpindah dalam sekejap. Mungkin dia sekarang ada di tempat di mana tim 10 pertama kali bertemu dengan musuh. Lalu Delta menatap ke arah Jura sambil berkata, "Tidak ada tanda-tanda dari Himawari dan juga anak-anak dari tim 10. Kemudian Delta langsung menanyakan kondisi mereka kepada tim sensor. Dia berkata, "Bisakah kau mendengarku tim sensor? Apakah mereka baik-baik saja?" Lalu tim sensor berkata, "Tim 10 sedang membawa yang terluka menuju kota baru. Sepertinya Himawari sedang bertarung bersama Konohamaru dan Sarada. Boruto pun ada di sana." Kemudian Delta berkata, "Sekarang kau sudah mengetahuinya. Jadi apa yang akan kau lakukan, Kawaki?" Jura sendiri saat itu sedang berdiri diam dan melamun. Bahkan dia tidak menyadari kedatangan Kawaki. Dan Kawaki saat itu tidak mendengarkan Delta. Tapi dia terlihat kesal dan bingung dengan sikap Jura. Kawaki menatap Jura dari atas sambil berkata, orang itu hanya berdiri sambil melamun. Apa yang sedang dia rencanakan? Beralih ke Boruto dan yang lainnya. Setelah Hidari menghilang, kini muncul beberapa Sumeato yang merambat menjalar ke segala arah di sekitar Boruto dan yang lainnya. Melihat ada Boruto di hadapannya, Konohamaru berkata, "Apa yang kau pikirkan, Boruto? Keluar masuk Konoha dengan santai seperti itu. Tidakkah kau mengerti posisimu di sini?" Melihat hal itu, Sarada berkata, "Hentikan Konohamaru Sensei. Kau lihat sendiri kan apa yang akan terjadi padaku jika Boruto tidak datang." Setelah mengingat hal itu, Konohamaru pun mulai menerima keberadaan Boruto. Dia berkata, "Berhati-hatilah. Sepertinya kau bisa memanipulasi Sumeaka untuk menuruti perintahnya. Kita tidak tahu di mana mereka akan muncul." Boruto berkata, "Ya, sepertinya begitu." Lalu Boruto berbicara kepada Nishi, salah satu shinobi yang datang bersama Konohamaru. Dia berkata, "Hei kau dari unit
unit sensor kan? Fokus untuk merasakan Sumeaka di area ini. Jangan biarkan sedikit pun jejak cakra lolos darimu. Nishi berkata, berani-beraninya kau memerintahku, meskipun kau seorang kriminal. Lalu tiba-tiba Sumire memanggil Boruto. Dia berkata, Boruto-kun, orang itu jelas menargetkan Sarada. Sebelumnya, meskipun Konohamaru berada di jarak yang dekat dengannya, dia justru langsung menuju Sarada. Sarada berkata, dia berencana untuk memakanku. Dan dengan jutsu-jutsunya itu ada hubungannya bukan dengan papa menjadi pohon. Konohamaru terkejut mendengarnya. Dia berkata, menjadi pohon katamu? Tunggu sebentar, pohon itu, maksudmu hal yang sama yang terjadi pada Moegi? Boruto berkata, orang ini terbentuk berdasarkan cakra Sasuke Ochang, tapi jangan terlalu memperhatikan itu. Tidak perlu menahan diri. Yang harus kita lakukan adalah fokus untuk mengalahkannya, untuk menyelamatkan Ochang. Konohamaru kebingungan setelah mendengarnya. Dia berkata, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Dari mana kau mendapatkan semua informasi ini, Boruto? Tapi Boruto tidak menjawabnya. Dia justru memperingatkan Konohamaru untuk tetap fokus. Boruto berkata, fokuslah Konohamaru Sensei, jika tidak kau akan terbunuh. Lalu tiba-tiba Nishi merasakan sesuatu. Dengan panik dia berkata, hei, ada reaksi cakra. Itu adalah Sumeaka. Boruto mencoba menenangkannya. Dia berkata, tenanglah, dari mana dia akan muncul? Nishi berkata, aku tidak yakin. Itu ada di mana-mana. Kemudian terlihat sesuatu akan muncul dari Sumeato di samping kaki Boruto. Dan itu ternyata Sumeaka. Tidak hanya satu, tapi muncul banyak sekali Sumeaka yang berhasil mengepung Boruto dan yang lainnya. Boruto berkata, jadi mereka sudah muncul. Sarada, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi jumlah mereka. Sasaran akhir pria bertudung itu adalah kau. Serangan balik pasti akan datang menghampirimu. Sarada menerima peringatan Boruto itu. Sementara Konohamaru meminta Sumire untuk menghampirinya dan menjauh dari Boruto dan juga Sarada. Setelah itu salah satu Sumeaka mulai bergerak menyerang Boruto. Tapi dengan mudah Boruto menebas Sumeaka itu menggunakan Kusanaginya. Dan Boruto pun dengan cepat menebas yang lainnya juga. Tidak mau kalah dari Boruto, Sarada pun mulai menyerang Sumeaka yang datang ke arahnya dengan sebuah tendangan. Tapi sayangnya, muncul Hidari dari dada Sumeaka yang Sarada tendang. Hidari langsung menangkap kaki Sarada dan menahannya menggunakan tangan pohonnya. Melihat hal itu, Boruto langsung melempar shuriken tepat di belakang leher Sumeaka yang menjadi tempat munculnya Hidari tadi. Lalu Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsunya untuk menuju shuriken itu dan langsung melepaskan Rasengan dengan telak tepat di pundak Hidari. Tapi Hidari dengan cepat langsung masuk ke dalam Sumeato. Sarada sangat panik melihatnya. Dia berteriak, gawat, dia akan menyembuhkan diri. Saat itu Hidari ternyata kembali ke markas Shinju. Dia berada tepat di atas kotak hitam Daikokuten. Lalu akar-akar pohon bergerak menghampirinya dan menyentuh luka di pundak Hidari untuk menyembuhkannya. Setelah pulih total, Hidari kembali ke Konoha. Dia muncul dari Sumeato di belakang Boruto dan Sarada. Lalu Hidari menggunakan Rinnegan-nya dan kemudian muncul banyak sekali Sumeato di tanah di sekitar Boruto dan Sarada. Hidari pun kembali masuk ke dalam Sumeato itu. Lalu Sarada memiliki sebuah rencana. Dia berkata, Boruto, terbanglah ke udara. Aku akan mengalihkan perhatiannya di tanah. Saat dia menunjukkan diri, serang dia menggunakan Rasengan lagi. Tapi sayangnya Boruto tidak bisa melakukannya. Dia berkata, aku tidak bisa. Terbang bukan sebuah pilihan. Sarada kebingungan dengan ucapan Boruto itu. Lalu Boruto berkata, aku berniat akan menggunakan Uzuhiko dengan output maksimal. Aku akan menghabisinya dengan satu serangan. Sarada semakin bingung. Dia tidak mengerti apa itu Uzuhiko. Lalu Boruto menjelaskan dengan berkata, Uzuhiko menggunakan rotasi dan revolusi planet bersama dengan kekuatan gaya sentrifugal. Itu adalah sebuah Rasengan baru yang aku sebut Cakra Planet. Sarada berkata, bisakah kau mengalahkannya tanpa dia berlari ke Sumeatonya dalam satu serangan? Boruto yang saat itu sudah menyiapkan Uzuhiko-nya berkata, itu seharusnya bukan sebuah masalah selama aku melakukannya tanpa menahan diri. Bagaimanapun juga, kekuatan Uzuhiko tidak terbatas. Konohamaru yang mendengar percakapan mereka sangat kebingungan. Dia mencoba menerka dan mengamati situasi yang terjadi. Lalu Boruto berkata lagi, tapi aku harus menyerap Cakra Planet itu menggunakan kedua kakiku langsung dari tanah. Itulah kenapa aku tidak bisa terbang. Dan jika aku ingin mengalahkannya dalam satu pukulan, aku butuh lebih banyak cakra. Lalu Sarada berkata, jadi kau membutuhkanku untuk mengulur waktu. Baiklah. Tapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncul tangan Hidari yang sudah bersiap untuk menyerang mereka berdua menggunakan Chidori. Beruntung Konohamaru menyadarinya. Dia bergerak ke arah Boruto dan Sarada, lalu menggunakan penghalang anginnya lagi untuk melindungi Boruto dan Sarada dari Chidori milik Hidari. Melihat pergerakan Konohamaru itu, bukannya berterima kasih, tapi Boruto justru protes. Dia berkata kepada Konohamaru, kurasa aku sudah memberitahumu untuk menjaga Himawari. Konohamaru berkata, aku memutuskan apa yang aku ingin prioritaskan. Jika kau punya waktu untuk protes, lebih
Lebih baik kau segera menyelesaikan jutsumu itu. Dan lagi, di tengah perbincangan mereka, Hidari muncul tanpa terdeteksi dan kini langsung menangkap Sarada dari belakang menggunakan tangan pohonnya. Tapi kali ini Sarada cukup tenang. Dia bahkan bisa menggunakan Chidori Nagashi untuk lepas dari sergapan Hidari. Tidak hanya itu saja, Sarada menangkap tangan pohon Hidari lalu melemparnya ke udara ke arah Boruto sambil berteriak, "Boruto, masih berapa lama lagi?" Boruto berkata, "Sejujurnya, ini masih belum penuh, tapi aku sudah bisa melakukannya sekarang." Lalu sesaat setelah Hidari ada di hadapan Boruto, Boruto langsung menyerang Hidari menggunakan Rasengan Uzuhiko. Pusaran cakra dari kaki Boruto pun mulai tersalur ke tubuh Hidari, yang saat itu langsung menciptakan pusaran cakra yang sangat besar seperti angin tornado, di mana Hidari terperangkap di dalamnya. Dan tidak hanya itu saja, Hidari pun terkoyak-koyak di dalam pusaran cakra itu, seakan-akan ada bilah-bilah pisau tajam di dalamnya. Tubuh Hidari pun benar-benar hancur, tapi sayangnya dia masih hidup, walaupun hanya tersisa bagian tubuh atasnya saja dari dada ke atas, dengan hanya satu lengan. Hidari yang terjatuh ke tanah sudah bersiap untuk langsung masuk ke dalam Sumeato di bawah. Boruto panik melihat hal itu. Dia berkata, "Kita tidak punya waktu untuk melakukannya lagi." Lalu Boruto berlari ke arah jatuhnya Hidari sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu kabur." Tapi saat itu Boruto ternyata tidak sempat. Hidari pun sudah tinggal beberapa senti lagi masuk ke dalam Sumeato. Hanya saja, tiba-tiba Sumeato di sana semuanya mengecil dan menghilang. Hidari pun gagal masuk ke dalam Sumeatonya. Dia kini tergeletak di tanah. Lalu dari atas muncul Kawaki dan langsung menahan Hidari menggunakan tangan besarnya. Boruto cukup terkejut dengan kedatangan Kawaki itu. Kawaki berkata kepada Hidari, "Yo, sepertinya kau terlihat kesakitan. Aku akan membebaskanmu dari penderitaanmu." Dan boom, Kawaki meledakkan Hidari hingga tubuhnya benar-benar tidak tersisa dan hanya meninggalkan serpihan-serpihan kecil seperti debu. Konohamaru berkata, "Kita berhasil." Tapi mengejutkan, serpihan-serpihan yang seperti debu tadi tiba-tiba berkumpul dan bersatu membentuk sesuatu seperti buah cakra dengan duri dan matahari Nengan. Saat itu tanpa basa-basi, Boruto langsung menangkap buah cakra Hidari itu. Sementara Kawaki berkata, "Apa ini?" Kemudian Boruto mencoba mengkonfirmasi kepada Kashin Koji. Dia berkata melalui kataknya, "Bagaimana menurutmu? Apakah benar benda ini?" Kashin Koji yang saat itu masih berada di markas Orochimaru berkata, "Ya, benda itu terkonfirmasi. Tidak salah lagi, itu sama seperti yang aku lihat." Kemudian Boruto pun bersiap untuk menyimpannya. Tapi saat itu Kawaki menyentuh pundak Boruto sambil berkata, "Hei, tunggu dulu, jelaskan, benda apa ini?" Boruto berkata, "Itu adalah sesuatu yang aku butuhkan untuk menyelamatkan master yang sudah berubah menjadi pohon. Atau setidaknya itu yang aku dengar. Jika kau mengerti, biarkan aku pergi, Kawaki. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu." Kawaki berkata, "Kau dengar dari siapa? Siapa informanmu?" Belum sempat untuk berbicara, tiba-tiba ada sebuah serangan seperti laser yang mengenai dan menembus tubuh Boruto. Boruto pun tumbang dan buah cakra Hidari pun lepas darinya. Sarada sangat panik. Dia langsung menuju Boruto. Sementara Boruto sudah tergeletak di tanah dengan darah yang keluar dari mulutnya. Sumire pun berlari mendekati Boruto. Konohamaru pun ada di dekat Boruto dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu Kawaki menghubungi Delta dan menanyakan apa yang terjadi di lokasi Delta. Ternyata itu adalah ulah Jura. Dia menembakkan bijudama berbentuk laser dari lokasi dia bertarung dengan Himawari yang jaraknya jelas sangat jauh. Jura saat itu berkata, "Aku meleset dari titik vitalnya." Delta yang ditugaskan Kawaki untuk mengawasi Jura pun terkejut. Dia berkata, "Orang ini benar-benar gila, menembak dari jarak sejauh ini." Kemudian Sarada yang saat itu memegangi Boruto, dia seketika mengingat ucapan Boruto sebelumnya yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang Boruto butuhkan untuk menyelamatkan masternya yang sudah berubah menjadi pohon. Jadi tanpa basa-basi, Sarada meletakkan Boruto di tanah dan dia langsung menuju buah cakra Hidari untuk mengambilnya. Tapi saat dia akan mengambil buah cakra Hidari, Sarada pun terkena bijudama laser Jura yang menembus lengan kanannya yang saat itu sudah bersiap mengambil buah cakra Hidari. Konohamaru sangat panik melihat Sarada yang tertembak juga. Sementara buah cakra Hidari tiba-tiba terbang melayang menghampiri Jura. Buah cakra Hidari kini sudah berada di tangan Jura. Jura berkata, "Sialan Boruto, jadi dia tahu tentang The Soul Thorn ya." Itu membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar dari yang kuduga sebelumnya. Kawaki sendiri sudah lebih dari cukup untuk dijadikan makanan bagi Jubi. "Aku memutuskan untuk membunuhmu." Setelah itu kita diperlihatkan Jura yang memandang jauh ke arah Konoha. Dia sedang membidik Boruto untuk membunuh Boruto dengan tembakan laser selanjutnya. Jura berkata, "Orang yang menarik, sayang sekali kita harus berpisah. Selamat tinggal Otsutsuki Boruto." Tapi sesaat sebelum Jura melepaskan tembakannya, Shinjubag yang ternyata bernama Mamushi muncul di tubuh Jura. Mamushi berkata, "Apa aku mengganggu?" Lalu Jura berkata, "Mamushi, ada apa?" Setelah itu Mamushi memberitahu Jura bahwa Matsuri sudah kembali dan berdasarkan informasi yang Matsuri dapatkan, dia yakin bahwa Boruto memiliki sekutu yang membantunya.
Setelah mendengarnya, Jura merasa semuanya menjadi sangat masuk akal. Dia berkata, begitu rupanya, informasi tentang Togedama pun ternyata berasal dari sekutunya itu ya. Saat itu, Mamushi melihat Togedama yang sedang Jura pegang. Dia langsung berkata, "Oi, Togedama yang kau bawa ini, jangan-jangan si Hidari itu sudah kalah ya?" Jura tidak menjawab pertanyaan Mamushi. Dia hanya berkata, musuh kita bukan orang biasa, kita kembali dulu. Kita tidak boleh membiarkan Togedama Hidari membusuk. Setelah itu Jura kembali menatap ke arah Konoha sambil berkata, Otsutsuki Boruto, kau beruntung. Seakan-akan langit berkata padamu untuk tetap hidup. Mungkin ini yang kalian sebut dengan wahyu ilahi. Setelah itu terjadi kilas balik saat time skip. Tepatnya setelah Boruto ditinggal Sasuke yang berubah menjadi pohon. Saat itu Boruto dengan rambut panjangnya sedang bersembunyi dari kejaran para shinobi Konoha. Dia bersembunyi di balik batu dan menghapus cakra miliknya supaya tidak terdeteksi. Karena para shinobi saat itu benar-benar tidak tahu lokasi Boruto di mana. Mereka hanya berkata, dia pasti masih ada di sekitar sini. Ayo cepat kita cari. Lalu di tengah kegelisahan Boruto, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya sambil berkata, akhirnya ketemu juga kau, Boruto. Boruto pun menoleh dan dia dibuat terkejut karena yang ada di belakangnya dan berbicara kepadanya adalah seekor katak, yang mana itu adalah kata Kashinkoji. Kata Kashinkoji itu berkata, sekilas kulihat ada sekitar 20 orang yang mencarimu. Sepertinya kau terpojok ya, Boruto. Tapi kau tidak bisa membunuh mereka yang tidak berdosa. Boruto langsung berkata, siapa kau? Kata Kashinkoji mulai menjelaskan situasinya. Dia berkata, tenanglah, aku bukan musuhmu. Kalau aku salah satu dari tim pencari, aku pasti sudah melaporkanmu pada mereka sekarang. Dan bukan mengajakmu mengobrol santai seperti ini. Tapi saat itu Boruto masih kebingungan. Kali ini dia berkata, katakan, apa maumu? Kata Kashinkoji berkata, pertama-tama, kau harus kabur dari sini. Setelah itu baru kita bicara lagi. Letakkan tanganmu di atas punggung katak. Walaupun sudah mendengar penjelasan katak itu, Boruto masih terlihat ragu. Lalu kata Kashinkoji itu berkata lagi, kau tidak punya waktu untuk ragu. Kemanapun tujuanmu, sudah pasti jauh lebih baik daripada situasimu saat ini. Atau jangan-jangan, kau takut dengan katak ya? Setelah itu akhirnya Boruto meletakkan tangannya di punggung katak. Sementara di tempat lain, Kashinkoji mulai memanggil kataknya kembali menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Tidak lama kemudian, katak itu bersama Boruto pun muncul di hadapan Kashinkoji. Boruto langsung bertanya di mana tempat dia berada saat itu. Lalu Kashinkoji menjelaskan dengan berkata, kita di pinggiran negara angin. Salah satu bekas markas Orochimaru yang ditinggalkan. Selain lokasi aksesnya tidak mencolok, pintu keluar masuknya pun sudah kusamarkan menggunakan genjutsuku. Mereka tidak akan menemukan tempat ini dengan mudah. Lalu Boruto bertanya apakah katak yang menghampirinya tadi adalah alat ninja ilmiah. Kashinkoji langsung menjelaskan dengan berkata, secara struktur memang mirip seperti katak asli, tapi itu buatan manusia. Yang tadi berbicara denganmu bukan katak itu, melainkan aku yang mengendalikannya dari jarak jauh menggunakan cakraku. Lalu Boruto berkata, kau ini siapa? Kenapa kau tahu tentang aku? Setelah itu Kashinkoji mengambil potongan topengnya yang rusak, lalu memasang topeng itu di wajahnya sambil berkata, kalau begini, apa kau mengingatnya? Boruto langsung terkejut setelah melihatnya. Dia berkata, topeng itu, jangan-jangan kau. Kemudian Kashinkoji mulai memperkenalkan dirinya. Dia berkata, aku Kashinkoji, sang manusia buatan, yang terlahir dari tangan Amado. Mendengar hal itu, Boruto sangat terkejut dan cukup kesal. Dia berkata, Kashinkoji, mana mungkin aku lupa, kau orang yang sudah membunuh Aoochan. Kau juga mencoba membunuhku dan Konohamaru Sensei. Tapi saat itu Kashinkoji tidak menanggapinya dan justru mengkonfirmasi sesuatu kepada Boruto. Dia berkata, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah sejak lahir hingga saat ini, kau adalah Uzumaki Boruto? Boruto keheranan mendengar ucapan Kashinkoji itu. Lalu Kashinkoji melanjutkan ucapannya. Dia berkata, aku hanya ingin memastikan, jawablah dengan jujur. Merasa aneh dengan ucapan Kashinkoji, Boruto balik bertanya, apakah Kashinkoji mengetahui tentang Zeno? Kashinkoji terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan berkata, Zeno ya. Dalam ingatanku, kau adalah Boruto, wadah Ishiki yang kabur dari Kara. Yang ku tahu, Amado dan aku bekerja sama supaya kau bisa kabur dari sana. Tapi itu keliru kan? Tidak banyak yang ku ketahui tentang kekuatan yang kau sebut Zeno itu. Tapi aku paham seperti apa hasil dari kekuatan itu. Pada hari kau diusir dari desa, ingatan orang-orang mengenai dirimu dan Kawaki sudah berubah total. Boruto semakin keheranan mendengarnya. Lalu dia berkata, kenapa bisa? Padahal jelas-jelas ingatanmu juga sudah dipengaruhi Zeno. Tapi kenapa? Kenapa kau bisa memahami situasi sampai sejauh ini secara objektif? Kashinkoji dengan santainya berkata, karena aku sudah tahu sebelumnya bahwa kemungkinan hal ini akan terjadi sangat tinggi. Boruto yang mendengarnya semakin tidak mengerti dengan apa yang Kashinkoji ucapkan. Lalu Kashinkoji mulai meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dia berkata, aku belum menyampaikan permohonan maafku. Walaupun itu demi mengecoh Ishiki, aku tidak punya pilihan selain mematuhi misi dan bertarung melawan kalian. Aku benar-benar minta maaf. Boruto tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tahu situasi
situasinya. Dia pun berkata, "Aku juga seorang shinobi. Aku tahu betul betapa pentingnya sebuah misi. Selain itu, rasa frustasi karena tidak bisa menjelaskan posisi kita bukanlah hal baru lagi bagiku, karena aku pun merasakannya." Setelah itu, Kashin Koji mulai menjelaskan situasi dirinya kepada Boruto. Dia berkata, "Seperti yang sudah kau ketahui, aku dibuat oleh Amado tidak hanya untuk mengalahkan Ishiki, tapi juga untuk menghalangi rencana penanaman pohon Shinju yang bisa menghancurkan planet." Setelah itu terjadi kilas balik dalam kilas balik, yaitu saat Kashin Koji melawan Ishiki, yang menjadi titik balik dari semua kejadian yang terjadi saat ini. Saat itu Kashin Koji sudah terpojok. Dia berkata, "Kekuatannya melebihi perkiraanku. Karena itu, aku pun mengerti. Setelah berhasil menariknya keluar dari Jigen, maka peranku sudah selesai. Tidak ada rasa takut ataupun penyesalan. Selebihnya, kuserahkan pada Hokage dan yang lainnya. Kupikir aku hanya tinggal menunggu ajalku dengan tenang." Tapi mengejutkan, di saat Kashin Koji sudah pasrah, tiba-tiba muncul beberapa adegan masa depan di penglihatannya. Mulai dari Eida yang beraliansi dengan Konoha, Code yang menciptakan Sumeaka dari Jubi, pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki, Amado yang beraliansi dengan Konoha dan bekerja bersama Sumire, Boruto yang dikendalikan Momoshiki, Kawaki yang mengaktifkan karmanya, Ishiki yang mati di hadapan Kawaki, Code bersama para Sumeakanya, dan Eida mengaktifkan Zeno setelah dipicu oleh Kawaki. Saat itu Kashin Koji berkata, "Semua terjadi secara tiba-tiba. Begitu melihat rangkaian pemandangan yang muncul satu persatu di depan mataku, aku pun menyadarinya bahwa itu adalah sekilas gambaran realitas masa depan." Kashin Koji pun ternyata melihat kemunculan para Shinju dalam penglihatan masa depannya. Dan menariknya, dalam penglihatan itu, ada satu Shinju baru di luar 4 Shinju yang sudah muncul hingga saat ini. Shinju itu memiliki tanda di pipi dan matanya, yang terlihat seperti Shinki. Lalu Kashin Koji pun melihat pohon Shinju yang sudah tumbuh menjulang. Kashin Koji berkata, "Aku pun tersadar, walaupun Ishiki mati, semuanya masih belum berakhir. Selama Jubi itu sendiri tidak musnah, planet ini tetap berada dalam bahaya. Ya, masih ada yang harus aku lakukan. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini." Setelah itu kilas balik dalam kilas balik pun berakhir. Boruto termenung setelah mendengar cerita Kashin Koji. Setelah itu Kashin Koji berkata, "Lalu, untuk menguatkan keyakinan dan memperdalam pemahamanku akan kemampuan ini, aku membandingkan rangkaian pemandangan yang kulihat saat itu dengan keyakinan yang benar-benar terjadi." Lalu Boruto berkata, "Maksudmu, sejak awal kau sudah tahu bahwa posisiku dan Kawaki akan tertukar karena Zeno?" Kashin Koji menjawabnya dengan berkata, "Ya, itu benar. Tapi sebelum berbicara langsung denganmu seperti sekarang, aku pun tidak yakin, karena yang tertanam dalam pikiranku adalah sejak awal putra Hokage memang Kawaki." Lalu Boruto bertanya kemampuan seperti apa yang dimiliki Kashin Koji itu, dan kenapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Lalu Kashin Koji menjelaskan asal-usul dari kekuatannya. "Kau pernah mendengar dari Amado tentang Otsutsuki Shibai kan? Otsutsuki dari masa lampau yang dulu sudah menelan kehidupan di banyak planet, dan menguasai semua shinjutsu yang ada, hingga disebut sebagai dewa. Anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado sepertiku, kami semua menerima transplantasi sel Shibai. Tujuannya adalah untuk memanifestasikan satu dari banyak shinjutsu yang dia miliki. Tapi berhasil tidaknya mendapatkan kekuatan itu tergantung keberuntungan. Alhasil, Code mendapatkan kekuatan Sumiato, Daimon mendapatkan kekuatan yang bisa memantulkan semua serangan, dan Eida mendapatkan kekuatan ajaib layaknya dewa. Sedangkan Boro, Delta, dan aku tidak dianugerahi dengan shinjutsu. Tapi saat aku terpojok oleh Ishiki dan dalam keadaan sekarat, kekuatan itu tiba-tiba termanifestasi dalam diriku. Kekuatan untuk melihat semua masa depan yang mungkin terjadi, yaitu Jippo." Boruto yang mendengarnya terheran-heran. Dia berkata, "Semua masa depan yang mungkin terjadi katamu?" Lalu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, "Mungkin ini terdengar seperti hal yang sudah sewajarnya, tapi alur yang menghubungkan masa kini dan masa depan tidaklah tunggal. Banyak perkembangan cerita yang tereliminasi karena titik percabangan yang kompleks. Dengan kata lain, seperti permainan Battle Royale antar takdir. Sebagai contoh, salah satu masa depan yang sudah berhasil kita hindari adalah terbunuhnya Nanadaime Hokage. Ishiki bereinkarnasi ke dalam tubuh Kawaki. Lalu planet ini musnah karena pohon Shinju yang dia tanam." Mendengar masa depan yang Kashin Koji ceritakan itu, Boruto terlihat terkejut dan berkeringat. Lalu Kashin Koji berkata lagi, "Pada kenyataannya, sekarang hal itu tidak terjadi. Tapi saat itu kemungkinan terjadinya memang sangat tinggi. Biar ku berikan contoh yang lain. Pada hari saat Kawaki melenyapkan sosok Hokage, kau bertengkar dengan Kawaki. Alhasil kau terbunuh olehnya. Uchiha Sarada yang berusaha menghentikan kalian pun bernasib sama. Pada perkembangan ini, kau dan Kawaki tidak bertukar posisi. Setelah itu Kawaki bertarung tanpa harapan menang melawan Code yang memiliki kekuatan
kekuatan luar biasa. Kawaki pun kalah, lalu dilahap Jubi. Pada akhirnya planet ini musnah karena pohon Shinjo. Sulit untuk membuktikan apa yang hanya aku bisa lihat, apalagi jika perkembangan itu tidak terjadi. Yang perlu kau pahami adalah, dalam beberapa tahun terakhir, masa depan kita selalu berada dalam situasi di ujung tanduk. Saat itu Boruto benar-benar kebingungan, karena cerita Kashin Koji tidak masuk akal. Boruto berkata, cerita yang sulit dipercaya, tapi kau menangkap dengan akurat kondisi yang ditimbulkan Zeno. Aku tidak ingin beranggapan bahwa kau bisa melihat segala aspek dari masa depan, tapi harus kuakui bahwa kata-katamu bukan omong kosong yang tidak berdasar. Kashin Koji berkata, itu sudah cukup, terima kasih sudah mengerti. Tapi saat itu Boruto masih membahas kemampuan Kashin Koji itu. Dia berkata, tapi meskipun bisa melihat berbagai pola masa depan, ujung-ujungnya tetap terjadi juga kan? Lalu apa gunanya kekuatan itu? Kashin Koji berkata, kegunaan terbesarnya adalah informasi. Untukmu yang sedang dalam pelarian, resiko terjebak dalam situasi terpojok seperti tadi bisa dihindari. Boruto berkata, ya, aku merasa sangat tertolong. Setelah itu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya tentang keuntungan dari kemampuannya. Dia berkata, atau aku bisa mengajarkan teknik dan jutsu yang sudah kau kuasai di masa depan pada dirimu sekarang. Dengan begitu, kau akan bisa menguasainya lebih cepat dan efektivitas latihanmu pasti meningkat. Mendengar hal itu, Boruto terkejut dan terlihat bersemangat. Dia berkata, hei, tunggu, itu hebat sekali. Memangnya boleh seperti itu? Kashin Koji berkata lagi, secara kronologis tidak kontradiktif, tapi aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Dalam Jippo, hal seperti itu hanyalah prosedur dasar. Aku pun akan memberitahumu cara untuk menyelamatkan Uchiha Sasuke yang dijadikan pohon. Boruto yang tadi terlihat bersemangat kini langsung terkejut mendengarnya. Lalu Kashin Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, tapi pertama-tama, aku ingin kau tahu seperti apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di masa depan. Boruto semakin kebingungan, karena ternyata ada kemungkinan terburuk dari kemungkinan yang buruk. Lalu Kashin Koji mulai menjelaskan kemungkinan terburuk itu. Dia berkata, pertama-tama, Jubi akan lepas dari Code dan berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Mereka akan muncul di hadapan kita sebagai beberapa Shinju humanoid yang memiliki kehendaknya sendiri. Hal itu mungkin bisa dihindari jika kita bisa menghancurkan Jubi yang menjadi akar masalahnya sebelum itu terjadi. Tapi kemungkinan terjadinya sangat rendah. Para Shinju selalu muncul dalam hampir semua masa depan yang bisa kulihat, dan yang paling berbahaya adalah pemimpin mereka. Dia bernama Jura. Boruto, kau akan mati dibunuh olehnya. Boruto yang mendengar masa depan terburuk itu terlihat kaget. Lalu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, memang tidak semua yang kulihat seperti itu, tapi banyak masa depan yang berakhir seperti itu. Perkembangan setelahnya kurang lebih sama. Pada akhirnya Kawaki akan dilahap, dan planet ini akan musnah. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Masa depan terburuk tidak boleh terjadi. Seperti yang aku katakan tadi, ada banyak faktor yang bisa menentukan masa depan. Bahkan sekarang, saat kau mengetahui fakta ini pun, masa depan kita mengubah rutenya setiap detik. Boruto termenung sejenak setelah mendengarnya, tapi tidak lama kemudian dia berkata, Koji Ochan, biar ku beritahu kau satu hal. Tidak peduli meskipun itu strategi untuk mencegah rencana pohon Shinjo, aku tidak akan menyetujui pilihan untuk membunuh Kawaki, karena tujuanku adalah menyadarkan saudaraku yang bodoh itu dan menyatukan kembali keluarga Uzumaki sekali lagi. Setelah itu Boruto mengambil dan memasang ikat kepalanya sambil berkata, yang jelas, aku sudah paham bahwa Jubi adalah ancaman. Tanpa kau suruh pun, baik Code maupun Jubi akan kubereskan sekaligus. Kashin Koji yang mendengarnya hanya terdiam. Kilas balik pun berakhir. Kini kembali ke Konoha. Boruto masih dalam kondisi cukup kritis. Dia sedang dijaga oleh Sumire. Sumire meminta Boruto untuk tidak bergerak dulu, sementara Konohamaru sedang memeriksa luka Sarada. Menurut Konohamaru, tulang Sarada baik-baik saja, tapi justru syarafnya yang terluka. Hanya saja Sarada tidak peduli dengan lukanya sendiri. Dia justru meminta Konohamaru untuk membantu Boruto. Tidak lama dari itu, Himawari pun mulai tersadar. Dia langsung melihat ke sekelilingnya, lalu menemukan Sarada yang sedang terluka. Jadi dia tanpa basa-basi langsung berlari menuju Sarada dan mengabaikan Nishi yang saat itu menanyakan kondisinya. Saat itu Himawari langsung memegang tangan Sarada yang terluka dan menyalurkan cakra Kyuubi ke lukanya. Seketika luka itu pun tertutup dan sembuh total. Sarada yang melihat dan mengalaminya langsung bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia melihat tangannya sambil berkata, serius, lukanya sudah sembuh. Sementara Kawaki hanya melirik keheranan. Sedangkan Konohamaru terlihat panik karena sepertinya dia menyadari Himawari mengeluarkan cakra Kyuubi. Konohamaru berkata, apa yang terjadi, Himawari? Kau? Tapi saat itu Himawari hanya tersenyum sambil berkata, karena area lukanya kecil, kurasa dengan begini sudah tidak apa-apa. Mengetahui Himawari bisa menyembuhkan seseorang, Sumire
yang saat itu sedang mengurus Boruto pun langsung memanggil Himawari dan memintanya untuk menyembuhkan Boruto juga. Himawari terkejut karena baru sadar Boruto sudah kembali ke Konoha. Tapi saat Himawari melangkah untuk menuju Boruto, tiba-tiba Kawaki muncul untuk melarangnya. Kawaki berkata, "Tunggu Himawari, jangan dekati dia." Sarada yang melihatnya cukup kesal dengan sikap Kawaki itu. Tapi Kawaki langsung menjelaskan. Dia berkata, "Jangan salah paham, aku bukan melarang untuk menyembuhkannya. Sebelum itu, ada yang harus kita lakukan dulu. Benar kan Konohamaru?" Konohamaru pun mengiyakan ucapan Kawaki. Dia berkata, "Ya, kau benar. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali." Setelah itu Konohamaru langsung menuju Boruto dan meminta Sumire untuk menyingkir. Lalu dia memborgol tangan Boruto sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat kasar. Ini borgol penyegel ciptaan Amado. Ini borgol penyegel ciptaan Amado. Dengan begini, dia tidak akan bisa menggunakan jutsu apapun." Sarada mencoba untuk memprotes tindakan Konohamaru, tapi Konohamaru langsung berkata, "Jangan protes Sarada, ini hanya prosedur yang sesuai aturan. Kita akan menggali informasi yang dia punya dan melaporkannya kepada Hachidaime Hokage." Sedangkan Kawaki saat itu merogoh baju Boruto, lalu dia menemukan dan menangkap katak Kashinkoji. Kawaki menyadari katak itu milik Kashinkoji. Dia pun saat itu mungkin menyadari bahwa Boruto selama ini dibantu Kashinkoji. Setelah itu Kawaki langsung menghancurkan katak milik Kashinkoji itu. Konohamaru yang melihatnya bertanya ada apa, tapi Kawaki mengatakan tidak ada apa-apa. Sementara di markas Orochimaru, Kashinkoji terlihat kesal karena menurutnya situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Setelah itu kita beralih ke markas Shinjo. Jura sudah meletakkan Togedama Hidari di atas kotak hitam. Lalu batang-batang pohon mulai menuju Togedama Hidari dan menyalurkan sesuatu. Hingga akhirnya Hidari pun bangkit sepenuhnya. Setelah itu Jura langsung berkata, "Bagaimana Hidari? Apakah ada yang aneh?" Hidari menjawab, "Entahlah, aku tidak mengerti." Lalu Jura berkata, "Begitu ya? Kelihatannya kau punya kesadaran diri sebagai Hidari. Tidak masalah, kau tidak kehilangan identitasmu." Kemudian Matsuri menginterupsi pembicaraan Jura dan Hidari. Dia berkata, "Jura, sudah boleh kan? Itu yang di sana. Aku sudah tidak sabar ingin melihat sosok seperti apa yang akan muncul." Jura berkata, "Tidak masalah, panenlah." Lalu Matsuri langsung mengambil Togedama lainnya yang tumbuh di pohon yang ada di markas mereka. Dia pun meletakkan Togedama itu di atas kotak hitam. Matsuri, Jura, Hidari, dan Mamushi menatap ke arah Togedama itu. Lalu Jura berkata, "Kita harus memikirkan namanya." Setelah itu memperlihatkan Boruto yang berada di ruang interogasi sedang duduk di kursi tertunduk dengan kedua tangannya yang diborgol ke belakang. Dan saat itu Boruto perlahan mulai membuka matanya. Konohamaru dan Ibiki pun ada di sana ditugaskan untuk menginterogasi Boruto. Konohamaru berkata, "Sepertinya kau sudah sadar. Tak perlu khawatir, luka di perutmu sudah kami sembuhkan." Boruto tidak merespon ucapan Konohamaru, tapi dia mencoba menggerakkan tangannya yang terpasang borgol. Konohamaru berkata, "Itu borgol penyegel buatan Amado. Sekalipun kau berhasil membuat segel, kau tidak akan bisa mengaktifkan jutsu. Kau pun tidak akan bisa menggunakan teleportasi ruang dan waktu keahlianmu itu. Meskipun menggunakan sistem kontrol elektronik, borgol itu dirancang supaya tahan terhadap benturan. Jadi jangan coba-coba menghancurkannya. Yang ada kau hanya akan melukai lenganmu." Boruto ternyata tidak peduli dengan borgol penyegel itu. Dia justru langsung bertanya apakah yang lainnya baik-baik saja dan bagaimana dengan musuh. Konohamaru lalu memberitahu Boruto bahwa musuh sudah menghilang dan untuk saat ini Konoha tidak menemukan reaksi cakra dari mereka di desa ataupun di sekitarnya. Sementara dalam pertempuran, meskipun beberapa shinobi terbunuh, tapi Sarada dan Himawari yang menjadi target mereka. Lalu trio Inoshikacho baik-baik saja. Setelah itu kita diperlihatkan Inojin yang sedang berada di rumah sakit dan masih dirawat oleh Sakura. Sakura sangat takjub dengan kondisi Inojin setelah dia mengecek bekas luka tusuk di tubuh Inojin. Sakura berkata, "Hebat, lukanya tertutup sempurna, seolah-olah tubuhnya tidak pernah tertusuk sama sekali." Di sana ternyata ada Ino dan Himawari beserta tim 10 lainnya yaitu Shikadai dan Chocho. Lalu Chocho berkata, "Kalau begitu, apakah dia sudah tidak apa-apa? Soalnya dia sama sekali tidak bereaksi." Lalu Ino berkata, "Apa kesadarannya bisa kembali?" Sakura pun menjelaskan kondisi tubuh Inojin. Dia berkata, "Sepertinya aliran cakranya sempat terputus, tapi tidak apa-apa. Jika aliran cakranya kembali normal, perlahan dia akan siuman. Membawanya ke rumah sakit adalah keputusan yang tepat." Mendengar hal itu, Himawari terlihat sangat senang. Dia berkata, "Syukurlah." Sementara Ino justru terlihat merenungkan sesuatu seakan-akan ada hal yang mengganjal di pikirannya. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Konohamaru berkata, "Boruto, akhirnya kita bisa mengobrol dengan santai. Ada begitu banyak hal yang ingin kami tanyakan. Pertama, tentang mereka yang menyerang Konoha. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka mengincar Sarada
Sarada dan Himawari. Ternyata saat itu interogasi Boruto diperdengarkan ke beberapa orang seperti tetua Konoha yaitu Homura dan Koharu, lalu Amado dan juga Shikamaru yang bahkan langsung memantau jalannya interogasi dari kaca di luar ruangan. Sementara Kawaki sedang bersama Eida dan Daemon di rumah persinggahan mereka. Tapi Eida memantau jalannya interogasi menggunakan kekuatan mata Senringannya. Lalu Eida berkata, interogasi Boruto sudah dimulai. Tapi Kawaki saat itu seakan-akan tidak peduli. Dia hanya duduk diam saja. Lalu Daemon mulai memancing amarah Kawaki dengan berkata, bukankah ini gawat Kawaki? Apa yang akan kau lakukan? Boruto bisa saja menceritakan semuanya kepada mereka. Meskipun aku rasa tidak akan ada orang yang percaya jika posisi kalian yang tertukar. Tapi aku penasaran apa reaksi mereka jika tahu bahwa isu tentang Boruto yang sudah membunuh Nanadaime Hokage hanyalah kebohongan yang kau buat. Mendengar itu, Eida langsung mencoba menghentikan ocehan Daemon dengan berkata, aku sudah memberitahumu untuk tidak membicarakan hal itu kan Daemon? Jangan mengolok-olok Kawaki. Tapi saat itu dengan tenang Kawaki berkata, tidak akan ada yang berubah. Apapun yang dia katakan tidak mengubah fakta bahwa dialah penyebab menghilangnya Nanadaime Hokage. Otsutsuki berbahaya yang bisa lepas kendali kapan saja. Itulah dia, cepat atau lambat. Tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, kita perlu menggali informasi yang dia miliki untuk mengatasi para monster misterius itu. Ternyata Mitsuki pun ada bersama Kawaki dan yang lainnya, tapi dia berada di balkon, terlihat sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Boruto sudah menceritakan informasi yang dia ketahui tentang para Shinju kepada Konohamaru dan Ibiki. Konohamaru terkejut mendengarnya. Dia berkata, Shinju yang memiliki ego, Shinju humanoid. Lalu Boruto berkata, ya, mereka adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilahap Jubi dan menjadi pohon. Hidari yang kita lawan tadi menjadikan Sasuke Ochang sebagai modelnya. Aku juga sudah mengkonfirmasi ada Shinju bernama Matsuri yang menjadikan Moigi Sensei sebagai modelnya. Hati-hatilah Konohamaru Sensei, target yang ingin dilahap Matsuri adalah kau. Konohamaru kebingungan mendengar hal itu. Lalu Amado ikut berkomentar. Dia berkata, tujuan awal Jubi adalah melahap Otsutsuki lalu menjadi pohon Shinju dan menancapkan akar-akarnya ke tanah. Hal itu dilakukan untuk menyerap semua kehidupan planet dan menghasilkan buah cakra. Mereka melakukan hal itu secara naluri, tapi saat ini mereka sudah mendapatkan akal. Kita tidak bisa menganggap mereka sebagai binatang buas yang hanya bertindak mengikuti naluri. Biasanya rasa ingin tahu yang tinggi menuntut perubahan emosi dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, informasi. Kemungkinan itu yang mereka inginkan. Konohamaru semakin terkejut dan bingung. Dia berkata, maksudmu, mereka mencoba mendapatkan informasi dengan melahap Sarada, Himawari, dan juga aku. Lalu Boruto berkata, kemungkinan seperti itu. Jura, pemimpin yang menyatukan mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan itu. Eksistensinya tidak berdasarkan model seperti Sasuke Sensei dan Moigi Sensei. Dia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Bisa dikatakan dia adalah sumber masalah dari bahaya yang sedang kita hadapi. Singkatnya, jika Jura bisa dikalahkan, bisa dikatakan planet ini akan selamat dari bahaya. Semua orang keheranan mendengarnya. Lalu Konohamaru langsung bertanya, kenapa? Kenapa kau bisa begitu yakin? Kenapa kau bisa tahu hal itu? Bagaimana caranya kau mendapatkan informasi itu? Jawablah Boruto, kami akan memutuskan percaya atau tidak pada ceritamu setelah mendengarkan jawabanmu. Setelah itu, akhirnya Boruto memberitahu Konohamaru dengan berkata, sumber informasiku adalah seorang pria. Tapi maaf, aku tidak bisa memberitahu identitasnya. Dia tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Konohamaru kecewa mendengar jawaban Boruto. Dia berkata, tidak bisa seperti itu. Kau pikir omong kosong seorang buronan pengkhianat akan kami percayai semudah itu? Boruto membalas ucapan Konohamaru dengan berkata, sama saja kan, kalian mengincar nyawaku, tapi kalian membiarkanku hidup hanya karena aku memiliki informasi. Bukankah begitu? Akhirnya setelah itu tetua Konoha mulai berkomentar. Homura berkata, jangan lancang kau pemberontak. Apapun yang diincar para monster itu, langkah yang akan diambil Konoha tidak akan berubah. Kami akan menyingkirkan elemen musuh dengan sekuat tenaga. Hanya itu, tentu saja kau termasuk salah satunya Boruto si pemberontak. Tidak peduli apa yang kau katakan atau tidak kau katakan. Yang manapun itu, jangan harap kau bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Tidak hanya Homura, Koharu pun ikut berbicara. Dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Boruto. Dia berkata, Boruto, oleh karena itu aku ingin bertanya kepadamu. Bicaralah dari lubuk hatimu, tergantung jawaban yang kau berikan. Kami bisa saja membunuhmu tanpa penderitaan. Jawablah Boruto, kenapa kau membunuh Nanadaime Hokage Uzumaki Naruto? Shikamaru yang mendengar pertanyaan itu tiba-tiba terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian
Kemudian dia mengingat momen saat dia berkomunikasi dengan Boruto secara rahasia sebelumnya melalui Shindensin no Jutsu milik Ino. Saat itu dia berkata, "Aku mengerti perasaanmu kalau kau tidak bermaksud membunuh Kawaki. Tapi Boruto, tentang Naruto, aku ingin memintamu untuk tetap menjadi kambing hitam selama pengaruh bla 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 berpusat pada Kawaki. Aku tidak ingin membuatnya merasa dicurigai. Dengan kata lain, untuk saat ini kita tidak bisa membiarkan apa yang sudah dia lakukan terungkap. Kau tetap akan kami perlakukan seperti buronan. Apa kau tidak masalah dengan itu?" Boruto menjawab, "Tidak masalah. Sejak awal aku bermaksud seperti itu. Oh ya, bla 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 yang dimaksud Shikamaru di sini kemungkinan adalah Zeno. Shikamaru sudah mulai melupakan konteks tentang Zeno karena Zeno sudah mulai memanipulasi ingatannya dengan menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengannya." Setelah mengingat hal itu, Shikamaru terlihat pusing dan kebingungan. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa? Pengaruh yang berpusat kepada Kawaki? Pengaruh apa? Atas dasar apa aku mempercayai Boruto? Tidak bisa. Aku tidak mengerti. Tapi dia adalah Uzumaki Boruto. Entah bagaimana, meskipun tanpa alasan, aku ingat bahwa aku sudah memutuskan untuk mempercayai hal itu. Dengan mempercayai asumsi itu, aku tahu semuanya akan masuk akal. Uzumaki Boruto, aku tidak bisa membiarkannya mati di tempat ini." Setelah itu Boruto memberikan jawabannya. Dia berkata, "Aku tidak membunuhnya. Nanadaime Hokage dan istrinya masih hidup. Mereka baik-baik saja dan berada di tempat yang aman." Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu Koharu menanggapi jawaban Boruto dengan berkata, "Kupikir kau akan berbicara apa? Baik-baik saja di tempat yang aman katamu. Katakan, di mana itu? Kenapa dia harus bersembunyi?" Tapi saat itu Boruto menolak untuk menjawabnya. Dia berkata, "Aku tidak berniat mengatakannya." Eida yang mendengar interogasi Boruto pun hanya terdiam, sementara Kawaki masih duduk dengan santainya. Kembali ke ruang interogasi, Homura berkata lagi, "Di saat seperti ini pun kau masih berbohong ya? Aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi kepadamu." Boruto membalasnya dengan berkata, "Aku hanya mengatakan kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam ucapanku." Lalu Homura berkata, "Bocah, kau begitu ingin mati menderita ya?" Setelah itu Ibiki menghampiri Boruto sambil berkata, "Tekadmu boleh juga, memang harus seperti itu. Akhirnya kita bisa memulai interogasi yang sebenarnya. Benar kan Boruto?" Melihat Ibiki mulai bertindak, Shikamaru langsung menghubungi Ino secara diam-diam. Shikamaru berkata, "Ino, ini aku. Bagaimana kondisi Inojin?" Ino berkata, "Ya, dia baik-baik saja. Sekarang masih tidur, tapi sudah stabil." Shikamaru berkata, "Begitu ya, syukurlah." Di sini Ino tahu maksud dari Shikamaru. Dia berkata, "Sudahlah, langsung saja ke topik utamanya. Ini tentang Boruto kan?" Shikamaru berkata, "Ya, situasinya gawat. Seperti biasa, aku ingin bicara dengannya secara rahasia. Tolong sambungkan komunikasi ini pada dia sekarang juga." Ino bertanya, "Apakah itu perintah sebagai Hokage?" Mendengar pertanyaan Ino, Shikamaru termenung. Lalu Ino melanjutkan ucapannya. Dia berkata, "Aku sudah katakan kan, penggunaan Shindensin no Jutsu secara personal itu melanggar peraturan. Aku pun memiliki kewajiban melaporkan isi dari setiap komunikasi yang terjadi. Bahkan dengan kita bicara seperti ini pun, kita sudah melanggar 5 aturan." Lalu Shikamaru berkata, "Aku sudah mengatakannya, ini adalah misi super rahasia, hanya kau yang bisa melakukannya." Ino kembali berkata, "Aku ini khawatir padamu. Kenapa kau sampai sebegitunya membantu Boruto? Aku sama sekali tidak paham." Shikamaru membalasnya, "Ino, aku paham bahwa ini sulit dipercaya, tapi kumohon percayalah padaku. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan perintah sebagai Hokage, melainkan permohonan dari seorang teman." Hanya saja Ino masih tidak mau menuruti permohonan Shikamaru itu. Dia berkata, "Dinginkan kepalamu Shikamaru. Kita tidak boleh terus melanjutkan hal seperti ini. Maaf, tapi kali ini aku tidak bisa membantumu." Shikamaru pun panik karena Ino langsung memutus komunikasi mereka. Kembali ke ruang interogasi, Ibiki sudah berada di belakang Boruto. Dia berkata, "Jika benar Nanadaime Hokage baik-baik saja, cepat katakan di mana dia. Jika kau tidak bisa mengatakannya, tentu saja alasanmu tidak bisa diterima. Kau hanya akan mati dengan dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage." Tapi saat itu Boruto benar-benar diam 1000 bahasa. Hingga akhirnya Ibiki mulai melakukan penyiksaan fisik supaya Boruto mau berbicara. Ibiki menghantamkan wajah Boruto ke meja dengan sangat keras. Lalu sambil mencengkram kepala Boruto dan mengangkatnya, Ibiki berkata, "Dengar Boruto, selama 3 tahun ini aku sudah gatal ingin menghajarmu yang sudah membunuh Naruto." Tapi dengan santainya Boruto justru meledek Ibiki dengan berkata, "Senggang sekali waktumu, aku jadi iri." Mendengar ucapan Boruto itu, Ibiki semakin kesal. Dia pun langsung menghajar wajah Boruto dengan sangat keras, lalu meninju perut Boruto juga dengan sangat keras. Hanya saja penyiksaan itu masih belum bisa membuat Boruto untuk berbicara. Ibiki berkata, "Ekspresi yang bagus, tapi kira-kira sampai kapan kau bisa bertahan?" Lalu tiba-tiba Shikamaru menginterupsi. Dia berkata, "Ibiki, cukup, percuma saja. Dia bukan orang yang akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Kita gunakan racun. Panggil Mitsuki." Konohamaru tidak setuju dengan perintah Shikamaru. Dia berkata,
berkata, "Hachidaime, itu tidak bisa. Mitsuki sangat ingin membunuhnya. Bisa saja dia langsung membunuh Boruto begitu melihat wajahnya. Kalau sudah begitu, bukan interogasi lagi namanya." Shikamaru berkata, "Tidak masalah, aku yang akan tanggung jawab. Cepat panggil Mitsuki." Eida yang melihat kejadian itu berkata, "Boruto sepertinya tidak berniat menceritakan kepada mereka tentang apa yang Kawaki lakukan." Mendengar hal itu, Kawaki yang sedari tadi bersantai, kali ini cukup terkejut dan bertanya apa maksudnya. Lalu Eida menjelaskan bahwa sepertinya Boruto sedang berusaha melindungi posisi Kawaki di Konoha. Daemon pun keheranan. Dia berkata, "Apa maksudnya itu? Kenapa dia melakukan hal itu? Aku tidak mengerti jalan pikiran Boruto." Sedangkan Kawaki terlihat memikirkan sesuatu. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Mitsuki pun tiba. Shikamaru sudah membukakan pintu untuk Mitsuki dengan memasukkan sebuah kode. Lalu dia langsung meminta Mitsuki untuk masuk. Tapi sesaat sebelum masuk, Shikamaru menyerahkan sesuatu kepada Mitsuki langsung ke tangannya. Shikamaru berkata, "Mitsuki, kita adalah shinobi. Lalu ini adalah misi. Kendalikan perasaanmu, lalu laksanakan tugasmu. Mengerti?" Setelah itu Mitsuki pun masuk ke dalam ruang interogasi. Konohamaru langsung memberikan wejangan kepada Mitsuki. Dia berkata, "Dengarkan aku Mitsuki. Boruto adalah saksi yang berharga. Ada kemungkinan dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha. Tujuan kita adalah menggali informasi itu. Jangan sampai kau membunuhnya." Tapi saat itu Boruto justru memancing keributan dengan Mitsuki. Boruto berkata, "Oi Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu itu seperti orang bodoh?" Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Mitsuki langsung menggunakan Sage modenya. Dia langsung menyergap Boruto untuk memberikan racunnya. Konohamaru pun panik. Dia berteriak memanggil Mitsuki. Sementara Mitsuki merespon ucapan Boruto sebelumnya dengan berkata, "Hanya itu yang ingin kau katakan? Dasar pemberontak tak tahu terima kasih." Lalu Ibiki memegang Mitsuki dan mencoba untuk menariknya dari Boruto sambil berkata, "Siap, hoi, hentikan itu." Tapi mengejutkan, Mitsuki justru mengeluarkan ular kecilnya yang dia perintahkan untuk membuka borgol Boruto dengan memasukkan sebuah kode. Borgol Boruto pun lepas dengan mudah. Lalu Mitsuki berbisik kepada Boruto, "Barang-barangmu ada di ruang keamanan bagian barat. Penjaganya ada 2 orang." Setelah itu Ibiki berhasil menarik Mitsuki. Konohamaru berkata, "Siap, sudah kukatakan kan sebelumnya." Tapi saat itu semuanya dibuat terkejut karena Boruto sudah bersiap dengan segel tangannya untuk melakukan teleportasi menggunakan Hiraishin no Jutsu. Boruto berkata, "Aku katakan sekali lagi kepada kalian, aku tidak menganggap kalian sebagai musuh. Aku akan memberi kalian informasi sesuai dengan kebutuhan menurut penilaianku. Bagaimana kalian memanfaatkan informasi itu? Semuanya terserah pada kalian." Setelah mengatakan itu, Boruto langsung pergi menghilang. Konohamaru terkejut karena dia melihat borgol penyegelnya benar-benar terbuka. Dia berkata, "Yang benar saja, borgol penyegelnya bisa lepas." Ibiki berkata, "Bukankah benda ini seharusnya tahan terhadap benturan kuat sekalipun?" Amado sialan, ternyata itu hanya omong kosong. Kemudian Konohamaru berkata di dalam hatinya, "Jangan-jangan Mitsuki yang membukanya." Tidak, itu mustahil. Yang tahu 4 digit kode pembuka kuncinya hanya aku, Ibiki, dan Hachidaime Hokage. Lagi pula, Mitsuki tidak punya alasan untuk menyelamatkan Boruto. Tapi ternyata sesuatu yang Shikamaru berikan kepada Mitsuki sebelum masuk adalah secari kertas bertuliskan 4 digit angka, yang mana itu adalah kode pembuka kuncinya. Setelah itu kita melihat Boruto sudah tiba di ruang keamanan bagian barat, dan di sana ternyata memang dijaga oleh 2 penjaga. 2 penjaga itu terkejut dan panik melihat Boruto tiba-tiba muncul di sana. Tapi Boruto langsung mengambil kusanagi dan jubahnya sambil berkata, "Tenang saja, ini bukan salah kalian." Setelah itu Boruto langsung pergi menghilang menggunakan Hiraishin no Jutsunya lagi. Kembali ke ruang interogasi, Mitsuki dengan wajah polosnya meminta maaf kepada Konohamaru dengan alasan dia terbawa emosi. Tapi Konohamaru tidak menyalahkannya karena itu sudah terjadi, dan yang meminta Mitsuki datang adalah Hachidaime Hokage. Jadi Konohamaru meminta Mitsuki untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi para tetua sangat kecewa. Koharu berkata, "Ini kesalahan besar." Lalu Homura berkata, "Peluang emas kita untuk menghabisinya hilang begitu saja." Shikamaru yang mendengar kekecewaan para tetua langsung meminta maaf dan menyatakan bahwa mereka akan langsung mencari Boruto. Tapi Koharu berkata, "Daimyo pasti marah besar. Berhati-hatilah Shikamaru. Kejadian kali ini akan mempengaruhimu di kemudian hari." Setelah itu Shikamaru kembali ke ruangannya. Dan di saat Shikamaru sedang memikirkan sesuatu, terjadi keributan di luar ruangan Hokage. Karena Sarada dan Sumire memaksa masuk untuk menemui Shikamaru. Padahal saat itu sudah ditahan oleh penjaga. Tapi akhirnya Shikamaru memberi izin kepada mereka untuk masuk. Sarada tanpa basa-basi langsung menanyakan bagaimana tentang interogasi Boruto. Shikamaru memberitahu Sarada bahwa Boruto sudah melarikan diri. Sarada memang terkejut mendengarnya, tapi ada rasa tenang di hatinya setelah mengetahui Boruto berhasil kabur. Kemudian tiba-tiba divisi sensor menghubungi Shikamaru bahwa Kankuro dari Sunagakure mengirim pesan darurat. Mendengar hal itu, Shikamaru langsung meminta divisi sensor untuk menyambungkan komunikasinya kepada Kankuro. Setelah terhubung, Kankuro berkata, "Sudah lama sekali kita tidak berkomunikasi
komunikasi Shikamaru. Maaf tiba-tiba seperti ini. Shikamaru bertanya ada apa. Lalu Kankuro menjelaskan bahwa ada yang datang menyerang Gaara dan Shinki putra angkatnya. Untungnya mereka berdua masih hidup. Tapi kondisi Shinki saat ini, gejalanya seperti pohon itu. Detailnya akan kujelaskan nanti. Maaf jika aku lancang, tapi kami membutuhkan bantuan kalian. Setelah itu kita akhirnya diperlihatkan sosok Shinju baru yang dibangkitkan oleh Matsuri. Jura yang ada di hadapannya bersama ketiga Shinju lainnya berkata, akhirnya kau bangun juga. Bagaimana kondisimu, Ryu? Nama dari Shinju baru itu ternyata adalah Ryu. Setelah itu memperlihatkan kilas balik yang menceritakan bagaimana Shinki bisa tergigit Sumeaka di sebuah tempat di negeri angin, tepatnya di sebuah gua yang terlihat seperti bekas markas Orochimaru. Shinki dan timnya yaitu Yodo dan Araya terperangkap dalam bola pasir. Shinki berteriak, apa yang ayah lakukan? Tolong lepaskan bola pasir ini, biarkan kami ikut bertarung. Shinki ternyata sedang berbicara kepada Gaara yang saat itu ada di depannya, yang sedang memegangi perutnya yang terluka. Gaara berkata, tidak bisa, kalian akan kubawa sampai pintu keluar. Sebagai Kazekage, kuperintahkan kepada kalian untuk segera lari dari sini. Mendengar itu, Shinki hanya bisa berteriak memanggil ayahnya. Lalu tidak lama dari itu, muncul Matsuri yang ternyata sedang berhadapan dengan mereka. Matsuri berkata, makanya aku sudah katakan kan, tujuanku kesini hanya untuk melacak jejak Boruto dan rekannya. Aku tidak peduli dengan kalian. Omong-omong, jika lukamu tidak segera ditangani, kau bisa mati. Sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan sisa waktumu untuk melindungi anak-anak di belakangmu. Lalu dengan terengah-engah Gaara berkata, justru itu tidak akan kubiarkan mereka kehilangan masa depan karena hal seperti ini, walaupun nyawaku sebagai taruhannya. Matsuri menanggapi ucapan Gaara dengan berkata, tidak masalah, asal kau tidak melawan, mereka akan kubiarkan hidup. Lalu tanpa pikir panjang, Gaara mulai menjauhkan Shinki dan yang lainnya menuju pintu keluar. Yodo pun hanya bisa berteriak memanggil Kazekage-nya itu. Lalu Gaara berkata, masa depan Sunagakure kutitipkan pada kalian. Setelah itu para Sumeaka mulai mendekati Gaara yang terluka dan bahkan sudah bersiap untuk menggigitnya. Tapi saat itu Shinki bisa melepaskan tangannya dari bola pasir. Lalu dengan pasir besinya, dia menghancurkan bola pasir yang mengurungnya. Setelah itu dia menggunakan Jitetsu Ryufusho untuk melindungi Gaara dengan menyegelnya di dalam sebuah bola pasir besi. Gaara yang melihat itu mencoba meneriaki Shinki untuk menghentikan tindakannya. Tapi Shinki tidak peduli. Dia tetap menyegel Gaara sambil berkata, peran ayah masih dibutuhkan untuk masa depan Sunagakure. Matsuri yang melihat itu berkata, ya ampun, anak yang nakal sekali. Kau harus mengikuti perintah ayahmu. Dan saat itu benar saja, hal yang dikhawatirkan Gaara terjadi. Karena sedang fokus dengan jutsunya untuk melindungi Gaara, Shinki pun lengah dan akhirnya tergigit oleh Sumeaka. Yodo dan Araya yang saat itu sudah terlepas dari bola pasir pun langsung berteriak memanggil Shinki. Dan Yodo bahkan mencoba menghampirinya. Tapi Araya langsung menahan Yodo. Tidak lama dari itu, Shinki pun mulai dilahap dan berubah menjadi pohon. Lalu dengan paniknya, Shinki berteriak kepada Yodo untuk tidak memperdulikannya. Dan mereka harus segera pergi memberitahu Kankuro. Tapi Yodo saat itu masih berusaha untuk mendekati Shinki. Beruntung Araya menahannya dengan cukup kuat. Kemudian dengan kesadaran yang tersisa, Shinki masih sempat memperkuat segel yang dia buat untuk Gaara. Dan Gaara pun berhasil disegel dengan sempurna di dalam bola pasir besi. Matsuri pun terlihat heran melihat bola pasir itu. Dia menghampirinya lalu menyentuhnya sambil berkata, Fuin jutsunya masih aktif, padahal dia sudah menjadi pohon. Jadi ini tipe jutsu yang tetap aktif selama penggunanya masih hidup ya. Dia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi ayahnya. Tekad yang bagus. Sepertinya menarik jika dia menjadi rekan kami. Setelah itu kilas balik pun berakhir. Kembali ke Konoha yang masih memperlihatkan komunikasi Shikamaru dan Kankuro. Kankuro berkata, menurut laporan tim lainnya, walaupun sudah dijadikan pohon, sepertinya Shinki masih hidup. Berkat Fuin Jutsu milik Shinki, Gaara pun lolos dari maut walaupun dalam keadaan sekarat. Tapi kami tidak bisa menolong Gaara, karena yang bisa melepaskan Fuin Jutsu itu hanya Shinki seorang. Jadi pertama-tama, untuk menolong Gaara, kami harus mengembalikan Shinki seperti semula. Jika kalian tahu caranya, tolong beritahu aku. Lalu Shikamaru berkata, baiklah, aku sudah paham situasi kalian. Tapi Kankuro, ada satu hal yang ingin kupastikan. Setelah kejadian itu, apakah ada yang melihat kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang sama dengan Shinki? Kankuro menjawab, tidak. Sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Shikamaru berkata, baguslah kalau begitu. Tapi kuharap kalian tetap waspada. Saat ini kami masih menginvestigasi tentang gejala pohon itu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan menganalisa informasi yang ada. Jika ada fakta baru yang kami temukan, akan
akan segera kuinfokan lagi. Lalu Kankuro berkata, mohon kerjasamanya. Oh iya, satu lagi Shikamaru. Untuk sementara, tolong rahasiakan ini dari Temari. Kau tidak ingin membuatnya khawatir kan? Shikamaru menjawab, ya, aku mengerti. Setelah itu sambungan komunikasi pun terputus. Sarada yang masih ada di ruangan Hokage terlihat cukup khawatir. Dia berkata, jangan-jangan jumlah makhluk itu semakin bertambah ya? Shikamaru menjawab, hal itu bisa saja terjadi. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dengar teman-teman, saat Boruto melakukan kontak dengan kalian, pastikan kalian melapor kepadaku. Seremeh apapun itu tidak masalah. Saat ini kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Sarada saat itu hanya diam saja, tapi Sumire mengiyakan perintah Shikamaru itu. Kemudian mereka berdua pun keluar dari ruangan Hokage. Lalu terlihat katak milik Kashinkoji berada di bawah meja Shikamaru. Kemudian beralih ke markas Shinju. Ryo masih berdiri di atas kotak hitam Sumeato. Dia berkata, Ryo, apakah itu namaku? Jura menjawab, ya, aku yang memberimu nama itu. Karena nama adalah informasi paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu. Lalu Ryo kembali berkata, Ryo ya, sepertinya Jura Senpai memahamiku dengan baik. Aku menyukainya. Matsuri yang melihat tingkah Ryo cukup heran. Dia berkata, sikap macam apa itu? Lalu tiba-tiba Ryo meminta mereka semua untuk diam sejenak. Dia berkata, Senpai Tachi, tolong tunggu sebentar. Lalu Ryo mengeluarkan pasir besi dari punggungnya yang dia arahkan ke dalam kotak hitam Sumeato. Karena di sana ada sebuah mata yang sedang mengintai. Dan tidak lama kemudian, Ryo menarik kode dari dalam kotak hitam Sumeato itu. Shinju lainnya cukup heran saat melihat kode ditarik keluar. Sementara kode saat itu masih tercekik pasir besi milik Ryo. Kode berkata, sial, lepaskan aku. Ryo berkata, dia ini siapa? Dari tadi dia terus menguping pembicaraan kita. Lalu Jura berkata, tidak apa-apa, lepaskan dia. Dia adalah kode. Kita semua yang ada di sini berhutang budi kepadanya. Setelah mendengar ucapan Jura, Ryo langsung melepaskan kode. Lalu Jura berkata, kode, sedang apa kau di sini? Ada perlu apa dengan kami? Kode berkata, persetan dengan kalian. Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki? Jura berkata, kami berniat untuk melakukan itu nanti. Tapi saat ini masih ada urusan lain yang menjadi prioritas kami. Karena itu urusan Otsutsuki kami tunda dulu. Kau dendam kepada Boruto kan? Bagi kami, Boruto adalah objek yang harus dimusnahkan. Kami tidak akan menghentikanmu kalau kau ingin membunuhnya. Kawaki saja cukup untuk menjadi makanan. Lalu Code berkata, seenaknya saja. Memangnya kau pikir kau siapa? Akan kubunuh atau tidak? Itu akan kutentukan sendiri. Kalian para monster hanya perlu mendedikasikan diri untuk melahap Otsutsuki. Setidaknya, camkan baik-baik dalam ingatan kalian. Yang akan memakan buah cakra adalah aku. Akulah yang akan menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Ishiki. Lalu Jura berkata, buah cakra ya? Gumpalan energi dengan tingkat kepadatan tinggi yang mengandung informasi genetik dari semua makhluk hidup di planet ini. Kira-kira, apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya? Mendengar itu, Code pun cukup terpancing. Dia berkata, jadi dengan kata lain kau berniat menentangku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Kemudian Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu dia mengeluarkan Sumeato di tanah dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Sumeato itu. Tangan Code muncul di dada Jura dan langsung menyerang wajah Jura. Tapi dengan Rinnegan-nya, Jura memotong tangan Code itu. Code pun kehilangan tangannya dan dia terlihat menjerit kesakitan. Kemudian Jura berkata, Code, kami berterima kasih kepadamu. Kau sudah memberi kami kebebasan berpikir. Berkat hal itu, kami bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan stimulasi. Tapi sepertinya kau sedikit kekurangan stimulasi dalam hidupmu. Karena itulah, wahai penyelamat kami, dengan penuh rasa hormat, kuberikan sebuah tugas kepadamu. Otsutsuki Boruto dan juga rekan misterius yang membantunya. Aku ingin kau menemukan dan menghabisi mereka. Sebagai imbalannya, aku berjanji akan memberikan buah cakra itu kepadamu. Bagaimana? Dengan begini, kehidupan yang membosankan itu menjadi sedikit lebih bergairah kan? Setelah itu, tangan Code yang putus tadi ditutupi oleh beberapa Sumeato untuk menghentikan pendarahannya. Dengan kesalnya, Code berkata, dasar brengsek. Lalu Mamushi yang melihat Code seperti itu justru tertawa. Dia berkata, entah kenapa melihatmu yang terlihat menyedihkan itu, rasanya menyenangkan sekali. Lalu Code berkata, monster-monster sialan, berani-beraninya kalian mempermainkanku. Tanpa kau suruh pun, aku akan melakukannya. Akan kuhabisi Boruto dan rekannya sekaligus. Ini janjiku. Apapun yang terjadi, kau akan berikan buah cakra itu kepadaku. Ingat itu. Jura menanggapi ucapan Code itu dengan berkata, dari lubuk hatiku yang terdalam, kuharap usahamu membuahkan hasil. Aku jadi tidak sabar menantikan kemana takdir akan membawamu. Setelah itu, Code mulai pergi dengan masuk ke dalam Sumeato. Tapi sebelum menghilang, dia berkata, tertawalah selagi kau bisa, karena pada akhirnya akulah yang akan menang. Setelah Code menghilang, Ryo berkata, aku tidak suka dengan sikapnya. Jika kita bertemu lagi dengannya, bolehkah aku membunuhnya? Jura berkata, tentu saja, kau bebas melakukannya. Tapi untuk saat ini, ada hal lain yang harus kau pikirkan, Ryo. Naluri. Dengarkan baik-baik suara naluri yang ada
ada di dalam dirimu. Dengan begitu, kau akan tahu sosok dari target yang harus kau lahap. Tanpa pikir panjang, Ryu langsung berkata, untuk urusan itu sudah jelas. Saat ini dia sedang disegel menggunakan jutsu khusus, tapi aku bisa membatalkan jutsu itu. Jura meminta Ryu untuk segera memberitahu siapa target yang Ryu pilih. Lalu Ryu berkata, sudah jelas targetku adalah Godai Mekazekage Gaara dari Sunagakure. Setelah itu beralih ke Boruto yang sedang duduk santai di atas patung ayahnya setelah kabur dari interogasi yang dilakukan Konoha. Tidak lama dari itu kemudian datang Kawaki. Boruto bertanya apakah Kawaki datang sendiri. Kawaki menjawab bahwa dia datang sendiri, tapi jikapun ada yang melihat, itu pasti Eida. Boruto berkata, ada apa? Tumben kau tidak langsung menyerangku. Kawaki berkata, Boruto, kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya kepada orang-orang Konoha itu? Boruto menjawab, karena hal itu akan membuat situasinya menjadi rumit. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak yang mempercayainya, dan ada pihak lain yang meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Setidaknya dengan begini, situasi di Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja pelarian yang memberontak sudah sewajarnya diatasi seperti itu. Selain itu, aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Ini berkat guru. Kawaki bertanya, apa yang terjadi dengan Momoshiki? Kau belum membereskannya kan? Kelihatannya, kau pun belum bisa mengontrol karma ya. Lalu Boruto bercerita kejadian selama meninggalkan desa. Dia berkata, sekitar 2 tahun yang lalu, setelah aku keluar dari desa, aku bertarung melawan Code bersama guru, dan aku menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu, aku merasakannya. Sensasi seperti saat Momoshiki mengambil alih kendali tubuhku. Sesuatu yang mirip dengan itu. Rasanya seolah-olah aku bukan diriku sendiri. Seolah-olah aku sedang meregang nyawa dan hanya kesadaranku yang masih tersisa. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menggunakan karma. Lalu Kawaki berkata, apa-apaan itu? Kau sudah tahu penyebabnya? Setelah itu, Boruto kembali berkata, aku tidak mengerti. Selama 3 tahun ini, Momoshiki hanya diam saja. Menurutku, ada kemungkinan dia akan muncul karena dipicu oleh aktivasi karma. Mendengar itu, Kawaki cukup panik. Dia berkata, sial, itu artinya kondisinya justru semakin buruk ya. Tapi setelah itu, Boruto justru membahas Shinju. Dia berkata, kurasa kau sudah tahu bahwa para Shinju itu bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa. Terutama Jura, aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu. Mendengar pembicaraannya dialihkan, Kawaki langsung berkata, oi, jangan mengalihkan pembicaraan. Kita belum selesai membahas Momoshiki. Lalu Boruto berkata, saat ini mengatasi para Shinju itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya aku bertindak di luar kendali, saat itu juga bunuhlah aku tanpa ragu. Tidak peduli jalan mana yang kau ambil, kau harus menjadi lebih kuat. Kau itu murid ayah kan? Idealnya, kau bebaskan ayah dari segelnya, lalu kau minta dia untuk melatihmu. Tapi sayangnya, sekarang itu bukan pilihan yang realistis. Itu terlalu memakan banyak waktu. Yang akan aku bicarakan mulai sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat akan kau dapatkan dengan kekuatanmu sendiri. Berhubung hasilnya sama saja, kurasa lebih cepat lebih baik. Jadi biar ku beritahu padamu. Kawaki cukup heran dengan ucapan Boruto itu. Dia berkata, oi, tunggu dulu, kau sedang bicara apa? Lalu Boruto kembali berkata, tanyakan saja pada Amado. Dia menyembunyikannya, kekuatanmu yang sesungguhnya. Dia melakukan penyesuaian pada kemampuan seranganmu dengan memasang limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasimu hingga melampaui batas. Setelah mendengar itu, Kawaki sangat terkejut dan tidak menyangkanya. Dia berkata, apa? Kakek sialan itu? Itu pasti karena dia tidak mau aku mati ya? Amado sendiri saat itu ternyata sedang menonton percakapan Kawaki dan Boruto melalui mata Kawaki langsung yang terhubung ke layar di ruangannya. Amado berkata, Boruto, dari mana dia mendapatkan informasi itu? Lalu Amado mengingat katak yang dihancurkan oleh Kawaki sebelumnya. Lalu Amado berkata di dalam hatinya, katak yang waktu itu, jangan-jangan memang asli. Tidak, itu belum tentu. Sulit dibayangkan jika Koji masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, memangnya apa yang bisa dia lakukan sekarang? Terlebih lagi, apa tujuannya? Setelah itu kembali ke Boruto. Boruto berkata, Amado membutuhkan karmamu demi tujuan pribadinya. Dia mengotak-atik kemampuanmu supaya kau bisa bertahan hidup apapun yang terjadi. Yang diasumsikan mungkin adalah serangan dari Code. Jika kau pikir aku berbohong, lebih baik tanyakan langsung pada Amado. Aku harus pergi sekarang. Lalu Kawaki berkata, Boruto, pemikiranku tetap tidak berubah. Otsutsuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Masalah Shinju maupun Jubi, semuanya karena campur tangan Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun yang tersisa, termasuk kau dan juga aku. Untuk memulainya, para Shinju yang mengganggu itu harus dihabisi. Dan untuk itu, akan kugunakan segala cara. Walaupun itu berarti aku harus kembali bekerja sama denganmu. Setelah mendengar ucapan Kawaki itu, Boruto tersenyum lalu berkata, jangan sampai jadi penghabat saudaraku. Lalu Kawaki berkata, seharusnya aku yang mengatakan itu brengsek.